Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal Masya aidin wal Allah, faizin. minal aidin wal faizin. Jumpa kita di sini. Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Gurunda. Alhamdulillah, Masya Allah. Gurunda, gimana kabarnya, sehat? Ya seperti biasa, tetap sehat lah, Insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemana nih, Gurunda? Lebaran? Sebentar ini masih di rumah aja karena tamu juga ini Rame ya? baru aja pulang. Nggak rame juga, nggak, cuman nggak putus gitu, banyak teman-teman kantor yang datang. Masya Allah. Mereka pada kangen mau jumpa kita gitu. Gimana keadaan di sana, Dek? Aman kan? Alhamdulillah. Aman di Riau, Gurunda. Masya Allah. Syukurlah. Aman terkendali. Aman terkendali. Iya. Ini teman-teman pada mau naik nih, Gurunda. Mau nyapa-nyapa Gurunda nih mungkin. Iya. Bagus yang kalau yang nyapa itu Oten itu lebih bagus lagi. Siap, Gurunda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda, Halik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Abang Abi Riau, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang Alhamdulillah. selama ini hari dapat berkomunikasi langsung dengan Gurunda. Iya, Salam Gurunda dari Bagan Riau. Riau, Masya Allah. Iya, makasih. Apa kabarnya, Bang? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah. Bilang sehatmu baru hari ini lebih badan 3 hari kemarin sempat demam. Iya. Gurunda, Iya, siap. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Gurunda? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir Mila batin. Aidin wal faizin. Ini salam kenal Gurunda dari Ansal dari Dubai. Gimana dari mana? Dari Dubai. Asli saya Sumatera, cuma domisili di Dubai. Oh, Allahu Akbar. Ya, Iya, siap. saya sangat, Allah ya, banyak banget ilmu yang dari Gurunda yang saya ambil tentang debater ini. Alhamdulillah. Sebenarnya dari dulu saya pengen banget silaturahmi dengan Gurunda, cuman nggak ada yang naikin, cuman baru kali ini. Masya Allah. Masya Allah ya. Iya. Makasih Bang Api udah dinaikin, bisa langsung komunikasi dengan Gurunda. Sebenarnya Iya, dari makasih. dulu pengen banget gitu ya komunikasi langsung dengan Gurunda gitu. Siap, Masya Allah. Kemarin di Bogor itu tapi nggak mau. Iya. Siap. Maaf. Masya Allah, makasih banget Gurunda. Terima kasih Siap. yang Gurunda pernah didiskusikan dalam debat ini. Iya. Biasa banget ya Bunda buat Anfal sendiri ya. Yang tadinya belum tahu jadi tahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah khairan. Semoga Allah selalu melindungi Bunda, selalu Amin. dijaga oleh Allah dimanapun Gurunda berada. Soalnya Amin. apa sih, orang jahat itu nggak tahu ya di belakang kita. Cuman Iya. kalau kita lindungi dengan yang kuasa, mudah-mudahan selalu dilindungi. Masya Allah. Jazakallah khairan Gurunda atas Iya, semuanya. sama-sama. Amin. Sama-sama Ibu, amin. Masya Allah.
Ya makasih banget kami soalnya saya lagi mau absen dulu. Siap, Ini siap. saya kaget tadi Bang. Udah sendiri naik coba dinaikin enggak gitu. Cuma sangat terima kasih banget. Nah, khairan Gurunda. Semoga Allah Iya, melindungi sama-sama. Gurunda di Ya, kawan-kawan semuanya. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin turun ya semuanya. Siap. Ya, Bang Juma, Siap. Iya bang. gimana situasinya? mau apa ini? Berterima kasih banyak sama Bang Juma udah memberikan ilmu masalah kristologi ini. Banyak ilmu yang Alhamdulillah. didapat dari Abang Juma. Alhamdulillah bang. Sama-sama bang ya. Kita belajar sama-sama bang. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jujur aja ya Bang ya. Kawan aku itu banyak yang Kristen. Siap. Malam itu memang kutanya masalah Bible-nya itu memang dia nol besar. Banyak yang nggak tahu dia. Iya. Banyak yang mereka nggak paham. Apalagi di Iya, tempat banyak. apalagi di tempat Gurunda memang minoritasnya Iya. campur aduk semua di sini. Seperti ini. Abang di mana? Kalau saya pribadi tinggal di Rokan Hulu Pekanbaru Abang. Pekanbaru, Rokan Hulu tepatnya di Rokan Hulu. Oh, tetangga kan. Rokan Hulu. Iya. Semenjak Abang Juma Rokan Hulu, Rokan Hilir. bikin apologet Islam itu pertama kali itu kami bergabung sama API. Cuma Allahu akun yang Akbar. API yang akun yang pertama itu udah kena tombak tentara Romawi permanen. Iya. Udah mau nanya satu nih Bunda. Iya, silakan. Ada suara. Yang tentang surah Quran surah Al-Baqarah ayat-ayat terakhir itu Bunda. Iya. Yang bunyinya kalau nggak salah nih ya, kalau ada salah mohon maaf ya. Iya. Rabbana la tu'akhidna inna sina Nasina. akhtana. Ayat Minta berapa itu? penjelasan dari Guru Unda. 286 kayaknya ya. Ya, ayat-ayat terakhir lah itu. Siap. Minta pencerahan dari Guru Unda, pemaparannya kayak mana gitu. Ya, tunggu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unsila ilaihi mir rabbi. Itu ayat kedua dari terakhir. Yang la yukallifullahu nafsan gitu loh. La yukalliful. Akhir surah itu. Iya, akhir surah ayat 286 kalau nggak keliru. 86 ya. Masya Allah. Itu terkait apa itu Itu bagaimana? Yang abang mau tahu itu apa? Kalau salah-salah yang seperti apa gitu loh maksudnya. Kesalahan yang seperti apa yang mohon jangan dihukum kan gitu. Itu kan istilahnya ya Allah janganlah hukum kami jika kami suatu saat nanti berbuat kesalahan gitulah kurang lebihnya terjemahannya. Nah kesalahan-kesalahan yang seperti apa gitu Gurunda? Kesalahan-kesalahan. Karena semua kesalahan yang Mencakup semuanya gitu ya. yang dilakukan oleh ini umat Islam selama mereka kemudian tidak syirik, maka dosa-dosa tersebut, kesalahan itu akan diampuni oleh Allah selain dari dosa kesyirikan ini. Iya. Seperti itu bang. Jadi itu istilahnya untuk kita berdoa setiap sholat bisa dipakai gitu Gurunda ya. Iya, betul bang. Saya kasih, Gurunda, ini bang, pemaparannya. saya kalau Bible boleh ditanya, kalau Al-Quran saya apalagi kalau tidak disebutkan surahnya kan ahli gitu bang. Iya. Nah, karena kita ini masih semua makanya aku nak Al-Quran. Terima kasih Gurunda pemaparannya. Siap, Terima kasih, Gurunda. makasih.
Ya bagi teman-teman nonton yang di bawah yang mau naik silakan, jangan hanya modal tapping saja ya. Naik, langsung naik, ajukan permintaan. Ini Pak Gus sama Pak Ardi, ada lagi yang mau disampaikan? Yang gue mau nanya sama Bang Jumat nih, Siap. mereka kok orang-orang sebelah itu lebih rajin mengucapkan maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Fitri gitu loh. Rajin banget gitu loh. Emang ada perintah aja di Bible ada mengucapkan gitu. Gue heran sama orang-orang sebelah kok aktif banget gitu loh banyak. Mungkin seibarat orang lagi mancing ikan, rajin memberikan umpan untuk mendapatkan ikan. Jadi kemungkinan mereka mengucapkan itu supaya nanti kita juga ucapkan pada saat mereka merayakan Natal. Itu alasannya seperti itu. Supaya kita berbuat sama kalau Natal gitu. Enggak lah ya. Iya. Ya kalau satu lagi mau nanya Brunda. Ntar lu jangan dipotong dulu Bang, habis ini aja. Bagaimana dengan 2 Yohanes 1, 10, 11? Kamu nggak boleh ngucapin kayak gitu-gituan. Iya betul. Nggak boleh mengucapkan kemudian salam kepada orang yang tidak membawa ajaran mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam, maka dia mengambil bagian dari perbuatan jahat. Iya. Dan orang yang melakukan perbuatan jahat itu, Matius 13:50 itu dimasukkan ke dalam api neraka kan gitu. Juga rame api neraka. Iya. Tapi itu kesimpulannya adalah supaya manusia itu masih ada akal sehatnya. Sebenarnya itu secara alami ya, natural itu pasti mereka sebenarnya Islam dia, Muslim dia, cuman keangkuhannya aja. Mau kemana sih kalau tidak dinaungi oleh Islam? Silakan Pak Ardi. Ya, gini Brunda. Dulu waktu belum bergabung sama API ya kan. Ini jujur aja nih. Dulu karena ketidaktahuan saya, pernah aku mengucapkan kayak gitu. Itu konsekuensinya kayak mana itu Brunda? Apa itu Bang? Yang mengucapkan apa tadi itu? Selamat Natal apa tadi? Ya kan belum tahu. Makanya Ya, tadi ayat memang didasari karena ketidaktahuan saya kan gitu. ya tadi abang sendiri yang membaca loh ayatnya. Oh, La yang yukallifullahu surat nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma maktasabat. Iya. Itu. Allah tidak membebani kemudian kepada hambanya melainkan dengan kesanggupannya. Artinya abang waktu itu kesanggupan Anda belum mencakup pengetahuan terkait dengan pelarangan mengucapkan dusta. Itu kan dusta itu kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak betul. Seperti itu Bang. Iya, tadi Abang udah bawa ayatnya Al-Baqarah itu 286 apa 285 tadi itu? 286. Ya itu kan. Kalau Anda nggak tahu kan nggak terbebani Bang, tapi sekarang udah tahu ya jangan lagi lah. Gitu. Ya, sekarang lantaran alhamdulillah kita udah bergabung di API dari sejak pembentukan pertama dulu kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih infonya semuanya guru-guru di sini. Iya, sama-sama Bang Ardian. Sehat selalu. Sebenarnya nama aslinya itu Arsono Bang. Ini nama anak saya ini. Iya. Udah terapa itu udah tertulis di apa namanya tuh? Di pusat. Siap. Kakak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin Luhur wal Utara faizin. Munte. Assalamualaikum. Iwak Laut. Salam sama anak-anak Munte di sana ya. Barakallahu fikum. Iya, lanjut Bang. Bang Andi, minal aidin wal faizin. Ketua, Bang Lontong, Amin. semuanya, Insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Apa ya dalam batin. Maaf dan batin, Bang Ovo. Izin Gurunda Bang Andi kita sapa tamu dulu ini. Selamat malam Bang Ovo. Satu lagi nih siapa nih? Noi. Malam Bang. Ya malam-malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon
maaf lahir dan batin. Ya Bang Noy, ada yang mau disampaikan Bang Noy? Kita kasih ruang untuk Otet. Bang Noy, Iya, yang ya ada yang mau disampaikan? Ya. mau nyimak dulu. Ya, kalau nyimak di bawah dulu ya Bang Noy ya, kita kasih ruang untuk Otet dulu ya. Ini penuh ini. Iya. Banyak mau nyapa Gurunda sebenarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gurunda kami pun izin turun Bang Bapak. Siap, abangku sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat barisan. Bang Ovo dari Kristen. Ya, betul. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan nih kepada Gurunda kita di sini, Bang Zuma? Pertanyakan mengenai apa ini? Ya tadi tapping tadi apa tadi itu maksudnya tapping di bawah? Coba jelaskan. Aku lucu aja sih, orang tua, sudah tua aku nggak paham, masih tanya soal dosa. Dosa apa yang dimarah sama Allah kan? Apa tadi itu? Sudah tua masa nggak tahu dosa kayak apa? Jangan marah-marah bang, santai aja kita bang. Nggak marah bang. Aku Oke, mesti marah. menurut Tuhan membunuh itu dosa atau tidak bang? Dosa? Membunuh Yesus dosa enggak? Oh itu lain ceritanya. Kenapa bisa? Kenapa bisa lagi? Itu eksepsinya sekarang. Beda. Kenapa bisa membunuh Yesus tidak berdosa? Itu orang Yahudi yang bunuh. Iya, saya tanya, apakah membunuh itu dosa atau tidak? Jangan samakan ajaran Yahudi sama ajaran Kristen. Oh, jadi ajaran Kristen membunuh boleh? Nggak boleh. Loh, yang mana yang betul? Membunuh Yesus anak. Di mana yang membunuh manusia boleh? Kalau Lah justru itu yang saya tanya kawan, makanya agama Anda itu kami anggap sebagai lelucon. Membunuh itu kan dosa, tapi kok sekarang menjadi penebus dosa membunuh itu? Mana yang betul? Membunuh itu menebus dosa atau membunuh itu melahirkan dosa? Mana yang betul? ya sama, aku juga lucu agama kalian. Kalau di agama kami itu membunuh itu dosa, nggak boleh. Tapi Nah, sekarang- tapi dibolehkan bunuh orang yang tidak percaya kepada Islam. Mana dalilnya? Aduh, dalilnya itu ada, cuma saya Berat bang, abangku. Islam itu memang disuruh untuk menipu orang juga boleh. Itu ya susahnya kalau Dalil, Islam ini. ada dalil? Ada. Ada dalil? Ya tunjukkan silakan. Bang. Dalam Al-Quran itu ada 3 hal boleh menipu. Anu mati nih jangan. Kan boleh dalam dalilnya, kenapa dalam Al-Quran? Ya coba tunjukkan di mana. Masa Bang? cuma sebagai guru masa nggak paham? Iya, saya tidak pernah temukan di Al-Quran itu. Silakan dalilnya. Aduh, sering dituduh sama orang dalilnya. Inilah kalau pengaruh setan yang ngomong sembarangan. Orang beragama itu bang, orang berakal itu harus berdasarkan dalil kalau ngomong berbicara mengenai agama. Nah tadi saya bertanya, apakah membunuh Yesus itu dosa? Dosa kata abang. Membunuh itu dosa. Dosa katanya. Nah kenapa membunuh justru dijadikan sebagai dasar keselamatan oleh agama eliteng? Kenapa tuh bang? Sementara Yesus di Matius 19 ketika ditanya oleh muridnya, guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Jangan kamu membunuh. Jadi membunuh Yesus itu masuk surga atau masuk neraka, bang? Meow. Masuk angin. Membunuh Yesus masuk surga atau masuk neraka, bang? Itu saya nggak paham. Iyalah. Allahu Akbar. Jadi baiknya kita belajar bang ya. Boleh nggak kita belajar sama-sama bang? Saya itu malas belajar sama Islam sebenarnya. Islam tuh hanya taunya menghujat. Oh, saya tidak menghujat. Mana hujatan saya mana? Justru kalau saudara, izinkan saya berbicara bang. Izinkan saya menjelaskan.
Anda itu dihasilkan dari hujatan dan penistaan dan penghinaan kepada Nabi Allah yang bernama Yesus. Matius 27 nomor 35, sesudah menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Anda mengimani ini enggak kalau Yesus itu ditelanjangin? Hujat gak ini terhadap Yesus? Kalau dia adalah Nabiullah, kalau dia adalah Rasulullah, hujat tidak itu ketika ditelanjangin, dibagi-bagikan pakaiannya yang ada dalam tubuhnya? Hujat gak itu? Hujat, Bang. Yohanes 18:23, Yesus berkata kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Menampar Yesus itu hujat atau bukan, Bang? Bukankah Yesus itu Tuhan Anda? Kok Tuhan ditampar, Bang? Ini Bible, Bang, bukan saya menista. Iya, yang nampar itu siapa yang nampar? Ya, pertanyaan saya, Anda imani Tuhan Anda ditampar? Iya, maksudnya yang nampar siapa dulu? Oh, berarti kitab Anda itu mempertontonkan satu keadaan yang tidak lazim. Tuhan kok ditampar, betul? Betul nggak? Kalian nggak tahu jalan ceritanya itu kayak apa? Bukan nggak tahu jalan ceritanya, ceritanya sudah nyata Tuhan Anda ditampar. Layak tidak kemudian dikonsumsi manusia berakal ada Tuhan ditampar oleh manusia? Atau ini adalah unsur kebodohan? Menurut Anda, kitab Anda sudah benar? Bukan berbicara mengenai kitab. Di kitab saya tidak ada Tuhan saya ditampar, nggak ada. Iya, betul. Memang benar. Nah sekarang layak tidak kemudian dipercayai ada Tuhan ditampar oleh manusia? Jangan nangis, abangku. Nggak nangis, saya nggak nangis. Oh, ya sudah. Layak tidak kemudian ada manusia, ada Tuhan yang menampar Tuhannya? Layak nggak? Makanya kamu nggak tahu jalan ceritanya kayak apa. Saya tahu jalan ceritanya, bahkan saya bagian daripada sutradaranya. Matius 27 nomor 30, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Ini pantas gak Tuhan diperlakukan kayak begini? Tuhan diludahi, Bang. Abang, saya cuma Tuhan diludahi, Bang. Ini masuk akal gak, Bang? Ya masuk akal lah, kenapa enggak? Pencipta langit dan bumi diludahin. Itu urusan kami orang Kristen, mau kamu mau percaya? Ya justru karena itu urusan Anda, makanya saya tanya. Iya, untuk apa juga kamu mau nanya? Tadi kan Anda menuduh bahwa umat Islam itu menista. Ternyata Bible yang menista Tuhannya sendiri, bukan kami. Tuhan kok diludahin? Habis itu dipukul kepalanya. Sementara Yesus mengatakan apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang siapa yang mengamini nih? Yesus ditampar, diludahin, ditonjok, ditombak, ditelanjangin. Siapa yang mengimani penghinaan-penghinaan ini kepada Yesus? Kalau kami Islam, kami menolak. Karena kami memuliakan beliau. Memuliakan, kami mengatakan dia tidak ditampar, dia tidak dibunuh, dia tidak ditonjok, dia tidak ditelanjangin, dia tidak digantung, dia tidak ditombak, dia tidak dibunuh. Kurang apa lagi? Itulah kebodohan Islam. Boleh Anda mengatakan kami bodoh. Bodoh mana dengan orang yang mengakui Tuhannya diludahin? Ayo. Ayo. Islam. Sekarang kalau abang di depan umum kuludahin wajahnya, apakah itu saya sedang memuliakan Anda atau menghinakan Anda? Jawab. Memang betul. Kita semua Islam benar, dihina, diludahi, dihina yang benar. Sementara Yesus mengatakan apabila roh kebenaran datang, dia memuliakan aku. Mana yang betul? Oh, itulah kamu nggak paham. Loh, kok nggak paham pula? Apakah mengimani Yesus diludahi itu memuliakan Yesus? Mau nggak abang kuludahi wajahnya? Mau nggak? Sini, dekat sini. Mau nggak? Sekarang gini ya semua, sekarang gini. Mau nggak, Bang? Habis itu saya mengatakan saya memuliakan abang. Mau nggak? Enggak, cuma sekarang begini. Enggak usah begini begono. Sekarang mau nggak mata Anda yang sebelah
diri kuludahi penuh dengan dahak. Mau nggak? Tuh, mau nggak bang? Mau? Syukran P. Kau Barakallah. jangan samakan saya dengan Tuhan. Saya ini bukan Tuhan. Kalau anda saja merasa terhina, bagaimana Tuhan diperlakukan seperti itu sementara Tuhan itu maha suci, Cak Kangkung? Tuhan itu Tadi anda mengatakan Islam menista, Islam menghina, Islam yang merendahkan. Sementara Bible anda yang menyajikan, mensarikan penghinaan demi penghinaan kepada sembahan anda. Tuhan mau diludah dibuli. Oh my God. Bagus. Itu baru namanya Tuhan kalau diludahin, ditelanjangin. Masya Allah. Nah, itulah kebodohan kau. Loh, saya jadi bodoh sekarang. Sekarang Alamak. begini. Kalau Tuhan Sahabatku misalkan Bahar mau dan juga P, ini manusia. kenapa ini kita teman kita ini? Kok bisa kayak begini? Dengar dulu cuma. Silakan. Tadi. Nah, sekarang begini. Kalau Tuhan itu dia dendam sama orang, mati manusia. Tidak ada manusia lenyap semua sama dia. Lah sekarang kenapa Tuhan yang diludahin? Ya justru itu dia dicoba. Loh, dicoba Tuhan dicoba. Emang lu pikir kue? Coba. Hah? Dia menunjukkan. Emang lu pikir itu cap kangkung, tumis kangkung, capcay dicoba? Tuhan digituin. Pakai akal apa sikit? Sikit aja. Supaya saya bisa membedakan saya diskusi dengan ayam atau dengan manusia ini. Kok Tuhan diludahin? Ganas sekali agama anda ini. Gimana ceritanya? Sekarang begini cuma. Menurut kamu Alkitab ini tidak beres, tidak benar? Bukan cuma nggak beres, nggak masuk akal. Nah, oke. Kalau nggak masuk, kenapa di kitab lo? Wahai Muhammad, jika kau ragu dengan kitab, bacakanlah kitab sebelumnya. Sebelum yang dimaksud di situ bukan surat kabar. Ini bukan Injil. Nah, itulah bodohnya kau yang sebenarnya. Hei, saya pula yang bodoh. Memang kau yang bodoh. Yang Injil kamu baca coba. Kan Injil. Wartawan Markus mengatakan di dalam catatannya halaman pertama, Injilnya baru. halaman pertama kolom 14, wartawan Markus menulis Yesus ke Galilea setelah kemudian Yohanes Pembaptis ditangkap memberitakan Injil kerajaan Allah. Apakah yang diberitakan oleh Yesus itu adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Kaluku, Pararang, Padale dan seterusnya? Ini semua. Kalian semua. Ini Injil apa ini? Ini Injil apa ini? Injil apa ini? Itu apa itu? Injil karangan Matius. Nah, Injil karangan Matius. ya ini bukan Injil. Ya, siapa yang mengatakan itu Injil? Hah? Siapa yang mengatakan itu Injil? Atau sini apa tulisannya apa ini? Ya itu tulisan yang ada di Indonesia. Kalau original teksnya bukan Injil yang tertulis, tapi Evangelium Itu yang tertulis di dalam original teks kitab Anda itu Evangelium. Evangelium dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya adalah apa? Evangelium itu apa? Kabar baik. Atas Islam itu bodoh-bodoh semuanya. Oh boleh, silakan. Anda mengatakan kami bodoh, tapi sebodoh-bodohnya Islam lebih bodoh orang yang mengimani Tuhannya diludahin. Sebodoh-bodohnya monyet tidak mengimani Tuhan diludahi manusia. Masih bodoh Islam daripada monyet. Sebodoh-bodohnya monyet tidak ada monyet mengimani Tuhannya diludahin manusia. Masih betul Boleh Anda mengatakan kami bodoh, tapi pada prakteknya siapa yang mengimani Tuhannya diludahin? Juma, lawan saya Juma. Boleh, kau susun kepalanya orang-orang Kristen mau menghadapi Bang Suma. Tapi ingat, pakai data, pakai dalil, jangan menghina, jangan menghujat. Oke? Juma. Oke, silakan. Bukan kau ragu-ragu. Kan Ragu-ragu tanya kepada kitab terdahulu yang dimaksud kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Isa. Dan alhamdulillah nabiku tidak pernah ragu. Kalau ragu tanya kepada Nabi Musa. Sebenarnya ayat itu adalah ayat penghinaan terhadap kitab terdahulu. Karena kitab terdahulu itu tidak lagi ori, sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Gitu kawan.
kitabmu itu ragu-ragu, nggak benar. Nggak ada buktinya. Pernah nggak Al-Quran itu dikoreksi? Pernah nggak dikoreksi Al-Quran itu oleh manusia? Kalau ragu, maka Al-Quran akan selalu dikoreksi. Tapi kitabmu setiap saat dikoreksi dan direvisi. Diturunkan dalilnya. Dikoreksi dan direvisi kitab saudara. Ada apa? Dalilnya itu, Bang. Kalau firman Tuhan tidak mungkin dikoreksi manusia. Kalau firman Tuhan tidak mungkin direvisi manusia. Itu artinya surat kabar yang salah edar, salah cetak, makanya dikoreksi dan direvisi. Sampai di sini paham. Loh, sering direvisi sampai Di mana coba tunjukkan? Dari sejak Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran sampai hari ini tidak pernah direvisi, dikoreksi. Kenapa Anda 2023 Bible keluar muncul terbitan baru TB2. Tahun 2019. Coba saya bacakan. Itu, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu direvisinya di mana? Coba. Kau buka di Google Al-Quran terakhir tahun 2019. yang direvisi itu terjamahan. Revisi terus. Yang direvisi itu terjamahan karena nilai dan rasa bahasa Indonesia setiap saat kemudian berubah makna dan rasa. Tapi Al-Qurannya tidak pernah direvisi, Cak Ayu. Al-Quran tidak pernah dikoreksi, Cak Ayu. Yang direvisi itu terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran, Cak Ayu. Juma. Ya ini masih revisi. Mana itu sebelum revisi berarti imam saja. Ya? Boleh dong saya tertawa jahat kepada orang-orang yang tak berakal. Juma. Masih botol tanya soal dosa. Ini satu lagi Juma. Kamu lawan saya, tapi begitu aja terus. Juma. Apanya kau ini? Duta masker, ayo. Ayo silakan. Angkat tema. Yang paling kamu kuasai, silakan. Juma, di mana Nabi lu sholat sebelum ada masjid Juma? Duta masker. Allahu Akbar, Masya Allah. Selamatnya seseorang itu dikarenakan orang itu kemudian tidak melakukan kemaksiatan. Nabi Muhammad tidak memiliki secuil dosa apapun. Tidak erti Tuhanmu terkutuk. Tuhan lo. Apa Juma? Nggak nyambung. Tuhan lo. Loh, saya menjawabkan dan saya memberikan kemudian suplai vitamin kepada imanmu. Nabi Muhammad tidak memiliki secuil dosa pun. Nabi Muhammad tidak memiliki secuil dosa pun. Tidak manusia terkutuk beliau itu. Beliau adalah manusia mulia. Iya kan, saudara Bahar? Iya dong. Sedangkan yang kau sembah manusia teutuh yang mati di atas pohon. Saya nanya. Benar nggak? Kau kemana-mana. Ku tanya samamu, saudaraku. Ku tanya samamu, saudaraku. Benar enggak yang kau sembah itu manusia teutuh di atas pohon? Benar nggak? Jawab Juma, jawab. Saya sudah jawab. Tidak ada secuil pun dosa Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah kemudian dikatakan terkutuk. Sedangkan yang kau sembah itu yang digantung di pohon adalah makhluk yang terkutuk. Betul nggak? Makhluk yang terkutuk yang kau sembah di atas pohon itu betul nggak? Ada nggak nyambung Juma? Saya ulang lagi pertanyaan saya, saudara-saudara, saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah betul saudara itu menyembah makhluk terkutuk di atas pohon atau yang disalib? Betul nggak? Betul tidak? Betul tidak kamu menyembah makhluk terkutuk? Jawab. Kamu penyembah bangkai yang di kuburan mana?
mati di kuburan Yesus. Turunkan. Mulai gila. Penyembah manusia terkutuk ini mulai gila. Saya ulang pertanyaan saya. Yesus di surga, bro. Beda Muhammad. Benar tidak Yesus yang kamu katakan itu bukan Yesus tapi Kristus? Benar tidak Kristus yang kau sembah itu adalah makhluk terkutuk? Jawab. Enggak ada terkutuk-kutuknya itu. Galatia 3 nomor 13. Saya paham itu. Yang dosa bilang. Iya, di situ terkutuk atau tidak? Itu kan terkutuk bagi orang yang di tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yang di tiang salib atau siapa? Hah? Siapa yang terkutuk? Muhammad yang di kuburan dimakan. Ya, kloset ada di sebelah kiri, silakan masuk ke dalam. Kami nggak memaksakan untuk Anda harus berdiskusi dengan kami. Oke? Mending Anda turun. Gini cuma sekarang gini. Enggak, saya tanya sama saudara. Ya, maksudnya benar gimana, tidak Anda menyembah Kristus yang terkutuk di atas pohon? Benar enggak? Masa kau tanya terus dari tadi? Masa saya boleh tanya kau? Ya, ini kan dua arah. Nabi Muhammadku kan sudah kupertanggungjawabkan. Beliau Ya, tidak saya memiliki kan bertanya. secuil dosa pun. Ya sekarang begini. Sedangkan sedangkan Tuhan yang kau sembah itu adalah Kristus yang terkutuk di atas pohon. Betul tidak? Kalau memang Muhammad tidak punya dosa, kenapa ada dalilnya dia berdosa? Di mana dalilnya dia berdosa? Ada di Al-Quran itu. Iya. Manrase tomatoy. Jangan pernah ngomong kalau tak ada dalil. Saya mengatakan Kristus terkutuk, dalilnya Galatia 3 nomor 13. Saya ngomong ada dalil, bro. Saya tidak ingin mengotori mulut saya dengan sesuatu yang sia-sia. Berbicaranya saya itu berlandaskan kepada dalil. Yang lucunya cuma, kenapa sahadatnya Nabi Muhammad beda sama kamu? Mau lari kemana cari pelampung? Kenapa? Kamu menyembah Kristus yang terkutuk di atas pohon. Benar nggak sembahanmu itu makhluk terkutuk? Benar nggak? Terserah kamu bilang Ya, apa. Yang kok jadi terserah sih? Kok jadi pasrah kayak gitu sih? Ya, Jadi tujuannya berdialog ini apa kalau terserah kayak begitu, Cak Ayu? Buat apa? Buat apa kita diskusi? Terserah kamu bilang apa. Bukan terserah saya loh. Saya sedang bertanya kepada saudara. Tante, benarkah tante menyembah Kristus terkutuk di atas pohon? Jawab. Nggak ada dia terkutuk di atas pohon, itu kau nama-nama. Saudara, Galatia 3 nomor 13 itu apa rupanya? Itu di kayu salib, bukan di pohon. Salib itu bahasa Quran, bahasa Arab. Yang ada dalam bahasa Yunani. Sulon. Sulon itu artinya pohon. Setkan sama lai. Terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Ya berarti kalau begitu ya sudah pernah di atas pohon, dia di kayu salib. Lah, salib itu bahasa Arab. Yang nyatanya kau lihat Yesus di pohon apa di kayu salib? Berdasarkan original teks bahasa Yunani kitabmu, dia di pohon. Itu kau mulai nambah sembarangan. La haula wala quwata illa. Benar enggak sahabatku Bahar? Ngarang-ngarang cerita sudah. Betul itu. Bahasa Arab aja kau nggak bojos, revisi terus. Iya. Bahasa Yunani. Di dalam kitab saudara Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kristusmu itu adalah kutuk.
itu adalah kutuk. Itu adalah kutuk. Oh alah, Oten men report. Kebiasaan Oten ini. Jangan di-report datang Ten. Biasaannya Oten. Kepental jadinya. Kena report. Oten. Naikin Bang Zumaos. Iya, guru apa, Ustaz? Bang Zuma, naik lagi Bang Zuma. Nih, main report nih Oten nih. Kepanasan semua di bawah. Moderator naikkan Bang Zuma di bawah. Pada kepental. Pada nge-report nih. Iya, kencangin nih tip-tipnya. Sabar. Ini Bang Zuma naik. Sabar. Noise melontong. Ini yang bunyi musik diturunkan aja dulu. Siap, Bunda, udah. Iya. Bagaimana tadi teman kita tuh? Bentar, Bunda. Jadi saudara-saudara sekalian, khususnya umat Islam, di dalam kitab saudara kita Kristen itu sebenarnya tidak ada kata salib ya. Kata salib itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di dalam bahasa yang mereka gunakan sebagai kitab original teks, itu tertulisnya Xulon. Xulon sendiri itu artinya pohon. Jadi Kristus telah menebus mereka dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi jangan kita mau dikibulin. Memang berat materi itu kalau kita jujur. Materi tentang Islam, ya kalau mereka jujur kayak tadi ada di dalam Al-Quran, berbohong 3 hal boleh, itu bohong, dia bohong tuh. Makanya Al-Quran kita itu menyajikan materi yang sangat luar biasa. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim, mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Aduh, mama kami ini luar biasa, Masya Allah, keren. Sorry teman-teman. Maaf ya Gurunda, ini tadi kena report. Iya, nggak apa-apa, biasa. Oh, berarti ini mencoba di atas sulon ya. Iya, sulon itu pohon. Berarti mereka ini nyolong-nyolong ya ke Al-Quran ya. Oh, iya. Ya, makanya Al-Quran mengatakan begitu. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin azim, yulquna sam'a wa aktsaruhum kazibun. Maukah aku beritakan kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada setiap pembohong yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Itu kata Quran. Jadi kalau ada kemudian sebuah buku yang dianggap suci tidak sesuai dengan Muhammad mengatakan aku adalah nabi utusan Allah, tidak sesuai dengan aslinya, berarti itu sudah melakukan kebohongan. Teman-teman, ya harus nyapu pohon dirubah jadi salib. Dari situ aja sudah bohong gitu. aku adalah Jadiin kalung pula lagi, kenapa nggak kalung pohon ya?
Ya itu dia makanya harusnya saudara-saudara kita Kristen ini di lehernya itu digantung pohon. Muhammad, dengar dulu Muhammad. Jangan menghina saudara, jangan menghina please. Anda boleh berbicara apapun tentang nabiku kalau ada dalilnya, dalil sahihnya. Shalom, Ya. shalom. Sebagaimana saya berbicara tentang apa yang ada di agama Anda itu berdasarkan dalil yang ada di dalam kitab saudara. Kalau saya salah, diluruskan. Oke? Jangan menghina kita. Kita jangan saling menghina satu sama lain. Maaf, turunin. Ya, kenapa Bu? Kenapa naik saya? Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aja Ibu muncul di plafon. Nyimak doang. Di plafon mah, yang di plafon itu curut. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, silakan Ibu Fida duduk yang tenang sambil mijitin Bapak. Jangan lupa minum kopi. Ya, salam sama Bapak ya Bu ya. Ya, Ya, sehat selalu Ibu. amin. Makasih. Amin. Doanya. Kasih sama-sama. Ya. Ya, Bang. Sahabatku Bahar Syukran, Masya Allah. Ya, izin Gerunda. Iya, Bang silakan. Mikael, malam Bang. Bang Mikael. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya Bang Mikael, ada yang mau disampaikan Bang Mikael? Oh, enggak Mas, mau dengar-dengar aja. Oh, kalau mau dengar-dengar aja di bawah ya Bang. Kita kasih ruang untuk Tanya dulu Muslim apa Kristen dia? Tanya dulu. Oh, Muslim atau Kristen Bang Mikael? Muslim. Oh Muslim. Oke. Izin kita turunkan ya Bang Mikael ya. Ya, ya. Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saudara yang fotonya monyet. Apakah saudara yang fotonya monyet ini? Saya di sini. Ya, Semuanya apakah- boleh, tapi sportif. Iya, baik. Apakah saudara yang fotonya monyet ini mendengarkan dan menyimak tadi apa yang saya sampaikan? Apa yang disampaikan? Iya, Boleh jangan-jangan nanya nggak ini? loh. Ini foto asli Anda kah? Bukan, itu foto spesial dari Bani Quraisy. Oh, walalala. Kirain foto aslinya karena tadi saya sudah menjelaskan tapi ternyata nggak masuk di kuping. Biasanya monyet yang kayak gitu, Bang. Maaf. Gini, saya tadi mengatakan Boleh bahwa nggak nanya ini? Anda tadi mendengar nggak materinya? Saya tadi Soalnya tadi Anda berbicara kan Ya. bukan tahu, saya nggak tahu Anda berbicara sama siapa, makanya saya tinggal dulu, saya letak dulu handphonenya, lalu saya ke kamar mandi. Oh, tadi saya mengatakan bahwa Kristen itu menyembah Kristus yang terkutuk di atas pohon. Betul tidak itu, Bang? Iya, saking spesialnya dia di atas pohon. Makanya dia terkutuk gitu. Jadi dia terkutuk. Jadi yang Anda sembah ini makhluk terkutuk gitu ya? Boleh nggak nanya ini? Enggak, tunggu dulu. Berarti yang Anda sembah itu adalah makhluk terkutuk kan ya? Yesus Kristus, gimana? Iya, Boleh nggak nanya ini? itulah yang saya katakan. Berarti dia itu makhluk terkutuk. Jadi Anda ini penyembah makhluk terkutuk gitu, Bang. Gimana? Udah boleh nggak nanya? Boleh nggak? Iya, ini pertanyaan saya loh. Berarti Anda ini menyembah makhluk terkutuk. Saya dulu pengen tahu ini tentang Islam gimana. Enggak, saya tanya dulu dong. Anda kan agama yang lebih dulu datang daripada Islam. Tuntas dulu agama Anda, baru masuk ke Islam. Karena Anda agama yang lebih dulu. Apa betul Iya, Anda katanya kan menyembah membenarkan. Katanya makhluk agama Islam itu kan terkutuk membenarkan. di atas salib? Benar nggak? Tanya kan agama Islam itu membenarkan. Makanya saya pengen tahu. Tidak ada membenarkan agama Anda. Ada aja. Justru Islam datang sebagai batu sandungan terhadap agama Anda yang buatan manusia itu. Makanya saya bertanya, benar tidak berarti- Anda menyembah Kristus yang mati terkutuk di atas pohon? Benar tidak?
Kayu salib, kayu salib. Loh, salib itu bahasa Arab, Bang. Jangan masuk ke Islam. Nggak Bahasa bagus. Arab. Yes. Semua mau ambil bahasa jadi bahasa. Lah, memang begitu. Namanya agamamu itu menipu-nipu. Sejak kapan orang Arab bisa nyiptain bahasa? Loh, itu bahasa Arab, itu salib, Cak Ayu. Makanya jangan jadi monyet, Bang. Jadi manusia apa? Gimana, boleh nanya enggak ini? Benar tidak Anda menyembah makhluk terkutuk di atas pohon, Bang? Kayu salib, takut ditanya ini kayaknya. Jangan salib. Ini Pohon. Di kitab Anda itu ksulon. Ksulon itu artinya pohon, Bang. Ini menghindar nih kayaknya nih, gimana nih? Bukan menghindar. 1000 pertanyaanmu pun ku jawab. Saya Yaudah, hanya ingin saya tahu menyembah Kristus. benar Yaudah, saya tidak. menyembah- Saya setelah ini Anda menjawab, saya kasih Anda kesempatan bertanya 1000 pertanyaan. Oke? Setelah Anda jawab yang satu pertanyaan saya ini, satu aja. Habis itu Anda boleh bertanya sampai 1000 pertanyaan. Ya, pertanyaan saya, benar tidak Anda menyembah makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon, tapi ketika masuk ke Indonesia di pohon, gimana pohon? salib itu bahasa Al-Quran, bukan bahasa. Kitab kita boleh? Masalahnya handphone saya enggak cuma satu ya. Berarti Anda tidak paham Bible. Mana ada manusia begitu? Jangan menghindar terus. Bukan saya menghindar. Dengarkan saya. Pakai mulutmu yang lebar itu, kalau kupingmu nggak bisa berfungsi. Dengar, pakai mulut. Saya akan menerima pertanyaan Anda 1000 pertanyaan. Kalau Anda sudah menjawab satu pertanyaan saya ini, benar tidak Anda menyembah makhluk terkutuk yang mati digantung di atas pohon? Benar atau benar? Jawab. Saya menyembah Kristus Yesus yang mati di kayu. Saya tidak tanya itu loh. Di kayu salib. Saya tanya, apakah Anda menyembah makhluk terkutuk di atas pohon yang kalian ganti menjadi salib biar mirip Al-Quran? Benar atau benar? Jangan dimirip-mirip sama Al-Quran, jangan dimirip-mirip sama Al-Quran. Justru itu kenapa kau miripkan Al-Quran, Cap Kangkung. Jangan dimirip-mirip sama Al-Quran, jangan. Oke, Dinda Ardiansa monitor nggak ini? Assalamualaikum Guru Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membuka apa yang disuruh Guru Nazma, saya ingin meminta maaf dulu kepada Guru Nazma dan teman-teman semuanya di sini. Masya Allah. Mohon maaf dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Masya Allah. Silakan Guru Nda. Buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. An-Nisa 157. Bismillah. Oke, Guru. Ya. Cukup Silakan. dibaca apa gimana? Dibuka karena teman kita ini matanya sudah nggak bisa melihat, dia melihat pakai gigi. An-Nisa 150. Siap Guru Nda. Izin membuka kamera Guru Nda Zuma dan teman-teman yang lain. Original teksnya dibacakan Guru Nda? Iya, diperlihatkan supaya teman kita ini bisa merasakan nikmatnya kebohongan kebuka. Silakan. Baik Guru Nda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ada kata salib di situ. Itu kan terjemahannya, itu ngambil. Nah, sekarang original teksnya coba lihat. Itu ngambil dari Bible, enak aja. Besarkan salib. Original teksnya. Iya. Salabu.
Ini Gurunda. Diam dulu, kera. Ini Gurunda. Kera diam. Itu diambil dari Bible. Besarin Gimana, sedikit. Gurunda? Besarin lagi sedikit. Nggak bisa besar lagi ya? Oh, Nggak bisa ya? oh, oke Gurunda. Bisa. Saya buka di sini. Iya, masalahnya Saya yang bisa kita temani diskusi ini monyet. Jadi kita harus betul-betul Siap. perlihatkan. Anissa, siap Gurunda, siap. Anissa 15. Maksudku gambar Hadis gambar bahasa monyet. Arab, coba. Maksudku Sejak gambar kapan gambar. terjemah? Sabar nyet, sabar. Ya, siap. Sejak Sabar ya, kapan? sabar. Sabar. Walakin Nah, tuh, syub. tuh. Ya, ini tuh. Gurunda. Tuh. Hilang dia. Sebentar, hilang Gurunda. Kena anu. Walakin syubhana ini Gurunda. Itu. Itu apa itu bacanya itu? Salib. Semua bahasa bisa diterjemahkan ke bahasa Arab. Semua bahasa. Ini Al-Quran ini. Ini Al-Quran. Masuk sekarang ke kitabnya. Masuk ke Itu kan kitabnya salib. sekarang. Ke surat Siap, kabar Gurunda. yang Itu dikarang kan oleh terjemahan dari Paulus. situ tadi. Galatia Siap. 3 nomor 13. Siap Gurunda. Galatia 3. Kita jelas ya tadi ya teman-teman Islam ya, teman-teman Muslim dan Kristen yang awam di bawah tadi sudah tertulis salib dalam original teksnya ya. Kita udah lihat tadi. Sekarang kita lihat karangan Paulus ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuk oleh yang tergantung di pada kayu salib. Kita cek Iya, kayu salib. teksnya. Iya. Kita cek ya. Kremanenos epi sulon. Nah, klik. Sulon artinya apa? Klik. Sulon Artinya kayu. wood kayu Geser lagi. wood. Itu kayu salib. Iya. Oh ini. Ini. Oh ini. Itu kayu salib. Itu kayu salib yang sebelahnya. Bukan. Sulon itu artinya pohon, bukan kayu salib. Pohon. Pohon. Tidak, itu cuma satu kata. Iya, pohon ini betul. Ini ya, ini. Nih Coba lihat. dalam EV, di sini tree. Tree ini apa artinya? Kita cek ya, tree. Pohon. Ya. Kita cek arti tree ya, kita cek ya. Kita cek nih, arti tree. Kayu, bisa Translate. juga kayu, bisa juga pohon. Sabar. Tri ya. Ini tri ya yang tadi ya. Betul Gurunda ya? Tri ya. Betul. Pohon. Lanjut Gurunda. Jadi Al-Quran saya mengatakan, saya ulang lagi baca ayatnya ya. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapakah iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu turun kepada setiap pembohong, pendusta. Jadi secara lembaga mereka telah melakukan kedustaan, kebohongan. Sulon diartikan salib. Berarti di manakah setan itu turun? Di manakah setan itu turun? Di manakah setan itu bekerja? Di manakah setan itu kemudian berkarya? Silakan Anda nilai sendiri. Oh ya, izin Gurunda. Di Galatia 3:13 versi King James, kita bukakan ya. Tunjukkan versi lagi. King James ya. Tunjukkan lagi. Kita King buat James dia menderita ini. Siap. Mumpung dia gambarnya monyet. Ya. Ini King James ya. King James version. Ya, kitab yang lebih tua dari kitabnya Kristen Indonesia. Betul. Ini di sini Galatia 3:13. Ini. Yes. Everyone that hanged on a tree. Pohon. Iya juga ya. Sekali lagi Dinda arti ketawa sama-sama. Iya juga ya. Mau nanya Ini nih, boleh nggak saya nanya nih? hands on a tree. Di KJV ya. nanya. Kita cek dulu KJV. Gurunda. Iya, Izin. Kita cek di KJV ya, King James version ya. Di dalam King James version di sini hangs on a tree. Ini King James. Terus di dalam Net Bible
Kita cek hangs on a tree. Malah ditebelin sama dia. Malah ditebelin. Ditebelin sama dia. Terus kemudian berarti NASB ya, NASB Gurunda. NASB di sini Bible Gateway ini Tree. hangs on a tree. Oh, malah digedein tulisannya sama dia. Ini semuanya tree loh ini. Ini ya, ini tree semua Gurunda ini. Tuh. Semua Berarti mati kita. Mati kita andai Gurunda. saja iblis tidak bekerja di situ, maka akan tertulis, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas pohon. Pohon. Tapi karena di situ ada iblis, maka di situ ada kebohongan, tukang Boleh bohong, nggak nanya tukang ini? dusta. Itu dia. Gimana? Anda sudah Boleh nggak akui? tanya? Anda sudah akui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk di atas pohon? Benar atau benar? Boleh nggak nanya ini? Saya kasih kamu bertanya 1000 pertanyaan loh. Tapi akui dulu bahwa kamu menyembah makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Gimana? Saya menyembah Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Udah. Udah dikasih. Udah dikasih tadi. Sudah dikasih loh. Diperlihatkan bukti loh. Sudah jelas kayu salib bisa Ya, jadi kayu sekarang salib. bisa jadi pohon. oke. Kan satu bahasa Oke. kalau diterjemahkan ke bahasa asing kan cuma mulai kebohongannya Maksud dinampakkan artinya. teman-teman. Mulai yang saya tanya, benar Bisa jadi tidak pohon. Anda mengakui bahwa Anda salib. menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas pohon? Anda akui enggak? Kalau salib itu bahasa Inggrisnya cross Gurunda. Kalau salib itu cross bahasa Inggrisnya. Betul. Nah, di situ bukan cross tapi tree. Jadi ya Kayu. betul. Sulan itu Pohon. tree. Betul, pohon. Kalau cross itu adalah salib, artinya kayu yang berbentuk silang. Kaku lidahnya kaku Gurunda. Lidahnya kaku. Sudah boleh nggak nanya ini. Enggak, jawab dulu, akui dulu. Habis itu kamu bertanya 1000 pertanyaan. Kalau menghindar akuin aja. Kalau menghindar pertanyaan Bukan akuin saya aja. menghindar. Saya kasih kamu 1000 pertanyaan. Kan saya sudah mengakui saya Oke, menyembah Kristus Anda Yesus yang apakah mati di kayu Anda salib. mengakui menyembah makhluk yang terkutuk di atas pohon? Ya atau ya? Kayu salib. Saya menyembah Nggak bisa Kristus berarti. Yesus. Anda nggak bisa bertanya kalau begitu. Oke lah, Nggak bisa bertanya Selamat kalau malam, gitu. selamat malam, Ya, selamat malam. Silakan Muncullah. penyembah makhluk yang Mungkin digantung poin di lah kalian pohon. di sini, mungkin poin. Pohon toge kah, pohon tomat kah, wallahu alam. Atau pohon pepaya kah, nggak ngerti kita. Kita kasih dalil bro ya teman-teman. Bukan kita menghina atau menista, cuman kita tertarik aja untuk tertawa. Ternyata tuannya di pohon. Alamak. Jadi itu dalil. Itu baru namanya berdalil. Bukan menista, itu berdalil. Jadi ada yang digantung di atas pohon lalu kemudian dituhankan. Izin itu. Gurunda. Silakan. Izin. Dari saya baca dari studylike.org ini adalah Bible lexicon dari luar negeri ya, bukan dari Indonesia. Ternyata Iya. betul kata Gurunda Zuma. Strong concordance-nya itu 3586 Sulon. Itu di sini artinya adalah pohon Gurunda. Iya, betul memang. Kenapa Nah, bisa emang jadi tadi salib lu ya? pikir tadi itu apa? Kelambu. Ya memang Nggak, pohon. ini kan khusus leksikon nih Gurunda. Ini kan khusus leksikon ya kan. Leksikon, Bible iya. leksikon. Ini punyanya Kristen. Karena nggak mungkin Bible punya Islam kan gitu kan. Iya. Nah, strong concordance-nya 3586 teman-teman. Dan ini Sulon ya, Sulon. Di sini tertulis apa? Nah, Tree. Nggak ada cross di sini Gurunda. iya. Jadi nggak ada cross. Artinya apa?
Pohon. Lanjut Abdul Guna, maaf Gurunda, maaf. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anda meragukan pemahaman saya, silakan aja, enggak masalah. Kalau mau cross sampai di Golgota pun tetap aja pohon. Saya nggak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan data. Cuman saya nggak bisa menunjukkan seperti adik saya ini. Tapi kalau saya sudah mengatakan itu pohon, insya Allah pasti itu pohon toge. Hai, Dinda Yonatan Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru saya nih, guru Ibrani saya muncul. Mohon maaf lahir dan batin deh. Masya Allah. Bang Yonatan Nandar, Masya Allah. Sehat Bang? Allah. Sehat Bangku. Ya sehat deh. Oke, lanjut Guru Nda. Ini akunku kena banned semua ini akun, aduh baru lagi aja. Izin numpang sini ya, Guru Nda ya. Saya juga Silakan, iya teman-teman. Saya juga minta tolong di follow ya teman-teman. Kenapa? Karena banned sekarang itu ngeri-ngeri ya. Masa ngomong dikit 3 hari, ngomong dikit 7 hari. Waduh, Mak. Sama, ini juga akunku ini tolong di follow juga teman-teman. Oh ya, akunnya Bang Zuma ya teman-teman. Ini Bang Zuma sampai 18 akun. Bang Zuma 18. Teman-teman mohon izin di follow Gurunda kita, Gurunda Zuma, dan juga para debaters Muslim yang ada di atas. Ya, thank you teman-teman yang udah mau follow. Semoga antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Gurunda Zuma. Apa yang mau dilanjut ini? Izin Gurunda. Iya silakan. Tadi. Ya, Bang Jordan monitor. Selamat malam. Halo, selamat malam, Gurunda Juma. Dari Kristen Bang ya? Ini saya atau dari Muslim? Tanya ini. Kenapa Bang Juma nggak berani debat sama Bang Edis? Sebentar, Bang Jordan dari Muslim, dari Kristen Bang? Sama Edis. Saya takut Bang, takut ketularan bodoh. Takut ya? Nggak punya ilmu. Bukan Bang. Saya mau bertanya nih sama Juma nih, boleh enggak? Mau tidak saudara berdebat dengan orang Saya gila? mau bertanya. Ku tanya dulu sama saudara Jordan. Mau tidak Anda berdialog berdebat dengan orang gila di depan umum? Mau nggak? Saya mau bertanya sama sampean. Saya udah ngaku sampean nggak berani. Pasti nggak berani sama Edis. Kamu cek YouTube saya, kau lihat konten-konten saya, kencingin telinganya dan mulutnya Edis beberapa tahun yang lalu. Udah, alhamdulillah. Itu sudah nggak alhamdulillah. Sekelas Ustaz aja nggak berani gitu. Ya, siapa yang mau berdiskusi dengan orang gila coba? Kamu mau? Ya, berdiskusi dengan orang gila, kamu mau? Kamu mau diskusi dengan orang gila, mau? Mau? Kenapa? Ya kamu aja yang diskusi sama orang gila, saya nggak mau. Ya buktikan dong bahwa Juma itu hebat gitu. Nggak perlu. Ngapain saya buktikan? Nilai aja sendiri. Nilai aja sendiri. Saya nggak mau diskusi titik apapun itu, silakan. Saya juga akan minta kepada adik saya Yonatan Nandar, jangan lagi diskusi sama Edis. Siapa lagi? Ustaz Wafi, jangan. Miskinkan dia. Karena dia itu cuma mencari koin. Miskinkan dia. Betul Guru. Miskinkan dia. Semua apologet jangan mau berdiskusi dengan Edis biar dia melarat di luar sana. Ya, Bang. Miskinkan dia. Nggak berani juga Bang. Jadi Edis, jadi orang gila dia itu, ngapain dilayani orang gila? Jadi sudah tidak ada yang nonton sekarang. Mereka pakai pemasaran. Kenapa kalau udah Muslim diskusi sama Edis dapat koin, makan dia. Betul kata Pak Nyoma. Mulai malam ini kita miskinkan si Edis. Miskinkan Edis. Dia itu cuma dapat koin dari kalian. Kalau mengenai ilmu dia nggak ada, wallahi. Mana coba bikin PT, kalian nonton debat-debat saya dengan si Edis. Ada puluhan konten di YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Silakan Anda ambil. Allah dari kan kena lagi kan? Wah, ngeri nih. Ngeri apa? Report. Waduh, kena report Gurunda. Coba kita cek dulu kepental apa kena report. Coba kita cek dulu. Kecilin aja nih, saya kecilin aja Bang. Enggak apa-apa, gede aja.
Bang Nandar. Aman aja Bang Nandar. Ya Allah, oten. Betul. Naikin lagi Os, naikin Bang Zuma Os. Siap, ini lagi ditengok ini. Sebenarnya gini loh teman-teman, yang nonton banyak gini, biar tuh nggak diminta. Kalau belum follow, kan follow itu gratis ya. Jadi follow lah semua, nggak perlu diminta gitu loh. Masa harus diminta sih? 2,8 yang nonton. Jadi follow aja, nggak perlu diminta gitu. Setuju nggak? Setuju Bang. Tapi saya ingin mengatakan bahwasanya, mohon maaf teman-teman Kristen yang ada di bawah, bukan bermaksud saya sombong, bukan bermaksud saya congkak, tapi memang wallahi demi Allah saya katakan, Edis itu pelawak teman-teman. Pelawak. Serius, Edis itu pelawak. Saya bisa diskusi lawan Edis sambil tiduran loh. Tapi saya nggak mau diskusi sama orang gila. Saya pernah soalnya diskusi sama dia gitu loh. Pernah, ada di VT saya nomor 1 tuh. Nggak bisa jawab dia. Begitu nggak bisa jawab, si pengikutnya Edis bilang gini, oh ini editan, ini suaranya editan. Gigimu itu yang diedit. Lanjut. Paling, kalau saya Edis itu paling takut sama saya karena saya ikut gila sama dia itu. Gue langsung kata-katain, gue langsung gak hantam congornya, gak berani itu. Ya, izin Gurunda, Bang Andi, ini ada silakan. tamu, kita sapa dulu. Bang Arnold, Bang Nevlos. Malam Bang. Ya, selamat malam. Islam atau dari Kristen Bang? Bang Nevlos. Kristen Bang, Kristen. Oh, Kristen. Oke, siap. Bentar ya Bang. Bang Arnold, monitor Bang. Iya, saya dari Kristen. Oh, dari Kristen. Oke, baik Bang. Ya silakan Anda tunjukkan, kemudian nonton konten saya berdiskusi dengan Edis. Di situ ada puluhan kemudian debat-debat saya, puluhan konten, dan semua judul konten saya itu pasti ada namanya Edis Sidabutar. Nonton di situ, buat PT di sana. Kalau ada saya pernah kalah berdiskusi, saya berhenti menjadi apologet. Api apologet Islam Indonesia saya tutup. Kalau Anda bisa menemukan saya pernah kalah diskusi debat dengan Edis, silakan Anda masuk ke channel Zulkifli M. Abbas Official, cari yang judulnya Edis Sidabutar. Anda akan lihat di situ bagaimana saya kemudian bal-balin dia. Jadi bukan saya takut sama dia karena dia pinter, enggak. Saya takut ketularan gila. Cukuplah dulu-dulu waktu masih di Zoom, waktu masih di VN. Cukuplah itu dulu. Sekarang bukan lagi saatnya. Kenapa saya nggak mau dia menghadapi dia? Karena pada saat saya menghadapi Edis, dia menjadi kaya, giftnya bertaburan, dan tujuannya mencari duit. Dia berharap itu bisa dapat duit dengan kabur ke luar negeri. Di luar negeri dia akan buka kamera dan seterusnya supaya dapat simpatik dari kalian. Nggak ada ilmu sih di situ, nggak ada ilmu. Kalau tidak percaya buka sekarang Zulkifli M. Abbas. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda menemukan konten saya di kala debat sama Edis, Anda buatkan PT, kirim ke tim-tim saya, termasuk ke saya akan tutup apologet Islam Indonesia. Ini fakta. Jejak digital ada, konten-konten saya ada di situ. Silakan Anda lihat di sana. Jadi Edis itu bagi saya orang gila. Wallahi, dia orang gila bagi saya. Bukan orang pintar dia itu. Dia cuma minta melilit-lilit lidah, framing, ngulik-ngulik kata-kata, kalimat-kalimat, satu kata diputar-putarnya dari situ. Bayangkan aja, apa nggak gila itu? Kita dituduh menyembah manusia Nabi Muhammad. Gila nggak itu? Orang kayak gini mau dilayanin? Jangan. Adik-adik saya, para apologet Islam Indonesia, Ustadz Wafi, Gus Wafi, kalau dengan nih Edis, jangan. Siapa lagi namanya nih, si yang satu teman kita? Allah Karim. Astagfirullah. Izin dulu, Bang Ardiansyah. Iya. Tolong Mas, gedein Bang Ardiansyah. Ada tadi saya kirim ke WA.
tolong dibuka itu. Di situ mengakui Yesus bukan Tuhan. Jadi biar pendukungnya paham. Oh iya. Dia berbeda Tuhan, berbeda Tuhan dengan yang lain. Oh iya, siap. Ya, silakan dibuka. Siap. Biar pemasarannya ini tahu kalau di sini berbeda Tuhan dengan mereka. Oke Bang Handi. Aku juga gak punya videonya ini sih, tapi nggak apa, aku bukain ya. Iya. Nih. Kena tombak terus Gurunda nih teman-teman. Astagfirullah. Menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak? Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Ini nggak gerak gambarnya Bang Andi, saya ganti yang gerak ya. Oke. Bentar Bang, tak carikan gambar yang gerak ya. Dia itu begitu karena cuma di luar negeri aja sampai dia gitu. Saya katakan dia orang gila. Alamak, nggak percaya, buka konten yang ada di Zulkifli 15. Orang sakit jiwa orang ini. Nggak sehat dia ini. Nggak sehat. Betul abangku. Ah ini nih aku tunjukin ya. Nih. Jawab aja, ya kan? Jadi tidak usah menjelaskan panjang lebar. Coba lihat gayanya waktu masih di Indonesia, coba lihat. Ini gaya aslinya nih. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Cukup. Bukan. Benar? Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Di luar negeri dia mengaku Yesus Tuhan supaya dapat simpatik dari kalian Kristen Indonesia, supaya kalian itu memberikan gift kepada dia. Kenapa sih ini orang banyak ngomong selalu di-report ya? Astagfirullahaladzim. Udah berapa akun tuh Gurunda? Jadi di situ di Indonesia Yesus bukan Tuhan. Setelah dia keluar negeri, dia berganti Tuhan menjadi Yesus. Jadi di sini ganti-ganti Tuhan tergantung kebutuhan. Begitu teman-teman. Masih mau aku datang besok? Hari ini. Ini kenapa sih teman-teman Oten itu apa namanya sakit hati ya kan? Padahal kan yang bilang, yang menampilkan data tadi kan saya, kok Bang Zuma yang di-report. Coba dong report saya kalau bisa. Coba, ayo. Siapa yang report tadi? Ya report. Ini siapa saya profil ini? Jangan-jangan ini enggak muslim. Muslim. Arnold ini Kristen ini. Kristen, Bang apa Bang Andi? Tadi Bang Arnold nggak nge-report ya Bang Arnold? Enggak Pak. Rungkat terus. Ya Allah. Jangan diambil alih dulu. Saya diam dulu, silakan. Ternyata mereka memang sangat dendam dan sangat marah terhadap Bang Zuma. Karena teman-teman jujur, saya merasa seperti malaikat maut bagi mereka. Silakan. Siap, Guru. Jadi teman-teman Kristen yang merasa sakit hati gitu kan sama Bang Zuma, sama Apologet Islam Indonesia, yang sakit hati ya, jangan report guru kami dong. Ya, jangan report guru kami. Kalau berani nih, saya tantang nih, kalau berani kasih paus ke guru kami. Ayo, berani nggak? Berani nggak? Masa berani cuma report tapi nggak berani kasih paus sih? Aku berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Mila berani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Id Mubarak. Minal aidin wal faizin, maaf. Minal aidin. Sama-sama Bunda. Minal aidin wal faizin, Bunda. Sehat selalu, Bunda. Insyaallah. Oh, alhamdulillah. Ini sudah berapa akun saya turun? 3 ya? 3 Gurunda, hebat kali bah. 4 sama baru yang pertama tadi Gurunda. 4 sama yang pertama tadi. Iya itu dia makanya. Kepanasan Gurunda, kepanasan. Panas dia ya. Aduh ya Allah. Udah aku kecilin aja Bang Zuma biar Bang Hadi aja yang kena report Gurunda. Aman. Aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan diladeni dulu saudara kita yang Kristen ini. Bang Arnold, silakan saya nyimak. Bang Arnold.
Kayaknya mereka pakai robot ya. Jadi kalau saya banyak bicara, robotnya respon. Sepertinya Gurunda. Monitor, iya betul. Mereka punya mesin tombak. Mesin tombak dipakai untuk nombak Yesus. Tentara Romawi, Gurunda, tentara Romawi. Oke lah, kita sapa dulu lah. Ya, kasihan nih Bang Arnold. Mau nombak nggak? Mau nombak apa mau diskusi, Bang Arnold? Diskusi, Pak. Nggak mau nombak kan? Enggak, ditombak saja saya. Oke, silakan Gurunda Zuma. Ada Bang Arnold, Gurunda. Enggak, Bang Arnold dulu aja. Ada yang mau disampaikan, Bang Arnold. Silakan. Iya. Ya, silakan Bang Arnold. Surat Al-Hijr ayat 6, Pak. Mati kita itu mulu. Bosan aku sampean. Dari Edis ini ya juga materinya. Atau dari siapa? Rudi Akrobat. Tahu dari Pak Sair saya. Tahu dari Pak Sair berdarah. Oh, Sair berdarah. Iya. Masya Allah. Kenapa di sana, Bang? Apa yang Anda ingin pertanyakan? Itu Pak, maksud pikirannya itu Pak. Oh, baik. Saya jelaskan, mohon izin para dewan guru yang ada di sini. Jadi ketika orang-orang kafir berkata Nabi Muhammad ini dituduhnya sebagai orang yang memiliki penyakit majnun, Al-Quran sendiri di surah yang sama juga menjawab. Apa kata Allah? Ma nuzzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu munzarin. Kami tidak menurut dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Sedangkan Al-Quran mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Itu di ayat 9-nya. Jadi untuk kemudian Anda paham Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6, tuduhan orang-orang kafir bahwa dia Nabi Muhammad itu majnun, dia yang diturunkan Al-Quran itu majnun, itu dikarenakan mereka putus asa. Putus asanya di mana? Karena yang muncul kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu mengalahkan syair-syair mereka. Loh, ini kok Nabi Muhammad kok hebat kali? Kalimat-kalimat sakti dari mana yang dia terima ini? Saking putus asanya sampai mereka menuduh beliau itu majnun. Tapi dibantah oleh Allah. Enggak. Al-Quran yang diturunkan, yang ada pada diri Nabi Muhammad itu adalah wahyu dariku. Dan itu aku yang mewahyukan Al-Quran itu, dan aku juga yang akan memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan Allah mengatakan apa? Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat terdahulu. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, pasti mereka kemudian mengolok-oloknya. Mau bukti? Anda baca di dalam Markus 3 nomor 21. Nabi yang diutus kepada Bani Israel pun dianggap gila, bahkan dianggap gila oleh keluarganya. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata keluarganya, Yesus sudah gila. Markus 3 nomor 21. Jadi orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad kemudian majnun, tetapi Allah mengatakan, jangan khawatir wahai Nabiku Muhammad, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sebelum engkau telah ada tuduhan-tuduhan majnun kepada rasul-rasulku yang telah aku utus sebelum engkau. Dan terbukti Markus 3 nomor 21, bukan orang kafir yang menuduh Yesus gila, tetapi malah keluarganya sendiri. Bagaimana dong? Kalau Nabi Muhammad dituduh majnun, dia manusia. Tapi kalau Tuhan yang dituduh gila, sama keluarganya lagi. Apa enggak gondok orang ini? Kalau dia tahu bahwa ternyata yang mereka sembah adalah orang yang dituduh oleh emaknya sendiri sebagai orang gila.
Sedangkan yang Anda tunjukkan dalam Al-Quran, coba lihat sekarang. Tolong tunjukkan manusia yang paling cerdas di atas muka bumi ini bantah kitab suci Al-Quran yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad. Runtuhkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran saya yang terlontar dari lisan Nabiku Muhammad mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Sedangkan buku yang Anda genggam katanya firman Tuhan mengatakan tiang-tiang langit berguncang-guncang. Mana yang betul sekarang? Mana yang gila? Mana yang gila sekarang? Nabiku mengatakan langit tidak bertiang. Kitabmu mengatakan bertiang. Mana tiang langit? Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang paling tercerdas di antara seluruh manusia yang pernah ada di jagat raya ini. Seorang profesor, seorang pakar menemukan satu temuan, cuman siji temuan. Dikatakan dia profesor ini, profesor itu disebabkan karena temuannya cuman satu doang. Nabi Muhammad, semua yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini, yang mereka kaji ratusan tahun baru menghasilkan sebuah intisari dari kajian, sudah ditorehkan ajaran dari lisan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun silam. Bukan 2 tahun silam, bukan 50 tahun silam, bukan 100 tahun silam, bukan 1000 tahun, tapi 1400 tahun silam, di mana tidak ada digital, tidak ada internet, tidak ada mikroskop, tidak ada komputer, tidak ada teropong, tidak ada ilmu kedokteran, alat-alat kedokteran. Dia mampu kemudian menjabarkan isi kandungan manusia yang dalam keadaan hamil. Oleh karena dahsyatnya pemberitahuan beliau ini kepada manusia-manusia jahil ini, keputusasaan mereka sehingga mereka mengatakan Nabiullah Majnun. Dan Allah menguatkan, wahai nabiku, wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahziun. Jangan khawatir, jangan bersedih, sebelum engkau utusanku pun dianggap gila. Ternyata memang betul, kitab Anda menyatakan bahwa yang Anda sembah itu adalah manusia yang dituduh oleh emaknya, keluarga intinya sebagai manusia gila. Silakan sementara begitu barangkali adik-adik saya yang dari Muslim yang mau menambahkan waktu dan tempat disilahkan. Ya, izin sedikit Gurunda. Ya, silakan. Mengenai Al-Hijr ayat 6 Bang Arnold. Di Al-Quran sendiri pun banyak dijelaskan di dalamnya di surah At-Takwir, salah satu contohnya ayat ke-22. Di surat Al-Qalam ayat kedua juga berbunyi begini, ma anta bi rabbika ma anta bi rabbi bi ni'mati rabbika bi majnun. Sungguhnya Tuhanmu Muhammad bukanlah orang gila. Jelas Bang, tapi kalau di dalam Markus 3:21 itu di mana di dalam Bible bantahannya Bang? Markus 3:21 dikatakan oleh keluarga Yesus bahwasanya Yesus ini adalah orang gila. Silakan Bang Arnold. Kita sapa dulu ya sebelum ke Bang Arnold. Bang Matt, monitor Islam Kristen Bang. Oke, panggilan kedua Bang Matt, MID Islam Kristen Bang. Nggak dengar suaranya Bang. Oke, lanjut. Silakan Bang Arnold. Oke, tanggapan dari Gurunda kita silakan ditanggapi. Kan pertanyaan Anda sudah dijawab tuh. Lanjut. Yang Yesus dibilang orang gila itu ya? Iya Bang. Ya silakan Bang Arnold ditanggapi Gurunda kita. Tanggapannya yang dari surat Al-Hijr ya sudah cukup jelas untuk saya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ada penambahan Bang, wa ma sahibukum bimajnun, dan sohibmu Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila. Itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, pertanyaan dari saudara kita, Yesus oleh keluarganya dituduh gila. Ada nggak bantahan atau pembelaan dari Bible
bahwa dia tidak gila. Silakan. Saya izin ke lantai 1 dulu bikin kopi ya teman-teman. Masakonya udah nyampe soalnya. Silakan Bang Arnold, dijawab Bang. Untuk yang ayat itu saya belum paham dan mengerti di situ. Luar biasa nih Bang Arnold, udah jujur nih. Tapi itu kenyataan Bang. Maksudnya kenyataan yang tertulis di kitab Anda gitu loh. Tampilkan aja Bang Ardiansyah, tampilin lagi aja. Oke, boleh. Kalau mau ditampilin. Tapi yang di-report ya teman-teman. Kalau sampai teman-teman nge-report saya nih, teman-teman Kristen nge-report saya blokir langsung dari room ini, serius. Nih aku tunjukin. Markus 3:21. Kita ke bahasa Alkitab TB. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini yang TB nih. Yang TB. Kemudian kalau yang TL, terjemahan lama, dulu diterjemahkan TL ini kan, sama-sama LAI, karena kata orang, ia gila. Wah ini, entahlah ya. Di BIS bahasa Indonesia sehari-hari, orang-orang berkata dia sudah gila. Tuh. Kan Bang? Silakan Bang Arnold. Iya. Ya, silakan dibantah Bang Arnold. Ada nggak bantahannya itu dalam Markus 23:21 tadi? Silakan. Iya, bantahannya tadi di Markus berapa tadi? 3 ya? Markus 3. 3 nomor 21 Bang. Waduh. Gimana jawabannya itu bantahannya Bang? Ya Bang. Kalau di saya cek itu dia waktu itu Tuhan Yesus itu memiliki Nggak bantahannya Bang, bantahannya ada nggak bantahan? Ya, ini saya jangan waktu itu Bang. Yuk, ayo bisa Bang. Maksudnya gini loh, ada nggak data berikutnya meluruskan bahwa dia atau Tuhanmu itu tidak gila gitu loh? Ada nggak? Kalau dari ini di ayat sini tidak ada bantahannya di Alkitab itu, di lanjutannya. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan he is out of his mind. Artinya ya itu tadi. Lanjut. Ya. Gimana tuh Bang Arnold? Bang Andi nanya tuh. Gimana data bantahannya? Tapi abang ini Kristen apa sih kalau boleh tahu Bang? Saya Protestan Pak. Kok suaranya pelan kali Bang? Protestan. Oh iya Protestan. Abang jarang baca Bible ya? Kalau yang di ayat ini belum saya. Enggak, pas waktu ke gereja gitu ada nggak kajian-kajian gitu dari mulai Matius sampai Wahyu gitu, ada nggak? Ada setiap minggu biasanya. Ada, harusnya nemu kan ayat ini kan? Iya. Ya kan? Yo kenapa nggak tahu abang? Ya pendeta saya belum mengajarkan itu. Abang sedang didoktrin tuh bang. Dogma itu bang, dogma. Asal imani aja pokoknya. Yang penting Yesus Tuhan, meskipun salah ataupun benar tetap aja. Padahal kami umat Islam bang, kalau anda tahu kami umat Islam itu sangat menghargai baginda Yesus bang. Kami sangat menghargai gitu loh.
Kami sangat menghargai dengan cara apa? Kami tidak percaya Yesus itu dihinakan dengan cara disalib, Bang. Nggak percaya kami, Bang. Kami juga nggak mau Yesus itu dikatakan gila, itu nggak mau kami, Bang. Tapi kenapa kitab aneh sendiri ya yang mengatakan Yesus begitu ya? Kok aneh gitu loh, Bang. Yang ngakunya sayang sama Yesus, peduli sama Yesus, mengikuti Yesus, tapi kok, mohon maaf ya, kok menghina Yesus. Sedangkan kami, umat Islam, malah memuliakan beliau. Beliau diselamatkan oleh Tuhannya, yaitu Allah. Beliau tidak disalib karena nggak mungkin Tuhan membiarkan dia itu dihinakan sama manusia. Bayangkan coba, gimana tanggapannya Bang Arnold? Silakan. Bang, jangan diam, Bang. Jangan diam, Bang Arnold. Ayo, tadi benerasi tentang Al Hijr 6, gantian dong. Tunggu bentar, ada yang macet nih. Gue dorong ya Bang Arnold. Gue dorong dulu ya. Macet soalnya. Jadi orang yang sering menyalahartikan Al-Quran, menyerang Al-Quran untuk memperkuat imannya dia, berarti dia hanya memperbodoh diri, tidak membaca Bible-nya sendiri. Itu jadi isinya ya menyalahkan kitab orang, tapi ikat kitabnya sendiri amburadul. Setiap kau menista, setiap kau menghujat, Bible-mu yang menjawabnya sendiri. Terpulang pasti itu. Apapun itu. Coba Arnold bawa kata-kata kotor. Kata-kata kotor aja. Insya Allah di Bible ada. Coba aja. Mau kata POERNO, mau kata apa itu? Coba. Masya Allah. Ini Bang Handi ini jelas Muslim kayaknya. Bang Handi Muslim ya? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Pantas kok berkatanya bener gitu loh. Lanjut. Izin Bang Handi, Bang Ardianto. Orang-orang yang suka berkata kotor, menghina, menista itu berarti jarang baca Bible. Pendeta yang sering baca Bible nggak berani ngomong kayak gitu. Apalagi naik di area publik menghadapi kami di sini. Pendeta suruh berbicara kotor, coba ketabok. Nah, Bang Hadi, ya. Bang, izin bentar Bang. Ya. Misal gini Bang, pendeta-pendeta itu kan sering membawakan ayat-ayat, misal Yohanes 14:6 gitu kan, dan lain sebagainya kan. Terus kemudian bisa nggak kita request sama pendeta, Pak Pendeta, minggu depan aku request dong, apa tuh, Markus 3:21 dibahas dong. Gimana menurut Bang Hadi itu? Mau membahas itu. Pendeta itu kerjaannya menghipnotis si Arnold dan kawan-kawan dengan kasih karunia, bayar perpuluhan, pulang ke rumah jangan baca Bible, begitu. Itu baru dia mau masuk di arena debat, dia belajar sama si Edis, si CP, dan lain-lain, belajar di situ. Sama dipakailah masuk kemari. Belajarnya sama syair berdarah katanya. Syair berdarah Bang Andi. Ngakunya murtadin Bang Andi, ngakunya murtadin. Tapi ya gimana ya, penghujat itu Bang Arnold. Dia itu penghujat, bukan pendiskusi yang baik. Dia penghujat gitu loh. Oh, gini teman-teman, itu Bang Arnold bukan kita yang nge-mute ya, dia mute sendiri. Gak ada Kita bantu buka Bang Arnold, kita bantu bukain mute-nya dia, ya kan? Itu. Silakan Bang Arnold, dibuka mute-nya Bang. Buka Bang. Jadi kalau masalah gila ya lebih gila lah Tuhanmu itu. Karena nggak ada pelurusannya. Oke. Jadi kalau ada lagi menghina, menista, oh nabimu
dianggap gila, ya wajarlah orang kafir mengatakan dia gila, terus diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Izin Bang Andi. Betul. Kalau Tuhanmu di sana tadi, Tuhanmu gila, nggak ada pelurusan. Tuhan loh itu yang kau sembah. Itu satu. Ada lagi bahasa-bahasa kotor misalnya ya. Mau apapun itu. Ya di Bible ada susu di jama-jama, Taurat keledai, jakar kuda, pesundal. Bayangkan loh kalau ada kata pesundal. Coba di Al-Quran ada nggak kata-kata kotor, bro? Teman-teman muslim ada nggak kata-kata kotor? Sama sekali nonsen nggak ada Bang. Ya nggak ada. Bang Andi, izin saya di bawah dulu, ada Bundari di bawah. Barangkali Bundari mau naik. Izin ketua di bawah dulu. Iya. Oke. Bang Arnold buka mute-nya. Masa satu pertanyaan pingsan? Aduh. Ya, kita sapa dulu, di sini ada Ratu Alas 3 nih. Ratu Alas 3 monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bu, sebelum turun? Ya. Silakan. Saya Muslim dari Banyuwangi. Apa yang dikatakan Bang Suma itu benar. Oke. Siap, Bu? Masalahnya saya kan amit sedikit pernah mondok, jadi benar yang dikatakan Bang Suma itu. Dalilnya, fakta semuanya real, 100% benar. Dan saya akui Bang Suma itu pintar, cerdas, apa ya, menerangkan itu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Beliau adalah ketua pembina Apologet Islam Indonesia, beliau, Bu. Ya, semoga Bang Suma diberi sehat, panjang umur yang berkah, rezeki yang berlimpah berkah. Amin. Amin. Makasih ya, Bu ya. Nggak terpengaruh sama koin-koin apa, nggak kayak Edis. Edis Siap, itu Bu. 100% dia tuh memframing. Siap, Ibu. Berbalik. Makasih ya, Bu. Katanya Bang Suma yang kalah, Siap. katanya yang kalah. Padahal Makasih ya, Bu. Ya, saya tahu ya. Saya padahal Siap. lulusan, Makasih, Bu ya. saya cuma lulusan SD tapi bisa menilai. SD saya nggak pinter tuh nggak, tapi saya sedikit pernah mondok. Ilmunya itu yang dikatakan Bang Suma itu benar. Siap, Ibu. Benar. Matur nuwun ya, Bu. Sesuai Al-Quran. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun, Bu. Mantap. Kalau Izin mendengarkan- melanjutkan diskusi ya, Bu. Ya, lanjut. Izin melanjutkan diskusi ya, Bu ya. Makasih ya. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya. Izin teman-teman muslim yang naik yang Kristen dulu. Saya ulang lagi. Izin teman-teman muslim yang naik yang Kristen dulu. Kenapa? Karena diskusi kita adalah diskusi lintas agama. Kalau yang naik muslim semua gimana kita bisa diskusi gitu ya. Izin ya. Terima kasih sudah menyampaikan tum semua. Terima kasih banyak. Kita naikkan yang lain dan kita sapa dulu Bang Kiki. Halo Bang. Kiki 55 monitor Bang. Oke. Oh, udah turun. Nah, ini Bang Arnold ini pingsan dari tadi Gurunda. Gimana nih? Gimana? Udah sampai di mana tadi? Gara-gara membahas gila. Iya. Masalahnya yang menganggap Yesus gila itu keluarganya. Kalau orang lain kayak orang kafir. Nabi Muhammad kan yang memusuhinya, yang mengatakannya kafir. Tapi ini justru keluarganya. Gitu loh. Keluarganya yang menganggapnya gila. Ya kok bisa ya Gurunda ya? Ya itu Padahal kita sebagai umat Islam sangat menghargai baginda Yesus loh Gurunda. Itu dia makanya dalam Yohanes 16 tanda-tanda Roh Kudus itu bekerja adalah pada orang yang memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Makanya dari tadi aku tanya, benar enggak kalian itu menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib? Itu kalau kita kan memuliakan beliau kan. Kalau mereka menghinakan justru marah. Kalau kita memuliakan Yesus itu marah mereka. Marah semarah-marahnya. Kalau kita mengatakan Yesus tidak ditampar. Enggak, dia ditampar. Nah, gitu. Yesus tidak ditonjok. Oh tidak,
No, kata mereka, jangan kau ngarang-ngarang. Yesus kami itu adalah ditampar, dipukul kepalanya. Kalau kita katakan Yesus tidak ditelanjangin, oh tidak, Yesus kami ditelanjangin, Yesus tidak dibunuh. Wow, marah kali mereka itu. Oh, paling puncaknya itu marahnya Kristen kalau kita bilang Yesus tidak dibunuh. Oh, biar mau mati dia rasanya kalau kita katakan Yesus nggak dibunuh. Nah, heran kita kan? Padahal Yesus mengatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, hinggap pada kalian, akan membimbing kalian kepada semua kebenaran. Nah, dia akan memuliakan aku. Yohanes 6 nomor 13-14. Tapi ketika kemudian umat Islam memuliakan Yesus, mereka marah. Pokoknya Yesus itu harus dibunuh, Yesus itu harus ditombak, Yesus itu harus dikubur. Itulah mereka. Heran juga saya. Gimana itu? Kira-kira itu virus apa yang kena kepada mereka ini sampai marah kalau Yesus tidak mati? Padahal Tuhan mengatakan di dalam kitab mereka, firman Tuhan konon mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ngamuk mereka. Oh tidak, Yesus harus dibunuh. Tuhan mengatakan jangan. Mereka mengatakan bunuh. Jangan. Bunuh. Jangan. Bunuh. Mereka melawan Tuhan. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar. Mereka tidak, harus bunuh. Kan kamu tahu harus bunuh. Inilah heran juga saya kadang-kadang, ya kan ya. Meskipun saya tahu bahwa mereka ini kan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Mereka sedang membantu iblis untuk menyesatkan, dan mereka membantu iblis itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu dalil dalam Al-Quran tuh. Mantap Gurunda. Ada kabar duka Gurunda? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang Arnold sudah kembali kepada Bapak. Gimana coba? Dari tadi diem Gurunda. Saya khawatir gitu loh. Bapak yang mana? Enggak, beliau lagi berpikir itu. Jangan dibesarkan Bang Suma. Siapa yang besarkan Bang Suma? Jangan dibesarkan Bang Suma. Kelihatannya tanda-tanda kena hidayah beliau ini. Dia sudah gunakan akalnya ini, Bang Arnold. Waduh, maksudnya gunakan akalnya untuk tidur 3 abad namanya. Kita sapa dulu ya Gurunda, ada tamu Gurunda. Silakan. Mr. Jack. Halo Bang. Kristen atau Islam Anda? Oke, Mr. Jack, panggilan kedua. Islam atau Kristen Bang? Panggilan ketiga Mr. Jack. Islam Kristen? Makasih Bang. Yuk, di sini ada KWN Noi. Halo KWN Noi, Islam Kristen Bang? KWN Noi, Islam Kristen Bang? Oke, makasih ya Bang. Nah, ini ada Diare. Halo Bu Diare. Ini yang saya rindukan ini Dardiansa. Saya mau melihat antum itu berdiskusi dengan saudari kita Bu Darni ini. Saya mau nyimak betulan, serius. Silakan. Saya Gurunda. Ya nggak apa-apa. Saya kalau udah sering sama beliau, udah sering kami. Beliau sudah pernah mengakui ke saya Gurunda, mengakui sendiri Tuhannya 3. Hah? Apa? Bu Darni mengakui Tuhannya 3. Ke saya ada di kotnya Gurunda. Hampir keselak air minum loh. Coba diulang lagi. Beliau Bu Darni ini baik, silakan. Bu Darni pernah mengakui kepada saya secara terang benderang dan membetulkan narasinya dia sendiri, mengatakan bahwasanya Tuhannya 3. Ada recordnya Gurunda. Tapi saya nggak percaya kalau beliau tidak akui. Coba diskusi sama beliau. Saya mau nyimak. Oke. Ya, gimana silakan. Bu Darni? Bentar Ustaz Ardi, kita sapa dulu nih satu lagi nih Ustaz Ardi.
Satu lagi nih. Iya. Malam Iya, Bang iya. Lim. Bang Lim. Monitor Bang Lim. Bu Darni sehat, Bu? Iya, tunggu dulu, sebentar. Soundcardku mau kuperbaiki dulu, kok nggak masuk suaranya. Ini udah bagus. Bang Lim dari Islam atau dari Kristen Bang Lim? Bang Lim, monitor. Bang Lim. 1, 2. Bang Lim artinya lim. Limparkan ke bawah, limparkan ke bawah. Lanjut Gurunda. Bukan. Biar Dinda Ardiansa dulu. Oh, Karena siap. tadi Oh, kan udah. Iya, silakan. Udah. Cek 1, 2. Dah. Wih, mantap. Kencang sekali. banget itu. Terlalu kencang, Bu Darni, kencang. Iya. Sakit kuping, kencengan. Sakit. Ini cek, dah. Ya. Ini tadi. Bu Darni. Oh, tunggu dulu. Ya, gimana, Bu? Ku jawab dulu tentang Dipotong. Yesus kan dikatakan keluarganya gila, ya kan? Tahu kenapa? Karena dia masih anak-anak, udah mengajar Rabi Yahudi. Jadi mereka menganggap, Yesus ini kok bisa ngajar Rabi Yahudi? Sementara Rabi itu kan kalian tahu lah, pengajar-pengajar handal yang cerdas. Maka mereka keluarganya menganggap Yesus itu gila, itunya itu. Itu tadi si Arnold itu entah apanya di otaknya itu. Iya, aku aja geram. Kadang ya melihat orang-orang Kristen naik ke atas sini tak bermodal. Udah naiklah ke atas sini, udah nggak pakai soundcard, suara Bang Juma kuat menggelegar, otaknya juga cerdas. Naik kami Kristen udah botol, suaranya pun kecil. Di bawah aku tadi geram kali, iya. Kenapa sih? Ngomongkan kalian orang-orang Kristen, kalau kalian naik ke room Muslim pakai modal, pakai soundcard sedikit, bikin malu kalian kalau mendengarkan di bawah. Suara kalian tenggelam. Suara Bang Juma itu mic-nya itu aja kurasa harga juta-jutaan itu, iya kan? Ini kalian naik gak bermodal. Malah marah-marah Bu Darni di atas. Geram aku loh. Geram. Makanya orang-orang teman-teman Kristen itu marah ke kami-kami yang rendah pemikirannya tentang Alkitab. Jadi kalau di sini kan habis kalian goreng kami. Jadi kalian maunya lawan kalian itu memang ada imbangnya gitu loh. Berimbang dia. Pinomat bisa kita jawab. Ini kayak tadi Syarno, diem kayak patung. Diem. Ya kalau masih belajar ya jangan naik dong. Jangan naik. Aku aja sebenarnya nggak berani naik ke sini, cuman kadang darah penginjilanku naik itu aja. Kalau otakku sebenarnya nggak cerdas itu, nggak cerdas. Hanya darah penginjilan punya pemberani gitu aja. Gitu. Ya kawan-kawan Kristen ya, beli soundcard kalian, kerja keras kalian, beli soundcard. Ya udah bentar Bu Darni, kita sapa nih. Bang Tony, Silakan. Bang Areva, malam Bang. Assalamualaikum. Malam. Ya, Islam atau dari Kristen ini Bang Tony Saya sama dari Bang Areva? Kristen, Bang. Oh, Dari Kristen juga. baik, menggebu-gebu nih kayaknya nih. Ya. Mantap kali. Tuh Bu Darni langsung pakai soundcard tuh Bang Areva. Mantap, itu pun sebenarnya soundcard kita masih kuat. Gitu, jadi seimbang dia suara itu. Oke, silakan. Ya, silakan Gurunda Zuma mau berdiskusi dengan siapa Gurunda? Di sini ada Bang Tony, ada Bang Hare dan juga Bu Darni. Silakan Gurunda. Lanjut aja dulu, Dek. Lanjut. Tadi katanya ada yang ngaku Tuhannya 3. Oh itu ya siap. Bu Darni siap Bu Darni? Siap. Oke, kita cek ya. Kita cek nih Gurunda, kita cek nih. Kita cek. Host izin. Bu Darni percaya atau tidak percaya dengan yang namanya Tritunggal? Percaya nggak? Percaya. Oke, Tritunggal ini berapa kata? Tunggal 1, 2, 3, 4, 5. Itu suku kata itu namanya. Saya tanya kata bukan suku kata. 3 kata, 3 suku kata. Saya nggak tanya suku kata, saya tanya kata. Kata. Tritunggal 1 kata.
Mati kita. Tri dan tunggal, dua dong. Gimana? Makanya tadi aku bilang dua, salah kamu bilang. Oh iya, Tri, udah. tunggal. Kena lagi. Tri. Ya, Jangan gitu Tri, lah, saya IQ tulis nih, rendah. Tri. Yang kedua tunggal. Oke ya. Iya. Tunggal. Tri ini maksudnya gimana? Tiga sampai dengan 31 jadinya. Enggak gitu. Tiga. Di Tiga dalam ini satu keilahiannya. sabar. Tiga ini siapa aja tiga? Tiga itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu-satu dong. Oh ya. Satu, Bapa, Putra. Oke, Putra. Terus dulu lah. Elohim itu Iya. Elohim itu menyatakan diri kepada Iya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, Bapa, Itu bagian Putra, daripada Elohim. Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Yes. Nah, yang tunggal ini satu ini siapa? Yang tunggal. Ya, yang tunggal ini kan Tri. Ini kan yang Tri. tunggal itu Elohim di dalam Oh, ilahinya satu. Ini Elohim. Ilahi, ya Elohim itu satu. Ya. Ini Elohim apa bukan? Elohim tunggal. Elohim. Saya tulis nih. Jawab Nurdani sendiri ya kan? Oke. Pertanyaan saya, Bapak ini tergolong Tuhan atau bukan? Yes, penguasa Bapak itu. Berarti bukan Tuhan. Tuhan. Oh, Tuhan. Penguasa kan Tuhan. Ya, oke. Putra ini tergolong Tuhan atau bukan Tuhan? Ya. Putra. Putra itu adalah Yesus, jelas penguasa. Tuhan atau bukan? Yes, Tuhan. 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 Kalau Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Roh Kudus juga penguasa. Tuhan. Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Tuhan. Menguasai tubuh kita Ya. untuk melakukan kebaikan. Elohim Tuhan bukan? Ya, dia adalah Tuhan semesta alam. Tuhan. Mati kita. Oke, pertanyaan saya. Pertanyaan saya, ini kan tiga. Ya. Di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Yang kedua? Tidak ada. Tidak selain, ada lagi. Selain Tuhan pasti bukan Tuhan, betul nggak? Yes. Yes, betul. Selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Ya. Pertanyaan saya, tiga ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Oke. Saya sebagai Kristen menjelaskan yang ketiga ini, di dalam yang ketiga inilah Elohim menyatakan dirinya. Belum ketunggal. Kan Nggak masih boleh harus gitu. Aku nggak boleh kau tipu-tipu, nggak bisa kau tipu aku lagi. Nggak bisa kau tipu aku. Ya, oke. Di dalam ketiga Oke, di ini dalam satu Elohim ya. itu yang satu, yang tunggal itu, yang Baik. yang Jadi turut, yang oke, tauhid baik. itu di situ menyatakan dirinya di Baik. ketiga ini. Kesimpulannya, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiganya Tuhan karena Ketiganya Tuhan. Saya tulis dulu. Diri Saya Bapak tulis ya. ini Saya adalah tulis dulu. berkuasa. Ketiganya, berkuasa. saya tulis dulu. Ketiganya, saya tulis dulu ya. Ketiganya Tuhan. Saya tulis dulu nih. Oke ya. Nah, ini kan Berkuasa. tiga. Saya tanya yang, ya sabar. Yang Tri sudah saya tanyakan, Tri saya udah dapat. Sekarang kita ke tunggal. Tunggal ini apakah kesatunya ini Tuhan atau kesatunya ini bukan Tuhan? Ya, kesatunya tunggal ini dia, keilahian itu di situ dia. Sebenarnya hakikatnya ini dia. Yang ketiga sabar hakikatnya dulu. ini dia Elohim. Sabar dulu. Pertanyaan saya gini, ini kan satu, betul nggak? Yes. Apakah kesatunya ini Tuhan atau kesatunya ini bukan Tuhan gitu loh? Ya, satu kesatunya itu ya Tuhan. Penguasa Gitu dong, biar alam adil. semesta. Kan enak. Yang ini ketiganya Tuhan, yang ini kesatunya Tuhan, kan gitu. Iya, yes. Saya tulis dulu. Kesatunya Tuhan, kan gitu. Iya. Oke. Pertanyaan saya, TIGA ini diwakili dengan angka ini, angka ini, atau angka ini? Yang mana yang TIGA? Tiga lah. Ketiga. Yang mana? Tiga nomor ini paling pinggir sebelah kanan. Ini. Yes. Oke, ini ya. Saya turunkan ke sini. Ini betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, Tuhan ini apakah tetap menjadi Tuhan atau berubah menjadi bukan Tuhan?
Tetap menjadi Tuhan selamanya. Tetap menjadi Tuhan. Tak berubah. Oke. Kalau dibaca berapa Tuhan? Ya dibaca memang di situ tulisanmu 3 Tuhan. Loh, ini jawaban siapa tadi? Iya jawabanku, tapi aku menerangkan konsepnya bukan seperti itu. Elohim itu menyatakan dirinya kepada yang 3 ini. Gitu. Sabar, Itu dia. sabar Jawabannya begitu dulu. Sebenarnya. Ya sabar. Itu jawabannya. Ini jawaban Bu Darni, betul? Ya. Jawaban Karena Bu Darni dipilah-pilah. mengatakan sabar, Karena sabar. Ardiansyah Ya, mempilah-pilah. saya gabung di sini ya. Saya gabung ke sini ya, di sini ya. Ini jawaban Bu Darni, betul? Yes. Nah, saya jadikan satu di sini. 3 Ya. Tuhan, betul Bu Darni? Iya, tulisan Saya tulis 3 ya. Tuhan. Ini jawaban Bu Darni. Saya tulis jawab Bu Darni. Mau Saya dijebak tulis aku. nih. Mau dijebak aku. 3 Tuhan tulisanmu. Oke. Mana? Kok macet? Jaringan Ustadz Ardi itu macet. Lag. Cek aman. Aman nggak? Mantap, Ustadz. Lanjut. Cek aman. Aman nggak? Iya, ya. Aman. Cek 1 2, aman. Waduh, jaringan Ustadz Ardi nih. Lag. Jangan pakai paket, pakai WP lah. Olah. Biar nggak macet. Itu udah pakai wifi tuh, Bu Darni. Aku nggak pernah macet lah kalau pakai WP. Ditombak dia. Sepertinya kena tombak Ustadz Ardi. Tombak dia. Karena berbicara tentang Tuhan bukan dihitung-hitung. Lanjut. Bukan gitu loh. Bukan dihitung. Itu kan, iya bukan. Jadi kita bertuhan itu bertuhanlah kepada Tuhan yang benar dan yang hidup. Wajar. Tapi kan si Ardiansyah mau menjebak kita, Bang. Mau menjebak Itu dia. kita orang Kristen. Jadi Itu bertuhanlah kepada Tuhan yang hidup dan benar, yang masih hidup di surga. Itulah dia Iya, Tuhan. hidup sekarang dia Kepada yang kekal di masuk ke surga dalam dan kubur. akan turun menghakimi dunia. Nah, itu baru paten. Kita bertuhan bukan kepada orang yang di alam kubur, tapi kita bertuhan kepada yang hidup dan benar. Iya, mantap. Ustadz Ardi, oke. Bentar. Naikkan lagi. Siap, Lanjut. Gurunda. Dilanjut dulu. Duh. Ada apa ini? Baru juga ngomong. Masa diripot sih? Alamak. Gurunda izin. Lanjut. Sebenarnya itu Bang bukan di report Bang, tapi karena Abang memanggil-manggil Tuhan. Iya, sabar ya. Kalau Saya Abang tulis tadi kan kalau jawaban. masalahnya bisa itu Bang. Kalau Siap. ya lanjut. Bukan di report itu Bang, bukan. Oh siap Bang. Oke siap. Jawaban Bu Darni yang tri adalah 3 Tuhan. Sekarang kita ke sini Bu Darni, ke satunya. Jangan lupa kan Tritunggal, betul nggak Bu Darni? Yes, ya. Tulisan SATU ini diwakili dengan angka ini, atau angka ini. Yang mana SATU? Satu. Yang ini. Yang ini. Ya, 1. Betul? Ini Iya. betul, oke, berarti Satu. Satu Tuhan. Betul? Satu Elohim. Ya, satu Elohim. Iya. Nah, itu. Loh, satu Elohim kan Tuhan. Iya. Ini loh. Katanya Elohim Tuhan, gimana sih? Iya, Tuhan penguasa semesta alam ini. Iya. Loh lah ya ini satu, ini Tuhan, betul? Satu Tuhan, betul? Yes. Ya. Oke. Yang tri adalah ini saya tulis yang tri. Yang 3 itu Elohim itu menyatakan dulu. diri ke yang 3 ini. Iya, sabar dulu. Begitu jawabannya. Iya, sabar dulu Bu Darni. Yang tri kan tadi 3 Tuhan. Yang tunggal ini 1 Tuhan, betul? Ya.
Oke, 3 Tuhan yang tri, satu Tuhan yang tunggal, betul? Ya. 3 Tuhan ditambah 1 Tuhan, berapa Tuhan? Oh, bukan gitu. Enggak gitu. Salah, error. Enggak. Gimana sih? 1 Tuhan, bukan. Jawabannya begini. 1 Tuhan Elohim ini menyatakan diri kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, ini. Itulah jawabannya. Sabar. Tri ini kan 3 Tuhan, betul? Iya, betul. 3 Tuhan. Tunggal kan 1 Tuhan, betul? Betul. Berarti 3 Tuhan dalam 1 Tuhan gitu? Itu tambah-tambah matematika anak kecil itu. 3 tambah 1, 4. Bukan gitu. Tuhan kami nggak seperti itu. Ya sudah, gini aja. Menyatakan diri kepada Gini aja. Ini kan semuanya sabar. Dan ini kan semuanya jawaban Bu Darni tadi. Saya nggak akan edit ya. Saya nggak akan nambahi, oke? Jawaban Bu Darni, Tritunggal adalah 3 Tuhan, 1 Tuhan, oke? Bukan, jawaban Ibu Darni. Tritunggal itu maksudnya. Sekarang maksudnya supaya masyarakat tahu. Enggak. Seluruh dunia tahu. Ini jawaban siapa tadi? Sabar. Itu kan kau pilah-pilah. Sabar, Bu Darni, sabar. Bu Darni. Tadi yang mengatakan 3 Tuhan Ardiansa atau Darni? Iya, karena kan kau bawa. Saya ulang lagi. Ardiansa atau Darni? Dengan pertanyaanmu, aku jawab 3 di situ. Karena jawaban ini apakah berasal dari Iman Ardiansa atau Iman Bu Darni? Karena tuntutan pertanyaanmu, jawabannya. Berarti kesimpulannya Iman Bu Darni sesuai dengan pertanyaan saya, betul? Karena ada manusia mengobrak-abrik ketuhanan kami. Gitu dia. Si Ardiansa lorongnya. Yang jujur Bu Darni, ini jawaban Bu Darni gitu loh, yang jujur. Aku nggak bisa dengan semua pertanyaanmu ku jawab. Loh, tadi yang mengatakan ketiganya Tuhan siapa? Tapi untuk kesimpulan dari keseluruhannya bukan seperti itu. Kesimpulan seperti ini. 1 Elohim. Ini belum kesimpulan. Belum kesimpulan. Sabar. Mengatakan Bapa adalah Tuhan siapa? Iya, Bu Darni. Oke, itu Iman Bu Darni bukan? Yes. Oke, yang mengatakan Putra adalah Tuhan siapa tadi? Bu Darni. Itu Iman Bu Darni atau iman saya? Imanku. Oke, yang mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan Iman Bu Darni atau saya? Saya. Oke, pertanyaan saya, ketiganya ini, apakah ketiganya termasuk tergolong yang nomor 1 atau ketiganya tergolong yang nomor 2? Menurut Iman Bu Darni? Satu. Oke, berarti ketiganya Tuhan, betul? Ya. Ini Iman Bu Darni, betul? Iya. Oke, Iman Bu Darni, saya tulis nih. Iman Bu Darni, betul? Betul. Gurunda sudah diakui, Gurunda? Iya. Tiga Tuhan. Iya, tapi kan karena kan kamu pilah-pilah loh Ardiansa. Tuhan tapi kan kami Iman Bu Darni. Tapi kan Iman Bu Darni hanya menyatakan diri Elohim kami itu kepada yang ketiga itu. Saya nggak ada masalah. Yang penting Iman Bu Darni 3 Tuhan, betul? Yes. Ya. Nggak apa-apa. Iya, karena itu lanjut, semua guruku, Bapa penguasa. lanjut. Yesus penguasa, Roh Kudus juga penguasa. Oke lah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi gini, jadi ini kan berhubung udah ya Tritunggal. Sekarang kita ke Yesus nih, masa ke Tritunggal terus kan nggak enak ya kan? Kita ke Yesus sekarang. Iya, bosan. Yesus ya, betul bosan. Yesus ini menurut iman, saya tulis ya, menurut Iman Bu Darni, jangan menurut saya nih, menurut Iman Bu Darni, Yesus ini punya berapa natur? Saya tanya. Dia ilahi dan manusia datang. Saya nggak tanya itu, saya tanya berapa natur? 2. Ah, gitu dong. Ya. Natur 1, natur apa? Natur ilahi. Ilahi, ya. Ilahi. 2. Yes. 2, natur apa? Manusia. Natur manusia, gini ya. Oke. Ya. Pertanyaan saya, natur ilahi ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Tuhan dong. Tuhan. Kan penguasa. Yes. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tetap gelarnya Tuhan. Dia gelarnya di situ Tuhan. Saya tanya natur manusianya.
Natur manusia. Yang saya tanya natur manusianya ini, apakah dia Tuhan? Yang saya tanya manusia ya. Saya nggak tanya natur ilahi, karena natur ilahi udah Tuhan nih. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tetap Tuhan. Karena kan dia tetap gelarnya Tuhan. Ya sabar Tuhan. Ya. Oke. Umat Kristen dengarkan ini. Iya betul. Besok kalian ditanya ikutin arahanku. Betul. Natur ilahi ini roh atau jasad? Roh yang tak kelihatan, yang tak terhampiri, ilahi itu. Roh. Oke. Kalau natur manusia ini roh atau jasad? Kelihatan, kan turun ke bumi. Jasad bukan? Jasad datang ke daging. Yohanes 1 ayat 14. Daging. Yohanes 1 ayat 14. Bikin ayatnya di situ. Sabar. Roh ini bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Tak kelihatan, tak terhampiri. Tidak bisa dilihat, tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Jasad atau dagingnya Yesus kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan, maka bisa jadi takut. Itu oneness itu yang on. Iya oneness betul. Iya sabar ya. Kelihatan. Oke, sabar Bunda nih. Jadi di dalam diri Yesus ada natur ilahi yang notabene Tuhan, ada natur manusia yang notabene juga Tuhan. Betul. Pertanyaan saya Bunda. Cek. Malah cek. Lagi. Betul ini. Betul. Oke, pertanyaan saya Bunda nih. Cek. Pura-pura nggak denger. Hoi. Cek. Mati kita. Bunda nih. Kok nggak ada ini suaranya? Ada, suara saya ada. Emang suara saya nggak ada, Gurunda? Ada. Loh. Mana suara kalian? Cek. Ada. Cek macet. Maksudnya cek macet gitu. Ayo, ini bentar lagi nih. Iya, tadi mati soundcardku. Iya, oke. Sekarang udah dengar? Soundcardku mati tiba-tiba habis baterai. Sekarang udah dengar? Oke. Udah paten. Oke. Baik. Sorry ya. Natur ilahinya Yesus yang notabene roh adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Natur manusianya Yesus yang notabene daging adalah Tuhan yang kelihatan, betul? Yes. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan ini? Ada berapa Tuhan? Ya, ini loh. Sesuai dengan keterangan, sesuai dengan pilah-pilahmu. Bukan ini jawaban Budar nih, bukan jawaban kan saya. Itu pilah-pilahmu kan? Loh, ini jawaban siapa ini? Yes. Jawaban siapa tadi? Di situ ada dua. Ada dua Tuhan, betul? Yes. Ada dua Tuhan, Tuhan, betul? Yes. Pinter. Ada dua Tuhan yang di dalam diri putra, diri putra ternyata ada dua Tuhan, betul? Iya. Ditambah 2, 4, ditambah 1, 5. Oh, jadi 6. Betul? Gitu. Tambah-tambahan begitu ya. Nah, itu jadi error kan jadinya. Gitu. Loh, ternyata ada dua Tuhan loh. Yang satu Tuhan berbentuk daging. Dua natur. Nah, itu dia. Natur Tuhan atau natur bukan Tuhan? Ilahi. Oke, saya ulang. Dan sebagai manusia datang. Saya ulang ya. Kedua natur ini, apakah kedua-duanya ini Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Karena Tuhan itu kan artinya berkuasa. Saya ulang lagi. Apakah kedua natur ini, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Yes, keduanya Tuhan. Keduanya Tuhan, Gurunda. Berubah lagi tadi 3, Gurunda. Iya, karena sudah kau pilih-pilih. Keduanya Tuhan, keren. Ini jawaban Budarni, Gurunda, bukan jawaban saya. Saya hanya menulis apa yang dijawab oleh Budarni, Gurunda. Kesimpulannya? Gitu. Kesimpulannya 2 ditambah 3 tambah 1 berapa? Jumlah matematikanya 2 tambah 3 tambah 1. Secara akal sehat ini. Secara akal sehat. Ayo, nih secara akal sehat. 5. 2 tambah 3. Kau bilang kan 2 tambah 3 sabar, 5 sabar. tambah 1 6. Sabar dulu. Saya tanya ya. Secara akal sehat. Berapa jumlah Tuhan yang ada di sini secara akal sehat? Enggak begitu cara konsep di dalam kekristenan. Kalau secara iman, Budarni gini, kalau secara iman
kalau secara iman, Bu Dani nanti bisa mengatakan. Tapi saya nggak tanya secara iman dulu ya. Saya tanya secara akal sehat dulu ya. Oke? Saya nggak tanya iman dulu ya. Oke? Secara akal Bukan, sehat. itu secara akal-akalanmu. Itu secara akal-akalanmu. Itu dia. Lu kok akal-akalan saya? Iya. Satu Konsep Tuhan. kami nggak seperti itu. Satu Iya, Tuhan loh. Muslim dua Enggak, begini caranya. Caranya begini. Kalau di kami Kristen, ilahi itu, tunggu, ilahi itu menyatakan dirinya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, Bu Dani. Saya tanya ya. Ini saya tanya secara akal sehat ini ya. Secara akal sehat yang saya tanya ya. Secara akal sehat. Sabar Martin, sabar Martin. Secara akal sehat. Sabar. 2 apel secara akal sehat ya. Saya tanya secara akal sehat Bu Dani. 2 apel ditambah 2 apel. Sabar dulu. Ditambah 2 apel. Ada berapa Tuhan? Ada berapa apel? Secara akal sehat nih. 6 apel. Itu secara matematikanya. Iya, secara akal sehat. Yang saya tanya secara akal sehat. Ya, oke. Sekarang ini kan Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Oke, saya tulis nih 2 Tuhan. Sabar ya. Sabar Bu Dani ya. Ditambah di dalam diri Yesus, ada berapa Tuhan? 2 Tuhan. 2 Tuhan. Ya. Ditambah di sini ada Elohim, 1 Tuhan. Saya tanya Bu Darni secara akal sehat ya, jangan secara iman dulu. Secara akal sehat ada berapa Tuhan? Ya di sini ya 5. Kau 5 Tuhan. Oke, 5 Tuhan. Oke. Secara akal sehat 5 Tuhan. Nah, sekarang saya tanya Bu Darni, apa kebalikan dari sehat? Ya tidak sehat. Apa? Tidak sehat. Ya tidak sehat itu apa? Sakit. Nah, kita tulis dulu. Secara akal sakit, secara akal sakit, Tuhan Bu Dani ada berapa? 1. Elohim kami tetap 1. Gurunda. 1 Tuhan Gurunda. Secara akal sakit. Secara akal sakit kalau secara sehat Tuhan itu berada di triliun manusia. Cuma Ardiansa, Tuhan itu ketriliunan manusia, bukan cuma 5. Kok 5? Secara akal sehat Muhammad Rob, Allah Rob, berarti 2 Tuhan. Kalau ini Gurunda, secara akal sehat gitu loh. Tuhannya 5. Kan secara akal sehat. Saya tanya sekarang, imannya Bu Darni itu berapa Tuhan? 1. Nah, berarti secara akal Elohim kami 1. Berarti secara akal sehat. Ya dong. Satunya Tuhan kami. Tapi Tuhan kami itu datang menyatakan diri kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu nggak bisa lagi di apa itu? Itu nggak bisa lagi itu dipilah-pilah. Itu kami di Kristen. Makanya orang Kristen yang sudah kuat pendiriannya harusnya udah tahu. Harusnya gini kan ya mikir Bu Darni masa ya nggak mikir. Oke, si Martin udah mau menantang. Martin ini apa sih Martin ini? Lanjut. Biar dulu kasih materi yang sama ke Martin, silakan. Iya, saya mau nantang, saya mau tanya. Oh, tanya terus dia dulu nggak mau. Iya, jangan kalian yang nanya. Siap. Enggak perlihatkan Aula Rob atau gimana? Aula Rob atau tidak? Oke, kita ikutin atau gimana Gurunda? Ikutin aja dulu. Oke, kita ikutin. Saya ikutin ya. Tanya Aula Rob atau tidak? Iya, ini loh saya tulis ini biar teman-teman tahu semua. Allah. Rob atau bukan? Allah Rob. Nah, terus tertulis Bang. Ya tanya Muhammad Rob. Kalau ini ada tertulis Allah alhamdulillahi rabbil alamin, ada tertulis. Kalau Nabi Muhammad Rob. Saya tanya Muhammad Rob atau bukan? Lah tertulis di mana? Jawab aja. Loh, bisa tertulis. Oh ya udah, ini aku jelasin ya, nih biar oke, aku jelasin. Abang diem ya. Tuhan pengertian apa? Sabar, aku jelasin ya. Tuhan pengertiannya apa? Sabar dulu Bang, aku jelasin. Iya, saya tanya. Iya, Anda diam dulu. Saya jelasin ya, oke? Nah, bisa? Kalau tadi kalian aku jelasin dulu. Iya, aku jelasin.
Bisa nggak aku jelasin? Boleh nggak? Boleh nggak aku jelasin? Takut. Boleh? Tadi kalian tanya bisa Ya, dijawab. ini aku mau jelasin ini. Aku mau jelasin, boleh nggak? Boleh nggak? Jelasin Boleh? aja deh. Pengertian Tuhan apa? Baik, nih dengerin ya. Rob itu, Robun ya, Robun. Pengertian Tuhan. Iya sabar, Iya, sabar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rob. Robun ini bisa Tuhan, bisa Tuhan. Oke. Terus apa yang membedakan Ardiansah? Yang membedakan adalah idofahnya. Sabar, sabar dulu. Ini aku jelasin loh. Dijelasin kok marah-marah loh. Yang membedakan adalah idofahnya. Ya, idofah itu apa? Idofah itu tergantung penyandarannya. Sabar dulu bang, dengerin dulu. Kok marah-marah ini loh? Tanya kok marah-marah? Ya makanya aku jelasin ini. Astagfirullahaladzim, mau marah-marah loh abang ini loh. Aku mau jelasin bang, sabar dulu ya. Tuhan artinya apa? Ya ini aku jelasin dulu bang, aku jelasin dulu ya. Oke ya, Robun ini bisa Tuhan, bisa turunin aja lah host. Kok bisa diam tidak? Kok bisa Kasih masuk sabuk kelapa di mulut kau nanti lama-lama. Orang lagi mau menjelaskan kok ribet kali lah. Hargai itu ilmu itu ilmu ya. Lanjut Indah, lanjut. Kasih pengertian dia, iya. Kaget dia makanya langsung pingsan turun ke bawah. Lanjut. Siap Bunda. Robun ini bisa Tuhan, bisa juga Tuhan. Tergantung apa? Idofahnya. Idofah itu apa? Penyandarannya. Oke. Kalau Rob ini disandarkan kepada alamin atau seluruh alam, Rob alamin nih, maka ini bermakna Tuhan. Oke, tapi kalau Rob ini disandarkan dengan bait, Robbul bait, maka ini bermakna tuan rumah. Nah ini manusia, yang ini manusia. Nah yang ini Tuhan, ini Allah. Udah simple, gini aja kok susah gitu loh. Lanjut Gurunda, apaan? Iya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil Rabbul Muhammad, tapi Sayyidina Muhammad gitu. Iya. Silakan, di sini hujan deras teman-teman. Muhammad. Silakan. Dinda Ardiansah di sini hujan deras. Oh, hujan Gurunda. Siap Gurunda. Teman-teman muslim yang lain silakan, mungkin Bang Handi. Tafadhol Bang Handi. Atau lontong ini siapa ya? Tong. Moderator saya. Boleh nggak saya nanya satu pertanyaan buat Bu Darni? Loh, silakan Bu Damila. Silakan tafadhol Bu Damila. Ya, Bu Darni apa kabar? Baik, Bu. Saya mau nanya, Yesus tuh sebenarnya kenal nggak sih sama Kristen? Itu aja pertanyaan saya. Tolong dijawab. Oke, baik. Ya tentu dong kenal, karena Iya. Yesus itu artinya pengikutnya. Jangan Yesus. diartikan secara bahasa. Saya minta data di mana menunjukkan bahwa Yesus itu mengenal Kristen gitu. Satu, Kristen menguduskan hari Sabat. Kristen menguduskan hari Sabat. Beribadahnya hari Sabat, menuruti 10 hukum. Ya, Kristen menuruti 10 hukum. Kedua, Kristen dibaptis, diberi dirinya dibaptis. Yang ketiga, Kristen sampai hari ini menunggu kedatangannya yang kedua kali. Karena Yesuslah akan menghakimi dunia. Karena Yesus akan membangkitkan nanti seluruh orang yang mati. Nah, hanya Yesus itu yang berkuasa. Itulah makanya kami dikatakan pengikut Yesus. Makanya Yesus itu mengenal Kristen. Nah, itu dia.
Bukan. Ibadah kami hari Sabat. Bun. Itu Kristen mengenal Yesus. Sekarang kebalikan. Allah itu Ya, memang mengajarkan Islam. Nah, sekarang Yesus itu mengenal Kristen itu di mana? Apa dia waktu ibadahnya tuh di gereja? Apalah yang menunjukkan bahwa Yesus itu mengenal Kristen? Minta data aja, data di Bible. Data. Setiap hari Sabat, Yesus masuk ke rumah sinagog membaca sinagog. Bukan gereja dong. Sinagog itu rumah ibadah. Sekarang Rumah ini ibadah, udah modern. Sinagog itu pun sampai sekarang di Amerika rumah ibadahnya orang Yahudi, Bun, bukan Kristen. Jadi gereja pun artinya rumah ibadah. Sama dong. Nah, kami umat Kristen. Beda. Nah, lanjut aja dulu. Itulah dia. Oke. Jadi setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah sinagog. Kami umat Kristen setiap hari Sabat beribadah, ya, membaca Ibu firman Tuhan. Adventist ya, Ibu Darni Adventist ya. Iya, Bu. Ya. Dan di dalam Alkitab ajaran Yesus juga mengatakan mengharamkan segala makanan yang haram. Kami umat Kristen mengharamkan makanan-makanan itu. Bukan umat Kristen, Bu. Orang Adventist yang mengikuti. Ya karena aku kan Kristen. Kalau Kristen enggak, kalau Kristen umum enggak begitu, lain. Saya juga mau belajar nih. Terus. Yes. Lanjut dulu. Contoh, kami kan semua menurutin itu. Makanan-makanan yang haram tetap kami haramkan, dan minuman-minuman darah juga diharamkan sesuai dengan apa yang tertulis, gitu, Bu. Tapi pertanyaan saya, Yesus mengenal Kristen itu belum terjawab, Bun, karena dia itu tadi dia beribadah di sinagog, itu satu, bukan di gereja. Setiap hari Sabat. Dari Sabat ya mungkin satu poin ada kesamaan, tapi yang lainnya seperti cara ibadahnya, kalian kan bernyanyi-nyanyi, sementara Yesus kan tidak seperti itu. Yesus malah sujud tuh, memajukan satu langkah, bersujud seperti itu. Makanya saya bilang, saya sampai sekarang ini nanya hampir berapa persen orang Kristen yang naik ke Komal. Pertanyaan saya cuma itu, sampai sekarang belum ada jawaban yang konkret. Karena ini dalilnya juga Yesus ada. Coba bernyanyi. Bentar ya, mana ya Yesus bernyanyi? Enggak ya? Di mana ini? Ajaran Yesus bernyanyi. Di mana ya datanya? Sebentar ya, Bu. Aku nggak penghafal seperti Bang Juma. Bang Juma dihafalnya. Yesus bernyanyi. Aduh, kok jadi. Ya, sambil nyari Bu Darni lah ya, kita sapa dulu tamu ini dua ini ya, Bu Darni ya. Oke, silakan. Iya, Bang Dodi, Bang Pangeran, malam. Bang Dodi, Bang Pangeran. Selamat malam, Bang. Ya. Malam. Ya, Islam itu dari Kristen nih, Bang Dodi sama Bang Pangeran. Saya Kristen. Bang Dodi Kristen, Bang Pangeran? Ya, saya Muslim, Bang. Pangeran. Oh, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan nih, Bang Pangeran? Ya, saya tadi kirain ini room buat kekristenan ya, mau nanya tadinya gitu. Taunya. Oh, ini lagi diskusi nih, Bang Pangeran. Iya. Iya. Dibawa dulu ya, Bang Pangeran ya. Baik, Bang. Makasih. Makasih banyak, Bang Pangeran. Ini dapat dalil. Lanjut. Matius 26 ayat 30 dan Markus 14 ayat 26. Yesus bernyanyi, ya. Kita baca. Dan di dalam Mazmur juga bernyanyilah. Bermasyurlah kan katanya. Tapi bernyanyinya bukan seperti orang gila ya. Ada tengok memang kadang sampai jengkir-jengkir balik, nggak seperti itu. Bernyanyi juga kita harus tetap di dalam peraturan, ya. Supaya ibadah itu kudus, sama seperti bangsa Israel sewaktu mereka melakukan peribadatan, ada juga paduan kornya pun ada paduan kornya loh, gitu. Matius berapa ini tadi? Matius 26 ayat 30. Oke, 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, ya, Yesus juga pernah bernyanyi. Jadi nggak salah kita bernyanyi. Namanya kita juga bermasyur.
bermasyurlah untuk memuji dan meninggikan nama Elohim. Nah, itu dia. Bersuka cita kita ibaratnya. Ada sih, belum dapatku ayatnya, bukuku. Ya udah. Itu Jadi PR aja, sementara. jadi PR. Enggak, sekarang pun bisa, cuman belum dapat. Ya, ternyata kan tadi Yesus bernyanyi. Itu. Ada kan dalilnya? Di mana Yesus bernyanyi tadi, Bu Darni? Yesus pergi dengan murid-muridnya, bukan bernyanyi itu. Iya, Yesus bernyanyi itu kan pada akhirnya itu Matius 26 ayat 30. Baca. Coba baca lagi, ulang. 26 ayat 30. Ya, baca lagi Kan coba. udah aku baca tadi. 26 Baca lagi. Ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, yang bernyanyi Yesus itu mau naik siapa ke tuh, surga. Bu Darni? Murid-muridnya dengan Yesus. Murid-muridnya? Bersama Yesus. Iya, ikut dengan Yesus. Bukan Yesus Sesudah menyanyikan nyanyian pujian Nyanyian bersama pujian itu dengan kepada siapa, murid-muridnya Bu dia. Darni? Nyanyian pujian itu kepada siapa? Kepada keilahiannya, Elohim itu, kepada Ya, Yesus kan, keilahian bukan itu. Yesus, bukan berarti Yesus nyanyi kan? Dia ikut juga bernyanyi di sini dengan Nggak ada di murid-muridnya. situ tertulis. Aduh, gimana sih? Nggak Baca ada. ini. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan Sesudah murid-muridnya menyanyikan pujian itu nyanyian pujian kepada siapa? kepada Elohim. Mereka itu menyanyilah kepada Iya, nyanyi keilahian kepada itu, siapa? kepada keilahian yang tak terhampiri itu, Kepada siapa? kepada Elohim, Hashem. Yesus. Yesus ini firman Elohim. Tuhan nyanyi kepada Tuhan gitu. Sewaktu Yesus sebagai manusia di bumi, dia bernyanyi dong. Manusia dia kan datang Tuhan. sebagai manusia. Manusia kan Tuhan tadi. Yohanes 1. Gelar Yesus Tuhan. Gelarnya Yesus Tuhan. Ya, manusianya Yesus kan Tuhan. Ayo, mati kita. Bisa enggak? Bukan anakku di Manusia- sini. Dia Gini tidur terganggu Bu Dani katanya. tadi mengatakan manusia Yesus Tuhan, betul nggak? Iya, gelarnya Oke. Tuhan Yesus. Ntar dulu, Iya, Bang Ardi, iya, biar dia manusia jawab Yesus. dulu tuh bahwa Kristen tidak mengenal bahwa Yesus bukan Kristen tidak mengenal Yesus. Of course dia mengenal Yesus, tapi Yesus tidak mengenal Kristen. Kalau belum bisa jawab nggak apa-apa, PR atau nanti guru-guru saya yang membetulkan Bu Darni. Kan sudah Bu saya Darni tuh jawab. Biasanya enggak begitu. Udah Bu, Nggak satu, kelihatan. kami menguduskan hari Sabat. Dua, Bukan Bun, bukan kami, dibaptis. Yesusnya, Yesus dibaptis. Yesusnya. Saya tahu Ibu mengenal Yesus tentu dari Bible, dari gereja, dari apa. Tapi Yesusnya sendiri itu tidak mengenal Kristen, Bu. Ibu cari dalilnya. Kenapa kalau nggak ada. mengenal Kristen? Nggak mengenal. Di mana dia mengenal Kristen? Bahwa Yesus Iya, itu memang diutus untuk Kristen. pertama Kristen disebut di Antioquia pertama kali. Itu dia. Ya, tapi kan makanya. murid-muridnya, kami Muridnya melalui kan juga udah murid-muridnya nggak dong. ada. Siapa? Cuma Paulus. Kan dikatakan di dalam Matius 28, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka dan Itu siapa baptislah yang ngomong mereka. itu? Yang ngomong itu siapa? Bukan Yesus, Bu. Yesus. Bukan. Siapa? Ayo Bang Adi atau siapa nih yang ngelurusin? Bukannya Yesus itu. Matius ngomong. 28 ayat 19. Pergilah, Surat kabarkanlah Matius Injil, itu. beritakanlah. Bukan Yesus. Ya, iya. Kalau Yesus nggak ada ngomong Itu begitu, kan Bu. murid-muridnya. Itu kan murid-muridnya. Emang Gimana Matius dengan buku kalian? Kalian lebih percaya dengan Quran surat. Ini jangan rusak. Nah, aku mau ke kamar dulu, ku beresin dulu ini. Baru anakku pulang. PR Baru ya pulang Bun. dia. PR Bun, nggak apa-apa, santai. Enggak PR udah kasih PR tahu lah. kalian aja yang enggak mau menerima. Kok nggak mau Udah, nerima? ke kamar Ya, dulu nggak aku sebentar. Iya Bu Dani, nggak Ya, apa-apa ya. ke kamar aja. Yang penting 3 Tuhan kan, betul ya? Aman. Secara akal sehat 3 Tuhan. Tapi kalau tidak sehat 1 Tuhan gitu. Bang Di 5 ya? 5 Tuhan tadi. Yang bernyanyi itu Tuhan. Bernyanyi kepada Tuhan yang satu. Begitu. Jadi Tuhan bernyanyi kepada Tuhan. Pertanyaannya nanti apakah Tuhan yang satu itu ikut menyanyi juga? Nah, paduan suara lah itu Tuhan gitu. Itu nanti ditanya tuh setelah dia di kamar.
izin Bang Andi, Ustaz Ardi, Gurunda. GPS malam. Bang GPS. Malam. Islam atau dari Kristen nih Bang GPS? Kristen. Baik, ini Bang Tony silakan ditanggapi dari Ustaz Ardi tadi, Bang Tony. Atau dari ada jawaban atau Bang Tony ada jawabannya enggak tuh pertanyaan dari Bunda Nila. Yesus Bunda Nila. bagus pada ini. tahun 33 Masehi. Sedangkan Kristen pertama itu 64. Kalau tol ukurnya itu standarnya itu adalah Kristennya pengikut Kristus ya. Bukankah ke-12 muridnya itu disebut pengikut juga? Tapi kalau Kristennya ada ya pada tahun 64. Tapi Yesus nggak pernah menyebut pengikutnya itu Kristen, Bang. Apakah Yesus Kristen? Dia ya Allah. Kencengin tap-tapnya tolong. Ya Allah. Kedua kali nih. Waduh, nggak Ya apa-apa, gas Allah. aja terus. Ya, Mohon maaf guru-guru lagi. semua. Mohon maaf. Naikin kena Gurunda semua. Iya. Naikin Gurunda semua, host. Ampun deh. Siap. Nak tombak ini. Ya Allah. Ada GPSDI lo ini. Halo Bang GPSDI, Kristen ya? Iya, Kristen. Gereja ya, Bunda, dari gereja izin. ya? Mohon maaf nih. Dari gereja ya Bang ya? Aneh juga ya. Iya. Oke, sambil menunggu Gurunda kita, Gurunda Zuma, kita bisa diskusi Bang? Boleh. Abang pendeta atau apa ini? Enggak, saya jemaat. Hah? Saya jemaat. Oh, jemaat. Tadi dia bilang Yesus Yahudi, dia Kristen. Beda ya agamanya Yesus sama dia ya. Iya, betul. Kita sambung tadi ya Bang Hosana. Tadi pertanyaan dari Bunda Mila. Apakah Yesus mengenal Kristen atau Yesus sendiri adalah Kristen atau gimana? Oh iya, kalau untuk penyambung untuk pertanyaan saudara. Agak keras sedikit bisa nggak Bang suaranya Bang? Suaranya bisa nggak? Agak keras sedikit. Udah kurang keras Pak ya? Pakai headset bisa nggak? Satu ini Bang Aryan, saya kecil banget ya. Pakai headset bisa nggak? Iya kecil loh. Suara Bang Adi gede banget tuh. Volume teleponnya digedein coba. Udah paling besar pun Bu, udah paling full pun. Iya, aduh, ditempelin. Bisa bagaimana? Bisa. Mikrofonnya ditempelin di mulut ya. Lanjut, silakan. Enggak pakai mic. Langsung pakai telepon. Bang. Iya, telepon itu ada yang namanya mikrofon. Itu posisinya di bawah telepon. Bawah. Itu dideketin. Udah paling dekat. Udah di depan mulut ini. Apanya yang di depan mulut? Mic-nya. Oh, ya. Yang dimakan ya? Yang dimakan ya? Gurunda naik lagi Gurunda. Jangan dimakan ya Bang. Jam, Mbak. Mohon maaf ya Ustaz Ardi, Bang Andi, Bunda Nila. Iya. Tombak ini 2 kali. Silakan GPSDI dijawab. Apakah Yesus mengenal Kristen atau Yesus itu sendiri yang Kristen? Gimana? Oh iya, kalau perihal pertanyaan saudari kita tadi, itu pertanyaannya. Jadi untuk menjawabnya saya nggak ada hak untuk menjawab sana. Saya hanya ingin bertanya, saya mau bertanya ini. Loh. Ini pertanyaan ini bisa dijawab nggak? Oh, jadi kalau untuk wewenang menjawab sana, nggak ada wewenang saya sana menjawab. Loh, enggak, saya tanya Anda sebagai seorang Kristen. Anda kan Kristen. Iya, saya Kristen. Nah, Yesus Kristen nggak? Kalau mempertanyakan pertanyaan saudari kita tadi itu tidak. Enggak, saya tanya Anda. Saya yang tanya Anda. Saya yang tanya Anda. Pertanyaan saya ini. Ya, silakan. Ya, pertanyaan saya, Yesus Kristen nggak? Bukan.
Anda Kristen? Iya. Nggak sama dong. Ya, memang nggak sama. Yang bilang sama siapa? Katanya pengikut Yesus. Ya iya, Kristen itu pengikut Yesus, bukan Yesus yang Kristen. Bu, Anda mengikuti Yesus, betul? Yakin? Iya. Oke, pertanyaan saya, kalau Yesus tidak Kristen, kenapa Anda Kristen? Yesus bukan Kristen. Nah, bukan Kristen. Apa agamanya Yesus? Kalau Yesus agamanya Yahudi. Ah, berarti Yesus agamanya Yahudi, betul? Betul. Yesus beragama Yahudi, Anda beragama Kristen. Sama nggak? Ya beda. Wah ini seru nih bang, seru nih. Seru. Kenapa nggak ngikutin Yahudi aja kalau tahu Yesus Yahudi? Coba. Sekarang kan mungkin saudara-saudara di Komal ini sebagian ada yang mengerti, ada yang tidak. Apa itu Kristen? Apa sih ini orang? Oh ditanya simple, ditanya simple. Jadi sekarang ini aja untuk siapa ini? Siapa? Komal 2 ya, Komal 2 ya. Komal 2 yang mana Komal 2? Itu Komal 3 ya. Komal ini samping host atas, di atas saya. Siapa namanya? Nggak tahu namanya, Apolak-polak ya, Apolak-polak. Lanjut. Apolak-polak ya, lanjut silakan. Iya, kalau perihal pertanyaan tadi saudara tadi, makanya saya bilang tadi saya nggak menjawab di sana. Cuman saya mau bertanya. Tuh, jadi kesimpulannya, ya kan ini kan diskusi bang. Jadi kesimpulannya, Yesus adalah Yahudi, Anda adalah Kristen. Berarti nggak sama, betul? Ya nggak sama. Berarti Anda bukan pengikut Yesus, betul? Ya saya pengikut Yesus. Loh, kalau pengikut Yesus, Yesus Yahudi, kenapa Anda nggak Yahudi? Ya kan saya kan Kristen, pengikut Yesus. Tahu nggak Kristen? Iya, kenapa nggak Yahudi? Ya, gini loh, Yesus kan Yahudi. Ya. Oke, saya tanya sekarang ya. Kalau saya, kalau misal gini, Anda mengikuti saya nih, saya mau ke lapangan sepak bola. Kalau Anda mengikuti saya ke lapangan sepak bola, kesimpulannya, Anda ke lapangan sepak bola nggak? Iya. Yes, betul. Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda mengikuti Yesus Yahudi, betul? Iya. Harusnya Anda Yahudi. Itu kan beda, Pak. Kalau itu lari ke sana. Kok beda? Emang ya? Dengarnya udah beda narasi. Coba ya tanya gitu. Bro, dengerin. Dengerin dulu. Apakah agamamu sama dengan agamanya Yesus? A sama, B tidak sama. Jawab. Sekarang gini aja, saya nggak mau mempertanyakan di sana. Saya mau bertanya di nggak mau jawab lagi. Nanya dulu, ada kerjaan. Ya gimana bang? Abang mau tanya apa bang? Bisa tidak? Kalau tidak bisa ya udah. Boleh silakan. Ya saya mau bertanya. Ini menurut Al-Quran ya. Bisa baca Quran emang? Ya enggak bisa. Loh nggak bisa? Itu siapanya mau ditanyakan kalau nggak bisa baca? Ya saya bertanya, kan kalian tahu, kan kalian paham Al-Quran. Iya, Anda paham nggak abang? Ya enggak, makanya bertanya. Kalau paham ngapain bertanya? Iya, emang bisa baca? Ya nggak bisa, karena nggak bisa lah. Makanya mananya Pak Abang ini nomor ini. Oh gitu. Kamu bertanya jangan Al-Quran terjemah. Kalau kamu bertanya jangan bilang mau bertanya Al-Quran, karena kamu nggak bisa baca, bilang aja mau bertanya terjemahan Al-Quran gitu loh. Ya mau bertanya, saya nggak tahu apa. Iya ya udah, mau tanya apa? Ya udah silakan. Mau tanya apa bang? Yang bertanya ini menurut pemahaman atau menurut agama kalian lah, atau agama Islam? Iya bang, langsung aja, jangan nangis bang. Iya. Ya, mau nangis ini bentar lagi mau tempat. Jangan nangis, sudah tanya aja. Makanya mau ngomong pun pula dibantah-bantah, ya nangis lah bentar lagi nih ya. Iya, host naikin guru dah host. Jadi mau bertanya ini. Sudah Ustadz Ardi udah dijambak. Mungkin Gurunda jauh dari perangkat nih. Oh iya, lanjut silakan. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, apa namanya? Siapa namanya? Kok apa namanya? Siapa Allah. namanya? Siapa? Allah. Yakin itu? Iyalah. Itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Anda tanya saya? Iya. Saya barusan jawab nggak? Berarti enggak, saya barusan jawab enggak? Ya, enggak, saya tanya Anda.
Saya tanya Anda. Anda tanya saya, betul? Iya. Telinga Anda mendengar jawaban saya atau tidak mendengar? Mendengar. Oke, selesai pertanyaan pertama. Silakan pertanyaan kedua. Berarti jangan diartikan. Udah saya jawab, jangan diartikan sendiri. Jangan dong, kan jawaban saya itu. Kok jadi Anda yang mengartikan? Ya kan artinya kan, kalau memang Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah namanya, berarti sama lah yang disembah sama sekarang itu Kristen sama Yahudi. Loh, emang Kristen nyembah siapa? Allah. Hah? Allah. Di mana tertulis dalilnya itu? Di mana? Ya. Coba kasih tahu saya, di mana umat Kristen nyembah Allah? Di mana? Bukan Allah, Allah. Allah. Ya udahlah, di mana orang Kristen nyembah Allah? Saya nggak baca lagi. Mati kita. Jadi saya bertanya ini. Bang ini, Bang, Anda kan kelas jemaat. Tak kasih tahu ya. Kata Allah yang Anda gunakan itu ngambil dari umat Islam, paham nggak? Yakin itu dari umat Islam. Anda mau bukti? Allah berarti dia nggak jembah Yesus dong. Yesus lah kalau dari Tuhan. Anda mau bukti? Saya buktikan. Kalau mau. Saya bertanya itu yakin itu. Yakin. Diambil dari umat Islam. Yakin. Yakin. Saya bisa buktikan. Yakin. Anda mau bukti nggak? Jadi saya mau bertanya lagi berikutnya. Kalau memang itu. Karena aku udah bilang yakin. Aku udah jawab yakin. Kalau nggak bisa ya udah. Loh bisa. Kan aku tadi udah jawab. Anda kan bertanya kepadaku. Mas Krum ini kan mau bertanya, bukan mau apa, bukan mau membantah, kan mau bertanya saja. Iya, saya tadi kan udah jawab yakin. Iya, yakin kan udah. Ya udah mau bertanya lagi. Oh bisa, gitu ya, silakan. Udah diturunkan aja aku nggak ya, silakan. Lanjut tanya pertanyaan ke-12, silakan. belum 12 belum. Jangan nangis, santai aja. Nangis lah, orang mau bertanya nggak diboleh. Lucu kali Bani orang. Lanjut. Ya memang harus gitu. Nanti kalau seru sekali, setruk yang di dalam kemal ini. Enggak, kamu aja yang setruk, saya nggak mau. Lanjut. Kalau sendiri nggak mau, sama-sama. Oke. Lanjut. Itu menurut Al-Quran tadi ya, kitab. Jadi kan abang bilang tadi tuh ya. Suaranya bergetar, mau nangis dia. Suaranya bergetar. Iyalah. Dia grogi dia. Mau ngomong pun udah ketawa terlebih dahulu. Ya udahlah, gemeter lah udah. Ya udah pertanyaan ke-12. Silakan. Belum masih 4 nih, masih 4. Ya lanjut. Iya. Abang bilang tadi kalau Allah itu diambil dari Islam, sementara Kristen terlebih dahulu, dari mana jalannya? Hah? Anda tanya? Anda tanya saya? Iya, bertanya. Kan dari tadi bilang bertanya. Pertanyaanmu apa? Dari mana jalannya? Iya, diambil dari kata Islam. Sementara Islam baru, katakanlah baru datang. Sementara Kristen sudah terlebih dahulu. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Oke, baik. Memang Kristen lebih dahulu, tapi Kristen tidak menggunakan kata Allah atau kata Allah sebagai sesembahannya. Di dalam original teks kitab Anda itu tertulis Theos. Ingat, saya ulang lagi. Di dalam original teks kitab Anda yang berbahasa Yunani, di situ tertulis Theos and Arche and Hologos, kai Hologos and Prostontheon, kayak Theos and Hologos. Tuh. Theos, Bang. Bentuk akusatifnya itu tonteon. Prostontheon. Itu bentuk akusatifnya tuh. Bentuk nominatifnya itu Theos tuh. Paham sampai sini? Paham. Jadi bukan Allah ya, bukan Allah juga, tapi Theos, paham? Paham. Jadi umat Kristen menyembah Theos, bukan menyembah Allah, paham? Paham. Nah, pinter. Ayo, pertanyaan ke-50, silakan. Theos itu kan dalam bahasa Ibrani.
Kok Ibrani? Dari mana Teos Ibrani? Ibrani. Lama mati kita. Kita kan berada di Indonesia. Kok Teos kok Ibrani, Bang? Jadi bahasa apa itu? Yunani, Bang. Oh iya, mau bilang itu. Mati kita. Jangan, aku nggak ikut mati, aku keren aja mati. Ya Allah, ya Allah. Ya, gimana? Terus, apalagi? Itu kan bahasa Yunani. Nah, jadi kan kita berada di Indonesia. Ya, terus, oke. Nah, kan makanya Kristen itu mengatakan sesembahan itu disebut dengan Allah. Oke, saya jawab ya. Oke. Allah itu yang Anda sebut sebagai Allah, yang kami sebut sebagai Allah, itu adalah nama Tuhan kami. Ya, nama Tuhan itu bukan gelar Tuhan, bro. Oke. Jadi kalau Anda memang menyembah Allah, berarti Anda menyembah Tuhan kami. Syahadat aja kau. Ngapain kau Kristen? Gitu loh. Nah, saya kasih tahu juga. Di dalam penerjemahan yang ada di Indonesia, itu ada dua penerjemahan berbeda. Yang satu penerjemahan oleh siapa ini berisik ini? Aku selamat dari kepemimpinan Bapak. Siapa berisik ini? IPS nih nggak apa Ustaz Ardi? Elizabeth ini mungkin bukan? Elizabeth ini loh. Oke ya. Di dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, ke bahasa Belanda dulu itu ada yang namanya Lydekker dan juga Klinkert. Lydekker dan Klinkert ini berbeda untuk menerjemahkannya, teman-teman. Ya, berbeda. Oke. Nah, menurut jejak Lydekker yang ditulis oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Allah yang kalian imani sebagai Allah itu terpengaruh dari umat Islam. Saya mau tunjukkan datanya, mau Bang? Mau data? Silakan. Baik, besarkan saya host. Saya ambil datanya. Saya berbicara menggunakan data. Saya tidak akan berbicara menggunakan cuman apa namanya ya, asumsi liar gitu kan. Saya pakai data. Bentar ya, aku ambil buku dulu bentar. Ambil buku, kasih dia pengertian, biar belajar dia. Nih ya, nih tuh. Kita cek di sini. Ya Bang. Mengikuti jejak Lydekker, ini yang jilid 2, ya. Ini dari mana ini coba? Dari mana? Siapa yang menerbitkan ini? Abang bisa baca ini siapa yang menerbitkan, Bang? Kecil kali, nggak nampak. Kecil. Ini loh. Kasih besar ya, kasih besar. Ini loh. Apa itu? Lembaga Alah, ketutup sama itu yang like di atasmu itu, koinmu itu. Gigimu itu, Lembaga Alkitab Indonesia. Serius, ketutup. Ya udah, Lembaga Alkitab Indonesia tuh. Nih, tuh. Tuh, Lembaga Alkitab Indonesia. Kelihatan nggak? Oh iyalah. Besarkan dulu, mana hostnya ini? Besarkan dulu abang ini. Udah besar ini. Di layar kecil itu, di layar kecil itu. Waduh. Ya. Kecilin ulang dulu, kecilin ulang dia lambat dia, kecilin ulang dulu. Ya, besarin ulang lagi. Coba. Besarin ulang lagi. Oke. Nah, udah belum? Oh, berarti jaringan kau pakai mana? Bukan jaringanmu, handphonemu jadul. Nih ya, nggak apa-apa ya. Aku baca ya di sini. Aku bacain ya. Aku bacain, oke? Aku bacain, oke? Baik. Dalam berbagai bahasa Nusantara, karena pengaruh Islam dalam berbagai bahasa Nusantara, karena pengaruh Islam lazim digunakan kata Arab Allah. Kata Arab Allah tuh. Dalam berbagai terjemahan Alkitab dalam bahasa Nusantara, kata Allah dalam arti nama apa?
Nggak nampak, kecil kali hurufnya. Udah dibilang di kotak di layar HP. Nama diri ini. Jadi LAI pada saat jadi pada zaman dahulu menerjemahkan ya itu karena menggunakan nama Allah karena adanya pengaruh Islam, bro. Pengaruh Islam. Ya sudah, kalau nggak bantah ya sudah. Jadi kan udah aku bilang tadi. Apanya yang dibilang? Emang kamu bilang apa dari tadi? Kau nggak bilang apa-apa lo dari tadi. Ada, aku bilang ya. Yang ku bilang tadi. Kau bilang apa tadi? Dengarkan dulu, dengarkan. Nggak mau dengar pula ya. Nah, udah aku dengerin. Kan aku bilang tadi, kita kan berada di Indonesia. Terus? Nah, jadi sebagai Tuhan itu disebut sebagai Allah. Jadi, nah, kenapa kau ambil nama Tuhan kami? Dari mana aku ambil nama Tuhan kalian? Kan udah dijelasin, masih aja botol. Udah dijelasin tadi padahal bahwasanya penterjemahan kitabmu itu terpengaruh dari Islam menggunakan kata Allah. Dengan dia berada, kan nggak salah. Ngerti kita. Ya salah bro. Itu Tuhan kami bukan Tuhanmu, gitu loh. Apa salah di sana? Kenapa dibilang curi? Kenapa nggak pakai teos saja? Kenapa bro? Halo. Ayo. Kenapa nggak pakai teos? Halo. Malas aku diskusi sama kayak gini. Bodoh amat. Parah kali nih GPS ini. Malu-maluin nama gerejanya aja. Pendetamu suruh naik sini. Pendetamu suruh naik sini, kita diskusi. Malah yang naik jemaatnya kayak gini, gabrul pula jangkrik. Kemana dia bang? Hilang. Bodoh amat bunda. Halo. Ntar dulu Bang Hosana. Saya iklan dulu dong Bang Ardi. Tolongin dong following akun sama YouTube. Silakan Bunda Mila, silakan. Iwan Villa yang saya hargai, yang saya hormati, yang saya sayangi, tolong follow akun saya ya, biar nanti kalau buka komal bisa kelihatan sama Iwan Villa sekalian, sama YouTube-nya sekalian. Dan di sini juga ada Bang Handi, Bang Ardi yang punya YouTube, tolong di follow semua ya. Bang Api Riau. Siap. Oke, terima kasih. Ya, Iwan Villa jangan lupa di follow akun-akunnya Ustadz Ardi, Bang Handi, YouTube-nya Bunda Mila juga. Akun-akunnya jangan lupa di follow karena di luar sana banyak akun-akun fake ya, mengatasnamakan guru-guru kita nih. Ini yang asli yang di atas. Benar. Ya. Terima kasih. Gas ya. Oke, kita lanjut nih pasien selanjutnya. Kak Elizabeth monitor. Kak Elizabeth. Kak Elizabeth. Waduh. Ini nih. Gimana ini, Ustadz? Ya teman-teman yang di bawah yang mau naik Oten, ayo dong. Jangan ini. Ya, udah. Ini mau minta naik lagi nih GPS ini Ustadz Ardi. Nih Gurunda Bang Zuma di bawah udah jambak nih, kepental nih. Emang bisa ya? Bang Zuma jangan dijambak, Bang Zuma biar minta naik sendiri karena biasanya error ya Ustaz. Iya, biasanya nggak pas gitu. Oke, siap. Coba Gurunda naik Gurunda. Bang Andi, monitor Bang Andi.
Naikin aja GPS buat seru-seruan ya udah. Nah, ini yang dari tadi nih Ustadz Ardi, Bang Dodi ini dari Kristen nih, tungguin dia mau diskusi sama Ustadz Ardi nih. Oh, silakan. Silakan Bang Dodi. Kita tema apa? Islam, Kristen Protestan, Katolik. Kristen Protestan, Bang. Kristen Protestan, baik Bang. Mau bahas apa Bang? Abang aja Bang duluan, mau nanya apa Bang? Oke, aku mau nanya ya. Tapi Abang, halo Bang. Iya Bang. Abang di mana lokasinya nih Bang? Kalau boleh tahu Bang. Saya di Riau Bang, Riau Pekanbaru Bang. Pekanbaru Riau. Oh, Pekanbaru Bang Dodi. Oh, sama lah kita Pekanbaru nih. Iya betul Bang. Ya, lanjut Ustadz. Aku sebenarnya bosan ya, tapi nggak apa-apa lah. Nih, aku tampilin aja ya. Abang Siap. ada Bible nggak? Abang ada Bible nggak di situ Bang? Nggak ada Bang. Waduh, mati kita. Bang, gini deh, aku tanya deh Bang. Bang. Iya Bang. Oke. Di mana Yesus memberikan legitimasi penulisan kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Bang? Coba dulu lagi Bang, pertanyaannya Bang. Di mana Yesus memberikan legitimasi penulisan kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Maksudnya Bang legitimasi apa Bang? Iya, kepental tadi aku kepental, bukan kabur. Ya udah gini aja deh Bang. Bang Apollo Favota. Tadi yang mana tadi orangnya? Kok turun? Hah? Gimana? Host? Kemana orangnya tadi host? Kepental dia itu kepental. Naik lagi Bang. Udah. Bunda Mila, Bun. Bunda Mila. Lagi sibuk dia itu, bunda apa yang bunda itu. Nyerocos terus aja GPSD. Halo. Namamu siapa namamu? Namamu aslinya siapa? Itu aja. Enggak, itu kan gereja. Enggak enak aku. Aku manggil namamu aja. Apola aja. Jangan. Kenapa? Namamu aslinya siapa gitu aja lo, bro. Apola aja. Jangan. Jadi? Jangan. Jadi apa? Ayolah, yang fair lah. Nama saya Ardiansa tuh tulisannya tuh. Mana pula Ardiansa itu? Apola Fani itu? Itu Ardiansa Bang. Bahasa apa itu? Bahasa Yunani. Masya Allah. Dia aja nggak tahu bahasa apa loh. Kayaknya bahasa Portugal, nampak tulisan itu, tulisan Portugal. Portugal gigimu itu. Pada penyakitan semua yang Ardi ya, yang naik ke sini ya. Kenapa ini? Gini Bang. Jangan ikut sakit lah. Bang, kenapa Yesus dipanggil Yesus? Kenapa Bang? Ya karena itu disebutkan namanya Yesus. Iya. Kenapa? Iya, pertanyaan saya kenapa? Karena itu yang disebut namanya kenapa? Yesus. Iya, pertanyaan saya kenapa Yesus disebut Yesus? Kenapa kok harus disebut gitu loh? Bisa nggak disebut gitu? Bisa nggak? Ya bisa. Coba. Misal nggak disebut Yesus, bisa nggak Yesus? Bisa. Tuh, itu kan disebut. Ya udah kan bisa juga disebut, bisa juga disebut. Coba kalau nggak disebut gimana? Coba kalau nggak disebut namanya. Loh lah ya. Coba kalau misal nggak disebut Yesus, bisa nggak?
Ya nggak bisa disebut, nggak bisa lah karena udah disebut namanya Yesus. Lah iya, pertanyaan saya, kalau Anda nggak nyebut Yesus, bisa nggak terdengar Yesus gitu? Ya enggak lah. Nah, ya sudah, bisa nggak dipanggil Yesus gitu, bisa nggak? Bisa. Nah, jadi apa? Ya apa dipanggil, nggak ada disebut namanya. Nah lalu tanya aja lah, gue pusing kalau tanya lu. Lalu tanyalah. Iya abang pula yang pertanyakan enggak. Ya udah. Nah gini bang. Soalnya kan berapa kali Bang Handi ini saya ditinggal sendirian. Waduh, kacau nih. orang abang yang khususnya apologi Islam harus ngikutin narasi orang abang, kalau enggak jalan dia. Iya, silakan mau tanya apa? Jadi mau bertanya tadi. Iya, silakan. Abang bilang tadi Allah itu diambil dari Islam sementara. Aduh, nggak ngerti kamu di situ. Kamu nggak ngerti di situ, bro. Boleh nanya itu lagi? Kamu nggak ngerti, bukan nggak boleh, nggak ngerti kamu. Sulit. Kan lu aja host yang ngomong, hostnya aja yang ngomong ya. Aku izin mute dulu, aku pusing kepala aku. Ditinggal dong. Yang lagi jauh apa sih? Apa sih? Bentar-bentar Bang GPS. Ini saya sapa dulu Bang Arai. Malam Bang Arai. Iya malam Bang. Islam atau dari Kristen Bang Arai? Mana Bang Zuma Bang? Kenapa Bang? Saya mau tunggu Bang Zuma Bang. Kenapa Bang? Karena abang-abang dulu nggak ada yang jago Bang. Islam apa Kristen, bukan dibilang Zuma. Islam apa Kristen? Nah itu mantapnya Bang GPS. Nyambung dia kalau ngomong gitu. Mau tahu Bang? Abang ditanya, abang itu Islam atau Kristen? Mau tahu banget atau mau tahu aja Bang? Abang mau diskusi atau tidak? Makanya saya mau tunggu Bang Zuma dulu. Saya mau turun. Wah, udah tunggu aja di bawah ya Bang. Tinggal jawab pun. Nah, itulah kadang kalau mau masuk ke rumah orang, nggak perkenalkan siapa orangnya, namanya siapa. Susah. Menyambung Bang GPS. Harus gitu Bang, harus gitu. Tadi tanya Ustadz Ardi nggak nyambung, ini nyambung. Mananya? Apa yang ditanya? Kan udah bilang tadi, udah jawab. Waduh, iye, Cayu. Tadi ditanyain nggak nyambung, kira nyambung ini. Pembahasannya. Kan ini modar. Abang bilang apa Jawa? Abang bilang apa Jawa? Saya campuran Bang, kenapa Bang? Enggak, kalau aku campuran juga. Enggak nanya Bang. Cuma ngasih tahu aja, kalau nggak mau tahu ya nggak apa-apa. Campuran manusia sama apa Bang? Apa menurut Abang? Kira-kira apa menurut Abang campurannya? Enggak, saya tanya campuran manusia sama apa? Oh, kalau aku bilang nanti campurannya apa ya? Dedak. Iya. Pantes. Tadi aku tanya campuran kira-kira apa, Bang bilang nggak. Kan nggak nyambung kan Ustaz Ardi. Tadi nyambung dia, bentar doang. Makanya kadang kalau menjawab itu, kau bertanya itu ya sesuai lah, jangan pula campur-campur yang nggak tahu, campur dedak. Itu masuk akal nggak manusia campur dedak? Maka ditanya campur apa? Kan ku bilang kan kira-kira apa, dibilang dedak. Malah nanya balik, ya udah nggak salah orang ngomong campur dedak. Tanya dulu sama kamu Bang Hos, kayak sama kamu ya, masuk akalmu nggak manusia itu campur dedak? Ya masuk akal. Hah? Masuk akal. Tahu lah itu, abang lah itu. Loh kok saya nggak makan dedak kok. Tapi masuk akal abang. Ya masuk akal. Oh berarti abang giliran begini nyambung. Giliran begini nyambung. Giliran manusia campur dedak nggak masuk akal, tapi giliran Tuhan menjadi manusia masuk akal. Dasar. Berarti abang lapo lapo gigimu itu lapo. Ayo nih teman-teman nonton nih buat selamatkan nih saudaramu nih di atas nih. Kenapa ini perpenyakitan semua?
Kenapa diselamatkan? Ini mana dokter rumah sakit jiwa di bawah ini. Naik. Ini pasiennya kabur, woy. Enggak kabur ya, enggak di sini standby. Selagi boleh bertanya, maka aku standby. Kalau tidak boleh bertanya, ya udah keluarkan aja. Di tenda. Hanya sekedar bertanya doang, nggak ditanya balik ke apa Bang GPS? Namanya juga nggak tahu apa-apa, harus bertanya lah. Tapi katanya jemaat, abang sering ke gereja nggak? Abang sering ke gereja berarti kan kalau jemaat, betul nggak? Gimana? Abang sering ke gereja berarti kan? Sering. Apa yang sudah abang pelajari dari khutbahnya Pak Pendeta Bang GPS? Yang ku pelajari, ketika aku mati nanti, aku selamat. Nah, ketawa. Kali itu pendeta disuruh kau mati. Bukan disuruh mati, memang nggak disuruh mati. Kau ngomong apa yang kau dapat dari pendeta? Apa yang kau dapat dari pendeta? Jika kau mati, pendeta nyuruh kau mati. Oh, enggak. Oh, salah. Yang mana? Ada Bang Hadi ini, masa pendeta suruh mati? Bentar nanti naik Bang Zuma disuruh mati jemaatnya, kan nggak mungkin. Bisa kamu. Baru kan kau yang ngomong, bro. Nggak ada, aku bilang ya. Coba diulang. Nah, apa tadi pertanyaan ini ya Bang Hos ini? Apa yang kau dapat di gereja waktu ada pendeta khotbah gitu? Yang ku dapat, ketika nantinya aku mati, pendeta nyuruh kau mati. Gila, langsung kayak gitu, langsung di framing. Lah, rahasia abang seperti itu. Ketika abang mati, berarti pendeta abang berkhotbah. Ketika Bang GPS mati, kan gitu kan? Jadi aku bisa mati gitu. Tanya dulu, nggak bisa mati. Oh bisa, sama seperti Tuhan abang bisa mati ya? Tuhan mau aja mati ya? Dengerin dulu. Tuhan mau aja mati, apalagi kau. Ku tanya dulu, yang di dalam rumah ini mati nggak? Mengalami kematian nggak? Iya, berarti sama seperti Tuhan abang ya? Tanya dulu. Sama kan sama seperti Tuhan abang? Kutanya dulu, berarti di dalam ruh ini mengalami kematian enggak? Jawab dulu. Ya, setiap yang bernapas, bernyawa pasti mati. Berarti aku mati juga tadi. Ya, tapi pendeta menyuruh kau mati. Enggak disuruh mati. Ya, baru. Mana disuruh mati? Hos. Hos. Ini aku rekam layar ini ya. Habis izin ya. Monggo. Nanti sampaikan ke pendeta ya. Nanti putar di gereja pakai mic gitu ya. Kutandain nanti. Iya. Kalau bisa besok-besok suruh ke sini pendetanya. Iya. Nah, itu. Ini tadi katanya Bang Hadi, termasuk juga host. Tuhanmu mati. Iya, dia mati, tapi dia hidup kembali. Percaya nggak ada? Jangan ikut. Berapa hari dia mati? 3 hari. Siapa yang bunuh dia? Nggak ada yang bunuh dia, cuma yang mati di kayu salib. Bunuh diri dong. Bunuh diri dong kalau nggak ada yang bunuh dia. Disalibkan. Siapa yang nyalibkan dia? Orang Romawi. Orang Romawi yang bunuh dia. Siapa? Emang itu orang Romawi kurang ajar, bunuh-bunuh Tuhan ya? Orang Romawi kurang ajar itu, emang kurang ajar Romawi itu. Kurang ajar, sampai Tuhan dibunuh segala loh. Jangan terlalu banyak ketawa, Hos, nggak enak didengar. Nggak enak loh. Iya. Masa kurang ajar memang tentara Romawi. Gimana? Ketawa marahin Bang Adi. Nggak gini loh bro, ini tentara Romawi kurang ajar banget. Masa membunuh Tuhan? Bukan Tuhan, Yesus. Oh, Yesus bukan Tuhan. Bukan. Yang dibunuh itu Yesus. Yesus yang bukan Tuhan. Ada 2 Yesus. Dengarkan dulu. Yesus yang dibunuh itu, yang disalibkan itu. Oh, yang disalibkan Yesus yang bukan Tuhan. Yang penting Yesus yang disalibkan itu Yesus. Jadi ya waktu disalib dia bukan Tuhan. Kau udah kubilang yang disalib itu. Iyalah Yesus kan Tuhanmu Yesus kan. Iya. Ya berarti Tuhanmu yang dibunuh. Bukan Tuhan yang dibunuh, yang disalibkan itu Yesus. Begini bro. Manusianya. Kalau seandainya kamu ada di sana, berandai-andai nih ya,
Ya, andai-andai kita Kamu mau membela Yesus atau ikut melarikan diri? kalau saat ini ya membela, kalau mungkin aku nggak mundur sedikit. Misalnya kalau hidup sejaman Yesus, misalnya nih, tentara Romawi nangkap Yesus, kira-kira kamu membela dia atau kamu melarikan diri? Kalau tidak aku mengerti yang diajarkannya itu melarikan diri lah. Oh, ikut melarikan diri. Bukan melarikan diri pun, bukan melarikan, bahkan disalikan dia karena nggak ngerti aku. Atau kalau ada, jangan Tuhan saya disalib, saya aja. Mau nggak kamu ganti dia? Ya kalau aku ngerti yang diajarkannya itu ya mau. Yakin nih? Iyalah. Wah, pemberani kau itu. Ya jelas lah. Mantap. Itu yang bunuh Yesus. Jangan banyak ketawa marah Mahadi. Itu yang bunuh Yesus itu pahlawan atau pengkhianat? Menurutnya itu pahlawan, menurut orang itu ya dia pahlawan itu. Menurut kamu? Menurut kamu? Menurut kamu itu yang membunuh Yesus pahlawan atau pengkhianat? Yang menyalibkan Yesus itu orang yang tidak tahu apa-apa. Masa sih? Tidak mengerti. Jadi dia nggak ngerti ya kalau dia yang dia bunuh itu Tuhan. Iya dia nggak ngerti, dia nggak tahu. Orang bloon dong dia kalau gitu. Bloon dia itu yang menyalibkan bloon. Oh, bloon banget ya sampai Tuhan dibunuh segala ya. Iya. Dan ciptain siapa? Itu karena siapa itu sih? Apa? Bro, yang ciptakan pembunuh itu siapa sih? Ya manusia, Tuhan lah. Tuhan siapa? Ya Tuhan orang itulah. Emang ada banyak Tuhan? Ya banyak lah. Tuhan sama Tuhan beda. Oh jadi pembunuh Yesus bukan Tuhannya Yesus? Bukan. Oh beda Tuhan. Jangan-jangan Tuhannya dia nyuruh dia bunuh Tuhanmu gitu? Ya nggak tahu juga lah. Itu urusan dia itu kenapa dibunuhnya. Kau dendam gak sih sama dia itu? Gimana? Kau dendam gak sama dia? Dendam. Dendam sama siapa? Sama pembunuh Tuhan. Sampai dendam, nggak boleh dendam. Nggak boleh, kau maafkanlah dia ya. Iyalah harus dimaafkan itu karena dia itu nggak tahu apa-apa, makanya yang dia perbuat itu dia tahu apa-apa sama sekali. Ya udahlah ucapkan dulu. Kalau dia tahu pasti dia nggak perbuat itu. Ucapkanlah dulu saya maafkan atas perbuatanmu orang-orang pembunuh Tuhanku, saya maafkan kau. Coba ucapkan. Apanya itu? Katanya kau mau memaafkan dia. Ya ucapkanlah permintaan maaf kepada dia. Maaf itu nggak dari aku, mana boleh dari aku, dari Tuhan lah. Loh, sesama manusia kan harus saling memaafkan. Iya, saling memaafkan. Pada masa yang sama, kalau sekarang kita nggak memaafkan orang. Jangan Bang Hos, jangan terlalu banyak ketawa. Jadi waktu dibunuh itu tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Iya. Menggenapi nubuatan. Nubuatan siapa ya? Nubuatan yang tertulis di Alkitab. Dinubuatkan untuk mati gitu? Bukan dinubuatkan untuk mati, tapi dinubuatkan untuk menyelamatkan. Siapa yang menubuatkan dia mati? Berisik ini. Siapa? Apa? Siapa yang menubuatkan Tuhan mau mati? Nabi sebelumnya. Siapa? Nabi-nabi sebelumnya. Oh, nabi-nabi menubuatkan Tuhan mau mati. Bukan Tuhan mau mati. Terus yang mati siapa ya? Yesus itu. Yesus kan Tuhanmu. Kalau Tuhannya nggak mati. Oh, berarti bukan Yesus dong yang disalib kalau begitu. Bukan Yesus yang disalib. Yesus yang disalib. Berarti Yesus Tuhan dong. Iya. Oke. Si abang ini kok. Berapa hari sih? 3 hari mati ya? Iya, kan udah dijawab tadi. Waktu mati 3 hari berarti nggak ada Tuhan dong? Ada. Siapa Tuhan waktu Tuhan mati? Ya Tuhan itu sendiri pencipta langit dan bumi. Lah karena mati gimana caranya? Yang mati itu Yesus, yang dikubur itu Yesus. Ya memang kalau Tuhan mati itu masih bisa bergerak gitu. Bukan Tuhan yang mati, Yesus. Terus Yesus itu Tuhan atau bukan?
Yesus itu Tuhan. Tuhan itu telah menjadi daging, yaitu manusia disebut namanya Yesus. Oh, jadi waktu menjadi manusia dia bukan Tuhan. Waktu? Betul nggak? Waktu apa? Waktu dia menjadi manusia dia bukan Tuhan. Dia itu tetap Tuhan. Ya berarti Tuhan mati. Ya enggak lah. Ulang-ulang aja itu aja. Apakah manusianya Yesus itu Tuhan? Manusianya Yesus? Manusia bukan Tuhan, itu manusia. Oh, berarti manusianya Yesus bukan Tuhan. Ya bukan. Apanya Tuhan dalam diri Yesus? Ya rohnya. Oh, rohnya yang Tuhan. Ya. Dagingnya bukan Tuhan. Ya bukanlah manusia dagingnya. Oh, jadi Tuhan bercampur bukan Tuhan. Bukan campur Tuhan. Tuhan itu sama kayak bisa kita lihat. Iya Tuhan. Ada Tuhan di dalam diri daging. Betul. Tuhan itu bukan di kayak onde-onde. Kayak onde-onde gitu ya. Onde-onde itu kan ada di dalamnya gula merah tuh. Enggak lah itu. Nah, di luarnya itu bukan onde-onde, dalamnya doang yang onde-onde, betul? Oh, kayak gitu apanya maksudnya? Udah apa? Siapa dulu yang di bawah itu, Bang? Siapa dulu? Siapa dulu? Siapa dulu? Apa dulu? Bang Aduka malam, Bang Aduka malam. Bang Aduka malam, Bang Aduka. Gak monitor itu, udah lanjut GPS. Udah. Sebenarnya Tuhanmu ada berapa sih, Bro? Tuhan gue satu. Siapa namanya? Namanya? Iya. Bahasa apa tadi, bahasa Yunani ya? Iya. Yang dibilang apa itu Theos tadi itu ya? Theos itu bukan nama. Tadi itu nama, itu gelar. Oh, berarti itulah itu. Oh, Tuhanmu satu namanya Theos. Apa tadi nama itu? Theos apa ya, Yahweh apa tadi itu? Theos itu kan udah dijelaskan tadi. Theos itu bahasa Yunani. Ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia Tuhan. Ya. Ya, Tuhan itu bukan nama tapi gelar. Makanya pertanyaannya siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhanku? Kok nama Tuhanku ya Yesus? Oh iya, itu anaknya Maria itu ya? Iya. Jadi Tuhanmu anaknya Maria? Iya. Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria? Iya. Ya Tuhan. Siapa namanya? Ya namanya itulah yang pencipta langit. Siapa? Dengarkan dulu ya. Ya, coba. Kadang saudara-saudara Islam beda bernarasinya kayak gini. Dicampurkan sebelum Yesus datang, sesudah Yesus datang, itu makanya kadang membingungkan. Jadi pertanyaan seperti itu, ketika Yesus sudah ada, berarti Tuhannya Maria Yesus, kan kayak gitu. Nah, terus siapa Tuhannya Maria? Maka ya Tuhan pencipta langit bumi lah. Tuhanmu siapa? Tuhan dia pencipta langit bumi. Siapa namanya? Ya Yesus. Berarti Tuhannya Maria siapa? Ya pencipta langit bumi. Siapa namanya? Kalau pada ini Bang Hos ini terlalu banyak ketawa. Terlalu banyak ketawa dia, sama kayak di fotonya itu, ha. Tuhannya Maria pencipta langit dan bumi. Tuhan kamu juga pencipta langit dan bumi. Ya. Nah, nama Tuhanmu siapa? Yesus. Nah, nama Tuhannya Maria siapa? Ya Yesus. Anaknya Maria? Yesus. Jadi anaknya Maria, Tuhannya Maria. Iya. Nah, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Lebih tua Maria. Loh, masa lebih tua Maria daripada Tuhan? Nah, inilah. Seperti ini. Apa? Keliling gitu aja. Kan udah bilang tadi, Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Disebut namanya Yesus.
Kalau Tuhan datang ke dunia ini dengan kekuasaannya itu tidak bisa terrakit hampir itu sebagai manusia. Jadi dengan cara apa dia? Yaitu menjadi daging sama dengan kita ini, menjadi manusia. Yang ciptakan Maria siapa? Itu Maria bawah kita ini, itu Maria bawah. Bro, yang ciptakan manusia siapa? Tanya dulu Maria bawah itu. Oh iya, iya, ada Maria juga ini. Turun dia. Lu jangan langsung dipanggil. Yang ciptakan manusia siapa? Yang menciptakan manusia. Sekarang. Iya. Kalau menciptakan manusia, manusia lah dirawat. Yang ciptakan. Lah kan bukan Tuhan yang ciptakan manusia. Sekarang ini bukanlah. Oh, terus Maria yang ciptakan Maria siapa? Ya, bapak mamanya lah. Oh. Bapak mamanya pencipta. Jadi manusia. Jadi tanya sama bang, abang yang ciptakan siapa? Ya Tuhan lah. Dari mana Tuhan orang? Inilah. Tuhan yang menciptakan kita lah. Kita kan ini makhluk, bro. Enggak. Inilah kamu ini, bro. Kamu ini ciptaan Tuhan atau bukan? Iya, ciptaan Tuhan, tapi bukan Tuhan yang menciptakan. Itu hanya ciptaan Tuhan tapi bukan. Ini dengerin jawabannya ya. Dengerin ya. Dia ciptaan Tuhan tapi bukan Tuhan ciptakan dia. Gimana sih lo? Iya, makanya ciptaan Tuhan itu menciptakan manusia itu hanya dulunya. Ya udah beranak cuculah mereka, kawinlah mereka. Oh, jadi kamu bukan ciptaan Tuhan ya? Bukan. Terus kamu ciptaan siapa? Ya saya yang dilahirkan sama orang, sama ibu, sama emak aku lah. Jadi kamu bukan ciptaan? Bukan. Oh ya. Yang diciptakan itu hanya Adam. Oke, siapa yang ciptakan Adam? Ya Tuhan itu sendiri. Siapa namanya? Namanya itu ya yang dibilang siapa tadi? Apa itu? Ethos Yahweh apa tadi itu ya? Bukan Yesus. Bukan. Oh, berarti Yesus nggak menciptakan? Ya enggak. Oh, berarti Tuhanmu tidak menciptakan? Ya kan Yesus kan di waktu di masa dia disebut namanya Yesus. Ya kalau Tuhan yang mencipta. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus ya inilah pertanyaan ini balik-balik gitu aja. Balik-balik pertanyaannya. Terus dulu bos, enggak ya gue anak. Terus bos. Tapi anaknya baik aja kan. Anaknya baik sopan. Kita lanjut dulu ya. Iya, siap. Itu Asmet Gayo, tanya dulu Asmet Gayo. Abang tanya lah, coba. Oh, Asmet Gayo. Buka mic. Asmet Gayo. Udah tidur dia berarti itu Bang GPS. Kalau tidur turun aja lah dia. Turun sendiri kok. Tanpa disuruh turun sendiri dia. Jadi kayak gini Bang Hos. Kayak mana itu? Beberapa ini aku masuk di room apologen atau Islam. Selalu mempertanyakan demikian seperti itu. Bolak-balik pertanyaannya Tuhan itu Yesus itu Tuhan. Kan udah dijelaskan dari awal itu Tuhan itu menjadi manusia disebut namanya Yesus. Tuhannya Maria siapa namanya? Dibalik lagi Yesus itu Tuhan itu Yesus. Iya. Tuhannya Maria siapa? Balik lagi. Tadi Bang GPS bilang Tuhannya namanya Yesus. Nah, Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya Maria ya Yesus. Nah, berarti Tuhannya Maria itu Yesus. Ya. Ya, anakku ternyata Tuhanku, begitu. Nah, inilah dia, baiknya. Framing kayak gini. Dengarkan ya Bang ya, dari tadi anakku ternyata anak kandungku, betul tidak? Dengarkan dulu Bang. Ini layarku udah ku rekam layar. Iya, nggak apa-apa. Kirim ulang. Nah, jadi itulah pertanyaan kayak gitu kan udah aku bilang tadi. Yesus Iya, kalau kita secara pikiran kita sekarang ini manusia nggak masuk akal enggak? Nah, tentara Romawi masuk akal nggak tuh? Gimana? Tentara ya, makanya makanya dibunuh kan?
Ya iyalah. Nah itu Kan aku bilang tadi. Dibunuh karena apa tuh? Ya nggak ngerti orang itu. Karena nggak masuk akal Bang GPS. Anakku Iya, nggak Tuhanku. ngerti, nggak masuk akal, nggak ngerti orang itu, Iya. nggak paham. Nah itu makanya. Jadi Abang masuk- ketika abang dikasih masuk akal nggak itu? paham, ketika dikasih paham, ya mungkin pada waktu itu dikasih paham ya pasti nggak disalibkan itu. Coba anak-anak pengikutnya yang paham, yang ngerti, ya pasti mereka nggak menyalib. Nah, abang Ya, itu pengikutnya, tentara betul kan? Romawi itu dengan Romawi. Ya. Tentara Romawi itu ya kan yang diperintahkan, yang Ah. diperintahkan. Diperintahkan siapa dia? Ya tentaranya lah, pemimpinnya. Oh, lebih hebat tentaranya ketimbang Tuhan abang ya? Bukan hebat tentaranya. Jadi lebih hebat mana? Apanya? Abang mengikuti Yesus atas perintah siapa? Aku mengikuti Yesus atas perintah Yesus lah. Nah, perintah Tuhan kan? Iya. Nah, kenapa tentara malah ikut perintah bukan Tuhan? Ya karena mereka nggak tahu, nggak mengerti. Nggak paham. Karena nggak paham itulah bang, anakku ternyata Tuhanku, nggak masuk akal. Ya iya nggak masuk akal karena orang nggak ngerti orang Kalau itu. Coba kalau kalau anakku ngerti orang ternyata itu. Tuhanku tuh masuk akal dia bang. Coba kalau ngerti orang itu pasti nggak yang Ya, melakukannya. kalau di abang masuk akal. Masuknya seperti itu. Anakku ternyata Tuhanku, betul. Tidak seperti itu. Jadi seperti apa? Tidak seperti. Ya udah nih kita sapa dulu tamunya dulu ya. Ya. Bang Waskita, Bang Bugis, Bang Messi malam menjelang pagi. Bang Waskita, Bang Messi, Messi nih. Bang Bugis, gini lah teman-teman, naik cuman diam. Numpang duduk di kursi sofa itu. Bukan tumpang duduk, yang ditakuti nanti ngeripot dia, itunya. Nah, itu numpang duduk di kursi sofa itu. Aku yakin itu. Kalau suara gue kecil apa gede nggak sih? Apa? Gede ya? Gede. Apa kurang besar? Tuh, nyambung kan Bang Andi? Pandai kok. Si siapa sih namanya ini anak ini? Si Hosana ini ngerti bahasa Indonesia. Ngerti. Hosana itu lo ngerti nggak arti Hosana? Enggak, apa itu? Hosana itu dari Bible. Apa itu? Artinya semoga keselamatan terhadap anak Daud. Semoga keselamatan terhadap kamu. Itu doa itu Hosana itu. Doa ya, jalan doa. Jadi Yesus juga didoakan. Semoga Yesus selamat gitu. Hosana. Nggak pernah kami doakan Yesus diselamatkan, nggak pernah. Itu arti Hosana itu. Nggak pernah kami mendoakan Yesus. Ya udahlah, nggak ngerti ketinggian. Udah lah mudah-mudahan. Mudah-mudahan lanjut. Bang Hos. Apa? Bilang, aku nggak mau turun kalau nggak Hos turunkan, jujur aja. Iya nggak apa-apa, sampai pagi pun nggak masalah ya teman-teman di bawah. Teman-teman yang enggak, netizen di bawah kok. Kalau kata netizen turunkan, saya turunkan. Ya. Ya Bang GPS Dia orang baik kok dia. Iya, nggak mungkin. Begini loh bro, kalau boleh berbagi gini ya. Kalau ajaran Islam itu, semua yang pernah ada di muka bumi ini, termasuk alam semesta berikut isinya, itu ciptaan Tuhan, itu makhluk. Gitu ya. Jadi siapapun yang pernah ada dalam kandungan ibunya, pernah menjadi bayi, itu makhluk ciptaan Tuhan. Bukan Tuhan dia. Jadi Gitu ya. tanya dulu Bang ya, kalau memang itu seluruh makhluk ini diciptakan Tuhan, berarti kan kita artikan menciptakan itu kan membentuk, menjadikan dengan langsung tangannya sendiri. Jadi Tuhan sendiri menciptakan manusia dengan tangannya itu sekarang ini. Penciptaan Tuhan itu bukan langsung kun fayakun jadi, tapi artinya dia berfirman berproses sebagaimana manusia diciptakan itu, termasuk di Al-Quran dijelaskan di dalam rahim itu dari segumpal darah berbentuk halakah, itu atas semua keinginan Tuhan. Jadi semua atas dengerin dulu dijelaskan supaya kau belajar. Semua atas keinginan Tuhan gitu.
Kalau Tuhan menghendaki ibu hamil dengan sehat. Kalau Tuhan menghendaki ibu hamil dengan selamat. Begitu ciptaan Tuhan. Oke, kalau lari ke sana Bang untuk menciptakan rahim, itu ateis nggak punya agama, nggak percaya Tuhan, tapi bisa mereka melahirkan. Nggak usah kau wakili ateis. Oke. Abang bilang tadi Tuhan menciptakan manusia dengan rahim. Yesus sendiri, dengerin, Yesus sendiri itu ciptaan Tuhan. Itu kan diciptakan. Di bulan ke-6 itu Bapak di surga, dengerin ya baik-baik ya, memerintahkan Gabriel menemui Maria. Datanglah Maria. Kata Maria, apa gerangan? Saya Gabriel. Saya membawa perintah, kamu nanti akan hamil, mengandung. Kata Maria, aku nggak mungkin. Aku mengandung, aku nggak punya suami. Ya. Tapi endingnya Maria mengandung. Maria mengandung itu atas kehendak Bapak di surga. Jadi isi kandungan Maria ini kehendak Bapak. Paham sampai sini? Nah, terus lahirlah Yesus. Yesus ini disayangi oleh Tuhan. Diberilah dia jabatan sebagai utusan Tuhan di muka bumi, memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya. Ya, memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya kepada Bani Israel. Ya. Begitu. Nah, jadi dengarkan Bang ya, gantian kita ya. Ya, silakan. Yesus itu beda seperti penciptaan biasa. Penciptaan nabi-nabi sebelumnya beda. Memang beda. Nabi-nabi sebelumnya itu melalui perkawinan. Situ bedanya Bang, jangan samakan. Beda, masa bilang sama? Jangan samakan manusia Yesus. Kemanusiaan Yesus itu sempurna, tidak ada tercela, tidak ada celah sama sekali, tidak ada. Catat celah yang nggak ada. Jadi jangan samakan dengan manusia. Di Bible-mu banyak celahnya dia. Nah inilah. Kamu nggak pernah baca Bible kali ya? Inilah. Oke, salam dulu, Bang Hadi, Bang Henry. Kristen apa Islam Bang Henry? Dengar dulu ya, gua kasih celah di Bible-mu ya. Ini saya nggak mau menista nih, tapi data di Bible. Pertama nih. Waalaikumsalam. Pertama, Yesus itu mengatakan ada perempuan mengantar anaknya untuk berobat kepada Yesus. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Perempuan itu memaksa. Terpaksa Yesus mengatakan, di luar Bani Israel itu guguk. Itu nggak bagus loh. Kedua, Yesus lagi lapar sama muridnya. Terus kemudian lapar, dia mendekati pohon ara. Pohon ara itu tidak berbuah, dikutuk pohon aranya. Kamu pernah baca nggak itu, bro? Pernah. Hah? Pernah. Nah, gimana itu? Itu bagaimana itu? Dosa nggak tuh? Dengarkan ya Bang, yang Abang bilang tadi itu mengenai pohon ara, itu bukan celah, bukan cacat celah itu. Apa itu? Cacat celah itu. Apa itu kalau nggak celah? Ya, itu namanya ya yang tidak berbuah, ya untuk apa? Kenapa dikutuk pohon aranya? Ya untuk apa yang nggak berbuah? Kenapa dikutuk? Ya makanya itu ucapan Tuhan itu berkuasa. Coba sekarang manusia itu mengutuk pohon, mengutuk apa nggak bisa? Karena dia itu mengucapkan kata itu. Dia kan manusia waktu itu mengutuk. Kan dibilang dari tadi Tuhan itu telah menjadi manusia sama. Iya berarti manusia. Deh dengerin. Waktu Tuhan mau menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Masih. Siapa yang Tuhan? Ya Tuhan itu sendiri. Yang mana, yang manusianya atau bukan? Langit dan bumi. Contoh ya, kamu sudah berubah menjadi nyemot. Apakah kamu masih ada? Ya, itu beda ceritanya Bang. Ya kan tuh. Jangan samakan. Siapa ini ngeri bernarasinya Cok. Contoh ya, contoh nih. Kamu berubah menjadi nyemot. Apakah kamu masih ada? Ya, berubah jadi monyet ya nggak bisa lah ya, monyet lah.
Ya, Tuhan menjadi manusia. Apakah Tuhan masih ada? Beda, kalau Tuhan itu tetap ada. Gimana Tuhan itu berada? Jangan samakan bang, aku manusia, jangan samakan. Tuhan telah menjadi manusia. Berarti Tuhanmu menjadi manusia. Betul? Tuhan yang menjadi manusia disebut namanya Yesus. Kalau Tuhan ada, yaitu Tuhan. Nah, setelah dia menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Ya Tuhan tetap. Hah? Tuhan tetap. Tetap dia Tuhan. Ya. Nah, jadi Tuhan itu berbentuk manusia. Tuhan itu telah menjadi manusia. Nah, berarti pernah jadi bayi Tuhanmu. Tuhan itu telah menjadi manusia, ya sama kayak manusia, namanya juga manusia. Berarti dia bukan Tuhan waktu dia jadi manusia. Nah, inilah kan aku bilang tadi. Ya abang narasi bahwasanya. Udah, terusin dulu, Bos. Udah mulai ngeyel dia nih. Kenapa ini? Kenapa? Mana Bang Zuma dibawa ke Aku mau pergi dulu beli minyak rem bentar. Hati-hati jalan bang, Beli minyak rem sama aku ambil minyak rem sama kunci dongkrak. Bentar ya. Hati bang, ya. Bang Hadi, tuh, siapa tamu tuh Bang GPS? Ada tamu tuh. Pematah, ayo selamat malam. Coba siapa? Pematah, selamat malam. Nggak mau dia. Kenapa nggak mau? Nggak tahu. Ini Agus. Coba siapa? Bang Agus. Nah, siapa? Nah. Nah, siapa tuh? Banyak tamu tuh. Bang Agus, Bang Donat. Nggak mau jawab. Kuat. Suara Bang GPS kuat. Bang Agus, Bang Donat. Nggak mau dengar. Suara Bang GPS itu kurang kuat. Yang jantan suaranya. Bang Donat, Bang Agus gitu. Kuat. Bang Agus. Bang. Gak mau dia ya. Ya udahlah. Nah, kita naikkan yang lain lagi nih ya. Yang nggak mau jawab turunkan aja. Oh iya. Bentar Bang GPS ya. Nah, gini nyambung dia Bang Andi. Masuk akal giliran begini. Giliran disuruh menyapa masuk akal. Ya kan? Tapi giliran diskusi tentang ketuhanan muter-muter. Iya kan muter-muter karena pertanyaannya muter-muter juga. Enggak muter-muter, jawabannya udah dapet. Tuhan manusia Tuhan. Tuhan manusia Tuhan. Bukan muter-muter namanya. Manusia kan? Bang GPS manusia kan? Iya manusia. Apa bedanya coba? Apanya? Tuhan abang sama abang apa bedanya? Ya beda lah, dia Tuhan. Bukan manusia. Ya dia Tuhan menjadi manusia. Gak masuk akal, gak nyambung kan? Nyambung nih teman-teman. Disuruh menyapa, nyambung. Ya, yang mana? Apa bedanya Bang GPS dengan Yesus? Coba. Oh, aku dengan Yesus jelas beda lah. Bedanya di mana? Bedanya jelas, masanya itu udah beda. Terus? Udah. Masanya beda, postur tubuhnya beda. Bahasanya beda, tampilannya beda, banyak bedanya bang. Oh, banyak bedanya. Sama-sama manusia nggak? Ya kalau manusia sama manusia. Bukan Tuhan lah berarti ya kan? Kok sama manusia? Kalau manusia lah ya sama manusia. Sama-sama berkelamin lah ya bang. Sama ya kan? Iya. Sama nggak kira-kira itu ya? Apanya? Sama nggak kira-kira itu ya? Kira-kira sama aku? Ya kalau manusia sama. Sama-sama manusia ya kan? Sama-sama kedagingan ya kan? Iya. Iya. Tapi ada bedanya di sana bang. Oh ada beda aja rupanya. Bedanya di mana nih? Jangan saja ada bedanya itu bang.
Ya, di mana bedanya tuh coba? Aku manusia berdosa, Iya. dia manusia tidak berdosa. Oh. Aku manusia pembuahan sel sperma sama sel telur, dia tidak. Bukankah yang digantung di pohon itu orang-orang yang berdosa, Bang? Iya. Nah, terus Yesus? Ya, Yesus kan dituduhkan dia itu berdosa. Oh, dituduh. Sebenarnya yang Tuhan ini tentara Romawi atau Yesus sih? Kok dia dituduh? Yang mana? Sebenarnya yang Tuhan yang sesungguhnya tentara Romawi atau Yesus nih? Tuhan yang sesungguhnya tentara Romawi atau Yesus? Tuhan yang sesungguhnya Yesus sendiri lah, itulah Tuhan sesungguhnya. Terus kenapa kok bisa dituduh dia berdosa? Berarti tentara Romawi ini melebihi Tuhan dong? Enggak. Loh? Namanya itu. Nah, kata abang Bang GPS ini orang berdosa, Yesus tidak orang berdosa. Sementara syarat yang tergantung di pohon itu adalah orang yang berdosa. Betul tidak? Iya. Nah, Yesus digantung tidak? Digantung. Nah, digantung gara-gara apa dia? Ya karena dituduhkan dia. Oh, berarti berarti yang ketiga itu dituduhkan, berarti orang yang bertiga yang disalibkan itu tidak bersalah ya, tidak berdosa. Dengarkan, yang disalibkan itu orang berdosa, disalibkan itu orang berdosa. Ya, Yesus berarti berdosa kan? Tidak berdosa, Yesus tidak berdosa. Dalam ketawa, inilah Yesus itu tidak berdosa. Di saat di mahkamah inilah, berarti lari ke Alkitab jadinya tadi. Ya nggak apa-apa, kita kan bahas Bible dari tadi. Enggak, tapi bahasa di Al-Quran. Nggak ada bahasa Al-Quran. Tadi Tuhan kalian apa? Nggak ada bahasa Al-Quran. Yang kita tanya tentang Yesus. Jadi di saat sidang Mahkamah Agung, jadi banyak orang mengatakan salibkan dia, nggak usah dipenjarakan, dia dikasih pilihan. Ya, karena apa? Kenapa disalibkan? Ya karena dituduhkan itu menyesat katanya, penyesat katanya. Karena apa? Ya menyesatkan kata orang itu. Ketika dia ingin disalibkan, ada berapa orang yang disalib? Berarti yang ketiga-tiganya itu nggak berdosa, betul? Yang dua berdosa, yang kedua berdosa. Ketawa, jangan nanti marah. Katanya yang digantung di pohon itu orang-orang yang tidak berdosa. Masa nggak adil? Siapa bilang nggak berdosa? Oh, berarti yang berdua berdosa. Iya. Tuhannya nggak adil dong. Kenapa? Lah, dia nggak berdosa, yang dua berdosa. Iya kan, itu kan memang udah dibuatkan. Oh, berarti memang dibuatkan Tuhan nggak adil? Bukan. Terus apa lagi? Mana ada dibuatkan Tuhan nggak adil? Lah, itu Tuhan adil. Nah, Yesus tidak berdosa, yang berdua berdosa. Adil nggak kira-kira? Ya kalau secara kita manusia tidak adil lah. Nah, Yesus tidak adil, berarti tidak adil, Yesus tidak adil. Bukan Tuhan membuatkan Tuhan tidak beradil, tidak adil. Mana ada jalannya Tuhan yang adil? Tuhan itu adil. Lah kalau tidak adil, berarti yang keduanya tidak berdosa dong, betul? Yang mana? Berarti yang keduanya tidak berdosa juga dong, betul? Ya, itu beda ceritanya, Bang. Beda. Dibuatkan, dengarkan ya, biar ngerti. Yesus itu disalib, ya karena udah dibuatkan anak manusia itu memang harus disalib, mati, dikuburkan, bangkit dari hari ketiga. Itu kan terjadi hal-hal yang dibuatkan itu Yesus sendiri, itu kan Tuhan sendiri. Kalau manusia biasa mati nggak bangkit. Jadi Tuhan sendiri itu berdosa gitu? Mana Tuhan berdosa? Berarti dia bernubuat atas diri dia sendiri begitu? Gimana? Berarti Yesus sendiri itu bernubuat atas dirinya. Tuhan itu bernubuat. Nabi sebelum itu bernubuat tentang apa? Sendiri. Sementara para nabi mengatakan orang-orang yang tergantung di atas pohon itu orang-orang yang fasik.
Yesus orang fasik enggak? Iya, apa? Iya. Iya. Enggak. Nah, inilah. Berarti Dengarkan ya Bang nanti. Tadi Dengarkan kata ya. Bang GPS tadi katanya iya orang fasik. Tengok nanti postingan-postingan orang kalau ada yang memotong-potong video ini. Enggak, netizen tuh. Iya kata tuh. namanya. Dengerin loh. Netizen 2000 loh itu. Kan aku bilang tadi kan salah itu, bukan nggak ngerti apa yang bilang tadi. apa tadi? Jangan dipotong ya, nanti aku potong ada. Iya, kata-kata para nabi, orang yang tergantung di atas pohon itu adalah orang-orang yang fasik dan orang-orang yang berdosa. Ya. Nah, Yesus orang fasik? Tidak. Lah, itu nubuatannya tapi. Ini aku bilang. Penubuatan gimana? Bertolak belakang nubuatannya. Ini bukan untuk berdosa. Nah, terus kenapa dibuatkan coba begitu? Inilah pertanyaan diulang. Berarti enggak, ya, karena belum selesai. Berarti para nabi salah. Enggak salah orang itu. Terus enggak salah. Nubuatannya berarti salah. Enggak. Karena kata para nabi terdahulu di perjanjian lama itu mengatakan orang-orang yang tergantung di atas pohon itu adalah orang yang fasik dan orang berdosa. Sementara yang berdosa dan orang fasik itu cuma 2 orang. Yesus fasik enggak? Tidak. Loh, kok bisa enggak? Sementara nubuatannya seperti itu. Kamu udah jelaskan tadi itu. Yesus itu kan dituduhkan. Berarti yang berdua ini juga dituduhkan dong. Gimana? Berarti yang berdua ini juga dituduh. Enggak. Kalau yang dua itu memang orang berdosa. Tahu dari mana? Tahu dari mana kalau orang berdua itu berdosa? Ya dari Alkitab. Dari Alkitab. Kamu tinggal di Al-Quran. Sementara nubuatannya seperti itu. Berarti ketiga-tiganya adalah orang-orang yang tidak berdosa, betul? Gimana? Berarti orang-orang yang bertiga itu tidak berdosa, betul? 2 yang berdosa, Bang, 1 nggak berdosa. Gak adil dong. Nubuatannya udah sangat jelas. Orang-orang yang tergantung di atas pohon adalah orang-orang fasik dan orang-orang berdosa. Sementara yang tergantung itu adalah Yesus juga termasuk. Betul? Pusing nggak? Gak masuk akal kan? Itu lebih belabang itu. Bukan mengejas, bukan ya. Tapi kita uji tuh secara dari tadi tuh, dari Bang Handi, Ustadz Ardi. Nah, inilah. Udah. Gimana nih? Tidak ada apa. Apa tadi ngelek aku ya? Walah, mati Belanda nih teman-teman. Masya Allah. Abang kok bisa bang? Abang apa sih yang diajari oleh pendeta abang sampai segininya gitu loh? Oh, cuman satu bang, kan bilang tadi abang tanya tadi kan apa yang diajarkan yang kamu dapat di gereja yang diajarkan pendeta. Jadi yang aku dapat itu cuman satu bang. Orang hidup kekal itu. Yang kekal itu apa? Yang disampaikan oleh pendeta abang? Ya di surga lah, hidup kekal di surga. Di surga. Melalui apa itu kita menuju ke surga? Ya melalui jalan kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa yang dimaksud pendeta? Ya itu Yesus itulah. Dengan cara menyembah dia, menuhankan Yesus. Bukan menuhankan dia, mengikuti yang dia ajarkan. Oh, mengikuti, bukan menuhankan. Ya, kok Tuhannya tetap Tuhan lah. Kalau Tuhan tetap Tuhan. Tadi katanya mengikuti, bukan menuhankan. Tuhan kalau Tuhannya tetap Tuhan. Loh. Jadi yang diajarkan Yesus itu. Abang menuhankan Yesus atau mengikuti dia? Sekali dua. Jadi Bang GPS menganggap Yesus sebagai Tuhan dengan cara melalui dia menuju dia ke surga begitu. Ya. Itu diajarkan pendeta. Gimana? Itu yang diajarkan pendeta. Gini bang. Oh, ya, gimana? Ya, jadi kayak gini bang ya.
Di Kristen, ya, satu janji Tuhan Yesus yaitu adalah keselamatan hidup yang kekal. Tidak ada di tempat lain, di agama lain keselamatan itu, janji itu tidak ada. Nabi-nabi sebelumnya tidak pernah menjanjikan keselamatan hidup yang kekal. Hanya Yesus sendiri yang menjanjikan. Dia langsung mengatakan demikian. Berarti para nabi itu nggak masuk surga? Bukan tidak masuk surga. Karena Yesus datangnya di perjanjian baru kan, para nabi nggak kenal Yesus. Iya. Nah, terus Nabi-nabi sebelumnya lalu itu dari mana bukan mereka tidak bisa masuk surga? Nabi-nabi sebelumnya itu bukan tidak masuk surga. Nah, terus masuk kemana dia? Mereka tidak ada menjaminkan. Mereka tidak menjaminkan. Tidak ada jaminan mereka, tidak ada ucapan mereka bahwasanya ikutilah aku akan kau akan selamat, tidak akan mati, hidup yang kekal, tidak masuk neraka. Tidak ada jamin. Mereka tidak bisa menjamin itu. Tidak ada satu tidak menjamin. Berarti para nabi tidak masuk surga dong? Bukan tidak, mereka masih mencari-cari. Oh, masih mencari-cari sampai sekarang mereka masih mencari-cari surga itu. Dengarkan Bang. Nabi-nabi sebelum Yesus, orang-orang sebelum Yesus yang menyampaikan firman Tuhan, itu mereka tidak mengerti. Berarti para nabi tidak mengerti. Mereka itu manusia biasa, tidak Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi manusia. Mereka tidak. Kayak Yesus sendiri. Tidak. Dia ada kuasa, dia berkuasa itu di bumi di surga, Yesus itu. Oh, di bumi dan di surga. Berarti sama dong kayak iblis. Kenapa itu? Iblis dikasih kuasa bumi dan langit. Iblis tidak berkuasa di surga. Tapi berkuasa di bumi di langit. Iya, di bumi cuma di neraka itu kuasa iblis, dia berkuasa di surga. Ada tertulis di neraka, bumi dan langit tertulis. Nah, itu pun jadilah. Gitu jadi. Nah, jadi Yesus ini seimbang dengan iblis. Tidak, mana pula seimbang. Dari mana ya tidak? Yesus penguasa dikasih kekuasaan. Iblis pun begitu juga, bumi dan langit dikasih. Nah, seimbang nggak kira-kira? Ya enggak lah, iblis kan tidak berkuasa di surga. Nah, emang betul iblis tidak berkuasa di surga. Tapi Tuhanmu di mana? Ya Tuhanku di surga. Sebelum ke surga di mana? Di mana? Sebelum ke surga di mana? Ya sebelum di surga jadi manusia di bumi. Di bumi kan? Berarti lebih hebat iblis, betul? Enggak. Kalau hebat iblis, dengarkan ya. Kalau memang hebat iblis. Tadi kita udah sepakat iblis dikasih kuasa langit dan bumi, tapi tidak di surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus ada di mana? Di bumi. Nah, berarti selama Yesus hidup di bumi, iblislah yang lebih tinggi daripada dia, betul? Tidak. Salah. Kok salah? Salah lah. Salahnya di mana? Salahnya di sini. Yesus, dengarkan. Yesus dikasih kuasa cuman hanya di surga, betul? Gimana caranya biar di HP aku bisa ketawa juga lah, abang aja ketawa. Tidak ketawa aja loh. Biar bisa ketawa juga di HP ku. Iya. Ketawa manual aja lah. Saya ketawa manual dari tadi. Astagfirullah. Ketawa manual jangan ikut karena soundcard-nya. Gak ada saya pakai soundcard. Saya begini. Ya udah jangan tekan HP ketawanya lah, efek suaranya itu. Manual aja, manual ketawanya ya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kelebihannya di sini, Bang. Apa kelebihannya? Dia itu memang berada di dunia, bahkan mati, tapi dia melalui kematian itu dengan selamat. Dia hidup pun kembali. Dia di mana itu? Apanya? Ketika dihidupkan kembali, dia berada di mana? Ya masih di bumi. Nah, berarti lebih kuasa mana, iblis atau Yesus? Ya Yesus lah. Iblis dikasih kuasa bumi dan langit. Yesus berada di mana? Tapi iblis mati, dia hidup lagi. Loh, tahu dari mana dia mati? Tahu dari mana? Dia berkuasa.
Ya, berarti lebih hebat iblis dong, tidak mati-mati, betul? Dari mana caranya nggak mati-mati? Soalnya gini, ada di tetanggaku namanya iblis mati. Ya, itu manusia, beda dong. Yang penting kan iblis namanya itu iblis, mati dia. Beda lah, iblis Bahkan iblis kedagingan sama makhluk yang kasat mata itu berbeda, jangan disama-sama. Yesus yang menjadi manusia mati, iblis mati nggak kira-kira? Iblis nggak mati, nggak tahu aku. Mana lebih hebat, iblis atau Yesus? Ya Yesus lah. Lah, di mana hebatnya Yesus? Yesus mati, iblis nggak mati. Mana yang lebih hebat? Yesus mati tapi hidup kembali. Iya. Yesus mati tapi hidup kembali. Mana yang lebih hebat? Ya, mana yang lebih hebat yang nggak mati-mati sama sekali? Ya beda lah. Maulana Tanjung. Nah, siapa tuh tamu tuh Bang GPS? Ya, Maulana, Bang Tanjung. Ya. Islam Kristen. Islam. Oh, udah Bang Hos. Islam. Oh, udah. Iya. Ini ada tamu lagi nih. Siapa lah? Ada tamu lagi nih. Slow. Selamat malam. Ya, malam Bang. Islam Kristen. Alhamdulillah Muslim. Islam Bang. Oh, bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bunda Mila, Bang Andi, Bang Maulana, minal aidin wal faizin lagi. Minal aidin wal faizin juga Ketua minal aidin wal faizin. Oh iya, Bang Solo bukan Islam berarti ya? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah Bang. Tapi Muslim Abang yang tanya Bang, yang tanya itu Islam apa Kristen, bukan Muslim apa Kristen Bang. Aslama yuslimu musliman aslama atau Islam. Nggak usah diseriusin Bang Slow, nggak usah diseriusin. Nih ada tamu lagi nih. Siapa itu? Akal. Akal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya tuh Islam atau Kristen? Bang Abu apa? Akal, Bang Akal. Apa tuh? Islam apa Kristen? Alhamdulillah masih punya akal, jadi Islam. Oh, Islam ya, bukan Muslim ya? Agamanya Islam. Kan tanya agamanya tadi kan? Ya tadi Abang Slow ini katanya Muslim, makanya aku tanya itu tadi. Sama Kristen karena Abang. Iya, Muslim itu kan berserah itu diri orangnya sama aja, nggak ada bedanya itu. Sama Islam agamanya, Muslim orangnya itu. Itu gunakan isim nakiro yang. Coba saya tanya Bang GPS, Bang GPS Kristen atau pengikut Kristus? Kristen itu pengikut Kristus. Beda kan? Itu. Enggak bego, saya bilang beda. Telinga ini mulai kabur-kabur di telinga ini. Aduh. Jangan ada kata-kata inilah, nggak bagus. Nggak ada, saya bilang beda. Telinga dipakai. Abang Kristen atau pengikut Yesus? Kristen itu pengikut Yesus. Oh, berarti agamanya? Iya. Orangnya? Ya orangnya Kristen. Agamanya Kristen. Orangnya? Ya orangnya orang inilah orang Indonesia. Orangnya baluam. Gimana Bang Tanjung? Jadi Bang Kasih. Jadi kan yang dipertanyakan dari ketua ini kan, mana lebih hebat yang mati sama yang kekal? Yang nggak bisa mati. Tanya sama aku Bang Tanjung. Iya Bang. Gimana itu? Kan iblis ini kan nggak mati, dia berkuasa lagi dan bumi. Yesus berkuasa lagi dan bumi, di surga juga. Surga juga Bang, surga. Ya, tapi dia bisa mati Bang. Sedangkan iblis nggak mati. Kembali naik ke surga kan nggak mati aja. Ya. Iya, tapi kan dia nggak pernah mati. Tapi iblis kan nggak mati.
Iya. Nah, lebih hebat mana tuh Bang? Yang pernah mati dengan yang tidak pernah mati. Kalau secara manusia kita yang nggak pernah mati lah, itu yang hebat. Kenapa nggak bantuankan itu aja? Kenapa? Apanya? Kekal itu. Ya aku kan nggak ngerti ya. Kalau udah ngerti ya mungkin. Waduh. Bang Hos. Ini pertanyaan kita dikatakan iblis itu nggak pernah mati, Yesus yang pernah mati. Berarti siapa lebih hebat? Ya, kalau secara kita manusia, secara manusia ya hebat. Nggak pernah mati. Secara akal sehat manusia apa iblis kan yang nggak pernah, yang hebat kan? Kalau secara manusia ya nggak pernah mati lah. Secara manusia, iblis layak disebut lebih hebat daripada Yesus. Itu kan kata lainnya, Bang. Secara manusia. Iya, kata lainnya kan begitu. Iya, secara manusia iya. Nah, jadi kalau dikerucutkan lagi, yang lebih pantas menyandang gelar sebagai Tuhan itu yang tidak pernah mati atau yang pernah mati, Beda ceritanya, Bang. Itu beda ceritanya kalau di sana. Kok beda? Kalau di sana beda ceritanya, Bang. Lah, kan tadi persoalannya lebih hebat kan. Bang. Kalau udah ada sebutan Tuhan, iblis tidak ada berkuasa sama sekali. Tuhan pada jelas. Tuhan itu hebat nggak? Tuhan itu luar biasa nggak? Jelas lah. Hebat nggak? Hebat. Hebat. Tadi pertanyaannya mana lebih hebat, yang pernah mati dengan yang tidak pernah mati? Nah itu beda cerita, itu kan manusia, cara manusia. Itu cara manusia. Betul, secara manusia. Nah, Bang, yang jadi poin kan Bang Hosana kan juga manusia kan? Masa Bang Hosana bukan manusia? Ya, aku manusia. Nah, berarti yang lebih hebat tadi yang tidak pernah mati. Dengan kata lain, yang lebih pantas menyandang gelar Tuhan, yang lebih hebat. Tuhan, Bang, udah beda ceritanya, Bang. Katanya Tuhan mah hebat. Katanya Tuhan hebat. Gini, berarti Tuhan nggak hebat gitu. Apakah Tuhan itu bisa mati? itu spesifik itu. Bagaimana Bang Tanjung? Apakah Tuhan itu bisa mati? Tuhan itu nggak pernah mati. Kalau bisa Tuhan bisa mati, macam mana itu? Tuhan itu nggak pernah mati. Tuhan itu hidup. Iya, kalau di bumi itu bisa mati. Nah kan dia bilang, ini baru Bang Tanjung. Realitasnya Bang Hosana, Yesus pernah mati atau tidak pernah mati? Inilah, dari tadi udah diselingkan tadi itu, Bang. Dari tadi Tuhan itu telah menjadi manusia sama kayak kita disebut namanya Yesus. Betul. Kembali ke pertanyaan Bang Tanjung, apakah Tuhan pernah mati? Makanya aku bilang kalau Tuhan itu tetap hidup. Tetap hidup kan? Tadi katanya Bang Hosana Tuhan menjadi manusia, kan begitu kan? Dan kata Bang Hosana juga Tuhan tidak pernah mati. Faktanya, realitasnya Yesus pernah mati atau tidak pernah mati? Kalau Yesus pernah mati. Nah, itu kira-kira kontradiksi atau itu kira-kira kontradiksi atau linear atau cocokmologi, Bang, kira-kira pemahaman seperti itu. Paham gimana maksudnya itu, Bang? Gak usah terlalu tinggi, Bang, slow. Gak nyampe. Makanya saya tadi gak saya itu larinya. Slow tinggi. Sesuai nama, Bang, slow. Oh, gini aja, gini. Bang Hosana. Izin ya Ketua. Bang Hosana gini lah, Bang Hosana. Ini kan Tuhan ini mati selama 3 hari, betul nggak, Bang? Yesus yang mati, Bang. Iya, Yesus kan pernah mati. Tuhan itu kan, Yesus ini kan Tuhan. Yesus, bukan Tuhan yang mati, Yesus yang mati 3 hari. Iyalah. Kan dalam abang kan percaya kan Yesus ini Tuhan, ya kan? Tuhan Yesus, ya kan? Abang menyebutnya Yesus ini siapa? Tuhan. Berarti Tuhan Yesus. Iya. Ya kan? Dia kan mati 3 hari. Jadi kan Tuhan ini kan mati 3 hari. Yang nggak habis pikirnya ini, Bang.
yang jaga bumi, jaga surga, jaga manusia, jaga makhluk yang di bumi ini. Kalau dia selama dia mati 3 hari ini siapa, Bang? Ya karena nggak ada yang jaga itu, makanya dia harus bangkit, harus naik ke surga. Lah, kalau dia mati kan berarti nggak ada yang jaga, berarti topang camping lah. Ya makanya dia buru-buru hidup selama 3 hari. Dari mana dia buru-buru hidup? Kalau dia buru-buru hidup, Bang, begitu udah mati bangkit langsung. Ya enggak lah, itu buru-buru hidup karena udah dikatakanlah, udah diramalkan. Kau harus mati 3 hari, kayak gini. Gimana mau diramal? Kacau lah bumi itu, Bang, kalau dia mati 3 hari. Oh enggak, buktinya kan enggak kacau. Diramal kacau. Iblis yang berkuasa kok. Iblis kan masih hidup. Ya karena kan cuma jangkanya 3 hari batasnya. Kalau lebih dari situ bisa kacau. Selama 3 hari itu kan iblis yang menguasai. Gimana Bang Tanjung? Selama 3 hari Tuhan Yesus ini mati. Kan Yesus ini selama mati 3 hari, ini kan iblis. Jadi kacau ini. Makanya kan banyak pesugihan dari surga kamu. Sama Bang Os untuk mengikuti gimana rum orang abang yang Islam harus mengikuti narasi orang abang. Kalau enggak bahkan enggak selesai dia. Enggak ada. Saya ngikutin. Saya dari tadi ngikutin narasi abang, betul nggak? Dari tadi. Ya enggak. Mana pula ngikutin narasiku? Kalau ngikuti narasiku tadi benar kan Bang? Kalau ngikuti narasiku tadi kita pasti udah selesai, udah ngerti, udah paham. Ya gimana narasi sana tadi gimana? Abang bilang tadi gini. Tuhan itu telah menjadi manusia. Udah, dia disalibkan itu karena sudah dibuatkan. Nubuatannya apa? Untuk disalib. Ya, seperti apa nubuatannya? Seperti apa kan dibilang yang dilalui Yesus itu sudah dibuatkan sebuah. Seperti apa nubuatan Yesus? Para nabi nubuatannya apa? Orang-orang yang tergantung di atas pohon adalah orang-orang fasik dan orang-orang yang berdosa, betul? Itu kan narasi abang. Loh itu nubuatannya. Itu narasi ya saya itu Bang. Sekarang maka narasi ya saya itu. Narasiku apa narasi orang kalau ngikutin narasi abang? Bukan. Itu narasi ya buku ya saya itu Bang. Iya betul. Itu tertulis. Nah, berarti nubuatan Yesus. Yang menyampaikan sekarang itu kan Bang Hos yang menyampaikan, bukan saya. Lah saya kan membacakan. Yang menyampaikan siapa? Saya apa Bang sekarang? Ya saya mau menyampaikan saya. Berarti narasinya bukan narasi saya kan? Berarti yang saya baca dari Yesaya ini bukan Yesaya. Yesaya, tapi yang menyampaikan sekarang siapa? Yesaya. Yesaya apa? Yang menyampaikan sekarang ini Yesaya apa? Berarti nubuatan Yesaya ini salah. Enggak, benar itu. Ya benar, berarti Yesus berdosa dan orang fasik dong. Enggak. Gimana enggak? Dengarkan Bang ya, Bang Hos dan juga Bang yang di Komal. Makanya kalau mengikuti narasi orang abang kita akan selesai sampai kapanpun. Tapi kalau orang abang ikuti narasi pasti kan sudah selesai fix. Iya. Oke, saya ikuti narasi Bang Osana gimana? Oke. Jadi narasinya yang sampaikan yang dari tadi disampaikan Bang. Tuhan itu telah menjadi manusia. Tuhan itu telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Oke. Bentar. Ini kalau ada teman-temannya Bang GPS naik, ajukan permintaan. Kalau ada teman siap betul. Sendiri dia ini. Enggak usah. Tapi jangan lebih gambrul ya. Enggak usah. Sendiri aja. Tuh, Yohanes 1:14. Tapi spesifiknya di Yohanes 1:14 itu ini Bang, Firman telah menjadi manusia, bukan Tuhan di sana. Lanjut. Terus? Nah, kan di sana memang tertulisnya Firman telah menjadi manusia. Menjadi manusia. Oke. Lanjut. Gimana narasi Abang? Nah, makanya aku bilang Tuhan itu telah menjadi manusia itu, atau Firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Berarti Tuhan telah menjadi manusia. Ya, sebentar sedikit. Jadi saya ingin pertegas statement Abang. Berarti Tuhan Bang Hosana itu Firman ya? Tuhan Yesus. Loh, iya, yang di sana kan tertulisnya Firman kan? Abang udah buka belum sebelum dari Kejadian? Loh, kok Kejadian itu Yohanes 1:14 itu? Itu ada kaitannya Bang dari Yohanes ke Yohanes. Gimana Kejadian berapa? Kejadian 1 nomor berapa? Berarti apa
belum baca berarti. Abang Siapa dulu langsung. tamu? Bang GPS. Abang, Bang GPS, siapa dulu Oh, tamu? ada yang tamu dua tuh. nih? Disapa dulu Siapa? ada Tamu tuh tamunya. dua bang. Oh, gantian lah masa aku terus. Oke lah, aku aja nggak apa. Karena aku, ya oke. Apa itu? Muhyar. Muhyar. Ya. Muhyar. Islam apa Kristen? Orang waras ya lah, orang waras. Islam apa Kristen bang? Nanti diturunkan sama host. Saya orang waras lah, orang Islam. Bang host diturunkan apa gimana nih? Ya, coba tanya sekali lagi. Coba tanya sekali lagi. Islam atau Kristen? Islam apa Kristen? Saya orang waras, orang Islam. Oh Islam, oke. Oke, satu lagi. Angin. Islam apa Kristen? Bukan ya. Islam apa Kristen? Ditendang host nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Angin, jawab itu pertanyaan GPS. Islam atau Kristen? Gitu. Bang Angin. Islam. Oke. Berarti orang abang mengenai komal Islam semua, cuma aku Kristen ya. Ya. Oke, lanjut aja di bang. Ketua izin ya. Ada satu pertanyaan lah sama Bang Osana. Izin ya semua ya. Bang Osana. Ya. Aku ada satu pertanyaan sama bang. Gak berat lah bang. Boleh silakan. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan Maria bang? Ya Tuhan itu sendiri. Siapa namanya bang? Tuhan itu mencipta langit dan bumi. Oh, pencipta langit dan bumi. Dan setelah Yesus lahir, siapa Tuhan Maria? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Apa? Setelah Yesus lahir. Ya. Nah, Tuhan Maria siapa? Ya Tuhan itu sendiri pencipta langit dan bumi. Berarti Yesus enggak Tuhan lah ya. Berarti dicoret lah ya, dikoyak. Setelah dengarkan dicoret lah ya. Berarti malaikat salah itu ya bang ya. Apa yang dicoret? Apa yang salah? Berarti malaikat salah lah ya. Apa yang salah? Ya Tuhan yang lahir di kota Daud itu Yesus Kristus. Berarti kan Tuhan Maria kan Yesus, anaknya sendiri. Yang disampaikan di situ, Tuhan telah lahir di kota Daud. Itu adalah Yesus Kristus, ya kan? Ya. Jadi Tuhan Maria, setelah Yesus itu lahir, Tuhan Maria siapa? Nah, Tuhan Maria tetap ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa? Nah, makanya bang, yang Tuhan telah menjadi manusia itu Tuhan itu sendiri. Iya, itu kan Yesus Kristus. Telah menjadi manusia. Iya, yang jadi manusia itu kan Yesus Kristus kan, yang dilahirkan Maria kan. Iya. Jadi Tuhan Maria siapa? Ya Yesus lah. Oh, berarti anakku Tuhan gitu. Firman Tuhan telah menjadi berarti manusia. Maria nyembah anaknya. Nah inilah berlari putar-putar gitu aja dari tadi nggak selesai. Itu aja pertanyaannya. Iya serius dari tadi itu ya serius. Balik Tuhan ciptakan nyembah anak nyembah Tuhan. Iya, gini bang. Gini ya bang ya. Sebelum Yesus lahir, Tuhannya Maria, sang pencipta langit dan bumi, betul? Betul. Berarti kan Allah, ya kan? Setelah lahir Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud, jadi siapa yang Tuhan Maria? Ya Tuhan itu sendiri. Berarti yang Tuhan di kota Daud Yesus Kristus itu enggak Tuhan lah. Ya Tuhan lah. Kan udah firman Tuhan telah menjadi manusia. Iya. Berarti kan Yesus itu Tuhan. Berarti Tuhannya Maria Yesus. Nah, inilah. Makanya bang, udah dari tadi itu aja benar balik pertanyaannya. Makanya aku bilang kalau ikuti narasi orang abang. Loh, ini bukan narasi loh bang. Ini kita pakai akal sehat bang. Ini kita pakai akal sehat. Ulang lagi. Sebelum Yesus Kristus sang firman itu lahir di dunia ini masih perawan Maria. Tuhan Maria siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi.
Siapa pencipta langit dan bumi? Namanya? Iya. Udah dibilang siapa tadi Bang Hadi itu apa tadi Theos yang dibilang Bang Hadi ya? Theos apalah. Theos apalah. Karena aku tengok orang abang lebih tahu mengenai Kristen, makanya aku tanya tadi Bang Hadi apa tadi Theos entah apa tadi namanya? Iya, Theos. Lalu setelah Maria mengandung dan melahirkan, yang dikeluarkan itu Theos juga. Apanya? Yang dikeluarkan yang Berarti Maria mengeluarkan Theos. Iya. Berarti Bapa Allah Bapa yang menciptakan alam semesta pernah mengalami. Ini kita berbicara secara manusia ya, secara manusia ya. Kalau udah ketuhanan beda lah. Itu secara jin. Oh. Gimana siapa yang jawab ini gitu? Iya. Bang. Ketika Theos berada di dalam kandungan Maria. Bang Tanjung selesai Bang Tanjung. Sekarang gantian sama Bang ini Bang Angin. Ya, setelah Theos, ketika Theos berada di dalam kandungan Maria, apakah Theos ada di surga? Ada. Ada berapa Theos, Bang? Theos cuma satu. Yang di surga apa di dalam kandungan Maria? Firman Tuhan yang menjadi manusia itu yang dalam firman yang menjadi manusia itu yang di dalam kandung Maria, yang dikandung Maria. Iya, Theos kan, bukan Theosnya kan Bang, karena firman itu kan adalah Theos. Ya, ketika Theos masuk ke dalam rahim Maria menjadi embrio, zigot, lalu jadi anak, apakah Theos di langit atau di surga itu ada? Ini dia Bang, makanya kita gini Bang ya, dari tadi udah bilang sama Bang Osin, cara pikir kita beda. Kelahiran kedatangan Yesus ini tidak seperti kayak manusia melalui pembuahan, tidak. Nah, jadi itu dia Bang, makanya jangan samakan kelahiran manusia. Makanya Bang, di Lukas 1 nomor 2:37 itu gak ada yang mustahil bagi Bapa, bagi Theos, bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Ketika Tuhan menginginkan hambanya hamil, ya dalam kondisi apapun, baik itu tidak memiliki suami atau tidak pernah berhubungan intim, baik dia sudah menua, sudah menopause, kalau Tuhan sudah menghendaki, nggak ada yang bisa menghalang-halangi Bang. Ya, betul. Nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Ya. Itu hal sekecil itu, gampang bagi Tuhan. Apalagi menciptakan alam semesta, langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis, di sana ada planet-planet, terus di dalam bumi juga ada banyak lapisan. Ada 7 lapis langit, karena dia nggak ada diajarkan dari kitab, nggak ada 7 langit. Iya, makanya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam segi menciptakan, nggak ada yang mustahil bagi terhadap dunia ini. Terhadap dunia ini, bukan Tuhan itu yang anarkis, ya, bukan suka-suka hati Tuhan, bukan. Ketika Tuhan menghendaki apa yang Dia inginkan di dunia ini hadir. Iyalah, dia suka hati Tuhan lah, mau dia mau ngapain. Iya Bang, Tuhan kan menghadirkan Bang, Tuhan kan menghadirkan segala sesuatu. Di dalam kitab saudara Yohanes 1 nomor 3, sebab karena Dialah segala sesuatu itu ada. Ya, itu harus Anda pahami. Jadi tentang kehadiran apapun itu, segala apapun itu yang ada di dunia, itu atas semua itu adalah kehendak Tuhan. Yesus itu hadir ke dunia atas kehendak Tuhan, Bang. Bukan Theos yang menjelma menjadi manusia. Inilah yang salah. Bukankah menurut Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia? Yesus itu dihadirkan oleh Dia. Adam juga dihadirkan oleh Dia. Alam semesta juga dihadirkan oleh Dia. Semua karena Dia, Bang. Jadi nggak ada yang mustahil. Abraham juga memiliki anak Ishak dari rahim Sarah ketika mereka berusia puluhan tahun, 90 tahun, Bang. Memang kuakui, memang tidak ada batas itu. Itu semua iya, betul semua. Ya sudah. Jadi apa pentingnya Anda mengatakan Theos ini berubah menjelma menjadi manusia? Nah, itu memang sudah kayak gitu untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan manusia, Bang. Karena manusia menyelamatkan manusia dengan cara menjadi manusia untuk dibunuh gitu. Menyelamatkan manusia itu dengan penebusan, dengan Dia itu sendiri. Iya, menyelamatkan umat manusia dari dosa dengan cara Dia datang ke dunia untuk dibunuh oleh tentara Romawi mati di tiang salib. Itu manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Jadi tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia itu. Ya, kita paham doktrin Kristen. Yesus ini datang ke dunia yang tadinya Theos,
menjelma menjadi manusia, lalu dia harus mati di tiang salib, dibunuh tentara Romawi akibat dari jasa iblis, sehingga genaplah apa yang sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, jadi artinya kedatangan Yesus ke dunia ini suatu hal yang konyol menurut kami umat Muslim. Karena apa? Karena dia datang untuk menyerahkan nyawanya ataupun membunuh dirinya sendiri. Berarti itu kan menurut kalian, menurut Islam. Gini loh bang, ketika abang datang ke tempat penyamun, tempat perampok, tempat para pembunuh, pembegal. Nah, Anda sudah mengetahui kalau aku ke sana pasti aku mati, tapi tetap saja Anda melakukannya. Anda tetap datang ke tempat mereka, Anda menyerahkan nyawa Anda kepada mereka. Ya tentu saja Anda pasti akan dibunuh. Ya jelas dibunuh lah. Nah, ya sudah, berarti Anda bunuh diri kan? Ya itu kan secara manusia kita bunuh diri. Ini beda dia prinsipnya bang. Beda cara prinsip kita. Cara pikir manusia itu beda dengan cara pikir Tuhan itu. Iya, bukankah di pemahaman kalian Yesus itu datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia, dosa manusia kan bang? Nah. Ya, artinya dia datang harus mati kan? Ya. Kalau dia nggak mati, maka penebusan itu gagal, betul kan bang? Betul. Nah, kematiannya ini termasuk bunuh diri atau tidak? Ya, beda ceritanya bunuh diri bang. Oh, dia kan udah tahu mati bang. Ya, tapi beda ceritanya bunuh diri. Kalau bunuh diri kan bunuh diri, koyok diri, minum racun itu bunuh diri. Iya, dia dibunuh. Begitu halnya analogi yang saya sampaikan tadi. Ketika abang masuk ke sarang penyamun, di sana sudah jelas mereka ini pembunuh bang, pembunuh. Ya. Siapapun yang mereka tidak kenal pasti mereka bunuh. Nah, abang datang ke sana menyerahkan nyawa, matilah bang di situ. Nah, begitu juga Tuhan Anda, apalagi sudah digariskan, sudah ditakdirkan dan sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama menurut pemahaman Kristen, dia datang ke dunia untuk bunuh diri, menyerahkan nyawanya agar manusia diselamatkan. Beda bang. Beda bunuh diri. Nah, inilah cara ngomong kayak gini beda ini. Bunuh diri itu beda bang. Coba jelaskan bang, menurut abang. Bentar, izin satu Ya, aja silakan bang. Bang Tanjung. Bang Osana, abang bilang kan Tuhan ini untuk menyelamatkan manusia ya bang ya, makanya jadi manusia, betul? Nah. Ya. Betul nggak bang? Betul, karena ya kasih sekarang jadi gini. Itu karena manusia itu tidak dalam dosa. Ini ada satu pertanyaan sama aku bang. Ya, gak usah panjang lebar kita bang. Satu pertanyaan sama bang. Udah kedua ini bang, udah kedua. Menyelamatkan babi. Ya, itu yang kedua. Abang mau menyelamatkan babi, abang mesti harus jadi babi. Oh, itu beda lah ceritanya bang. Sekarang gini, itu beda cerita. Oke. Ya, oke. Sekarang gini. Sama kan itu. Inilah bang. Bentar. Bentar bang. Nah, ini. Jadi kan kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia, dia jadi manusia. Apabila Tuhan mau menyelamatkan babi, dia mau jadi babi enggak? Oh, itu beda ceritanya bang. Udah lari ke binatang bang. Nah, ini kan sama bang. Ini sama ceritanya. Sama menyelamatkan bang. Enggak benar. Ceritanya bang, kalau manusia ke babi udah beda itu bang. Jangan samakan. Tuhan ini kan turun ke bumi mau menyelamatkan manusia. Dia yang diselamatkan manusia. Iya. Ya kan dia kan Tuhan. Ini kan firman. Sang firman itu telah jadi manusia, mau menyelamatkan manusia. Betul. Terus sekarang gini. Sang firman ini telah jadi binatang. Inilah. Bentar. Enggak boleh begitu bang, enggak boleh. Iya, bentar dulu. Sang firman ini telah jadi binatang. Dia mau menyelamatkan binatang. Apakah dia mau jadi binatang? Nah, kalau kata-kata binatang enggak, kalau menurutku kurang enak. Makanya di situ bang, mustahil Tuhan itu mau menjadi apapun ciptaannya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan bang, udah diceritakan tadi bang ini tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mau dia mau jadi apa suka-sukanya. Jangan dibatasi. Betul. Makanya bang,
makanya ketika tadi dianalogikan sederhana oleh Bang Tanjung, kenapa harus ditolak? Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya, cuman kan analoginya itu udah beda, udah masuk ke binatang bang. Itu nggak iya lagi. Oke, sekarang gini, Pak DPS punya anak kan? Ya. Atau belum berkeluarga punya anak misalkan ya. Pak GPS punya anak. Anak Pak GPS ini memiliki hutang dengan saya. Atau punya dosa dengan saya gitu kan. Katakanlah saya ini Tuhannya gitu kan. Terus yang membayar hutangnya itu Ini bang, kalau udah kayak gitu caranya bang, Tuhan itu tidak pernah berutang, tapi karena dia sayang dengan ciptanya, karena sudah jatuh dengan dosa, makanya ia selamatkan. Bukan Tuhan itu punya utang, bukan bang, bukan kayak yang bilang punya utang. Yang berutang kan manusianya kan, yang berdosa kan manusia kan, kata Bang karena dosa dari Nabi Adam itu kan memakan buah. Anggaplah Nabi Adam ini anak Pak GPS gitu kan. Terus saya goda nih anak Pak GPS nih. Jangan kau bayarlah utangmu, minta sama bapakmu lah dulu. Nah itu jangan ada utang, jangan ada bahasa utang gitu bang, nggak boleh. Dosanya ya ada bahasa utang lah. Inilah analogi. Katanya Tuhan nggak ada yang nggak ada bahasa utang bang. Oke, ganti lagi analoginya sekarang, ganti lagi. Ketika Pak GPS memiliki tanggungan besar, katakanlah Pak GPS ini Yesus kan, menanggung utang atau menanggung dosa seluruh manusia gitu kan. Terus Pak GPS ini sebagai Yesus ini sesuai dengan nubuatan yang terdapat di Perjanjian Lama harus dibunuh. Kira-kira Pak GPS ini mau nggak? Mau apa? Mau melaksanakan itu enggak? Nubuatan memang harus dijalankan. Tentu bahagia dong ketika melaksanakan itu dong. Gimana bang? Tentu bahagia dong ketika melaksanakan nubuatan itu, tentu bahagia dong harusnya kan. Bukan bahagia, itu nubuatan memang harus terjadi. Itu harus terjadi. Iya. Nubuatan ini kan berasal dari Tuhan atau bukan berasal dari Tuhan? Iya. Dari Tuhan kan. Tentu ketika melaksanakan perintah atau nubuatan Tuhan, ekspresinya harus bahagia dong. Bahagia siapa sekarang ini? Akunya apa gimana? Iya, Yesusnya. Kok Yesusnya itu memang harus kayak gitu itu. Iya, bahagia kan harusnya. Itu harus dijalani. Memang semua yang dijalankan Yesus itu, yang dialami Yesus itu sudah dinubuatkan. Ya, sudah dinubuatkan. Betul, saya betulkan. Tidak bisa kalau dengarkan bang ya. Seandainya Yesus tidak mati, tidak bangkit hari ketiga, tidak naik ke surga, berarti nubuatan itu nubuat palsu. Abang palsukan nubuat nabi-nabi sebelumnya itu. Ya, Yesus ini kan sudah dinubuatkan untuk mati kan. Iya, salah saya. Untuk disalib bang, untuk disalib, betul, supaya dosa-dosa manusia ini kan digantikan kan, begitu kan. Nah, ketika mengganti dosa-dosa umatnya ini, ekspresinya harusnya bahagia atau ekspresinya ketakutan, Bang? Mengganti dosa manusia. Ketika Yesus ini melaksanakan nubuatan yang diperintahkan oleh Tuhan tersebut, ekspresinya harusnya itu bahagia atau ekspresinya harusnya ketakutan? Harusnya kalau kita secara manusia ya harusnya ya ketakutan secara manusia ya, kita ini secara manusia ya, ini manusia saya ketakutan secara manusia. Bahkan ada juga yang bahagia. Bahagia. Sementara bang, ada juga manusia bahagia karena mengikuti nubuat. Iya, harusnya kan, harusnya bahagia kan. Namun faktanya Yesus ini malah ketakutan bang, keringatnya bercucuran kayak seperti keringat darah. Ada itu kan manusianya. Lah, berarti kira-kira ini nubuatan ini benar atau nggak benar bang? Kalau ini dikatakan nubuatan dari Tuhan. Dari situ nubuatan kan, dari situ ketakutan, gemetaran, nggak di situ nubuatkan. Yang dinubuatkan itu kan untuk matinya itu dinubuatkan, disalibkan. Iya, disalibkan. Itu dibuat bukan ketakutan, kegemetaran, keluar keringat darah, itu bukan.
Oke, ketika melaksanakan nubuatan ini secara manusia yang menjadi hamba Tuhan itu bahagia atau ekspresinya ketakutan Bang harusnya? Ya, kalau secara manusia ada ketakutan ada bahagia lah cara manusia. Nggak bisa Bang, nggak bisa dua Enggak, ada ekspresi. sebagian yang bahagia loh, ada yang bahagia ketika menjalani nubuat, mendapatkan nubuat. Di mana dikatakan di dalam Bible secara sukarela Yesus melaksanakan Nggak ada salib di situ. itu. Nggak ada sukarela Yesus. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti dengan kata lain, peristiwa penyaliban ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Yesus. Ya tidak. Nah, tidak diinginkan kan? Tidak diinginkan Yesus. Mana mau Yesus disalibkan? Lalu dari mana narasi bahwasanya Yesus itu harus mati disalib? Ya dari nubuatan. Dari nabi-nabi. Nubuatan Paulus. Disalibkan. Nubuatan siapa, Bang? Nubuatan Paulus, Bang. Nubuatan dari Tuhan atau nubuatan yang bukan berasal dari Tuhan? Ya dari Tuhan lah, orang Nabi Yesaya dari Tuhan lah, orang Nabi Yeremia. Yeremia, oke. Ketika melaksanakan nubuatan dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya atau Yeremia itu, faktanya Yesus ini tidak menginginkan hal itu. Ya itu kan makanya aku bilang Bang dari tadi aku bilang itu Yesus itu secara itu daging manusia, itu manusianya itu. Itu manusianya itu. Kita sebagai manusia sama dengan Yesus. Makanya dia bilang tadi Tuhan berarti Tuhan disalib, Yesus disalib, Tuhan itu kembali lagi. Berarti Tuhan Bang BBS ini manusia berarti. Nah kan itu lagi. Loh. Makanya Bang gini loh, maksudnya nggak ada kekomplitan. Kita nggak ada titik temunya kalau begitu Bang, nggak ada titik temunya sampai kapan nggak ada titik temunya. Bukan. Agama ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang ragu-ragu sih Bang? Pertanyaannya. Yang benar. Oke, ketika sesuatu kebenaran itu sifatnya absolut dan konkret kan? Ya. Nah, ketika narasi agama atau narasi iman Kristen ketika diperdebatkan atau dipertanyakan timbul ketidakkonsistenan atau timbul konkretan, itu bisa dikatakan sebagai kebenaran atau bukan kebenaran, Pak? Apa yang fitnah? Bukan fitnah. Kan katanya kebenaran itu absolut, konkret gitu kan. Tapi ketika dipertanyakan kok malah nggak konkret atau tidak ada keabsolutan di dalamnya, Pak? Yang mana tidak konkret yang absolut? Nah, Yesus ini kan yang disebut apa sebagai Tuhan. Tadi melaksanakan nubuat dari Yesaya dan Yeremia, ya toh. Nah, ketika melaksanakan itu, faktanya Yesus tidak menginginkan sampai keringatnya bercucuran seperti darah. Terus? Berarti Yesus ini tidak menginginkan nubuatan itu. Secara manusia ya enggak lah, dia kan cara manusia. Secara manusia lagi. Kita kan secara manusia berapa kali kan? Secara manusia kan. Nah, jadi bahkan berkali-kali kan. Secara Tuhan maksudnya kita. Bukan secara Tuhan. Jadi konkretnya Yesus ini disebutkan sebagai Tuhan yang menjadi manusia ketika melaksanakan yang disampaikan oleh Yesaya dan Yeremia itu malah tidak menginginkan hal tersebut. Terus? Kan itu nggak konkret itu Bang, nggak absolut itu Bang. Kalau absolut, ketika Yeremia dan Yesaya menyampaikan hal tersebut dan ketika masa Yesus hadir melaksanakan hal itu tentu dengan kesadaran dia akan melaksanakan hal itu tanpa penolakan. Ya toh, kalau dikatakan absolut. Sementara fakta realitas tertulis di dalam Bible, keringat Yesus bercucuran seperti darah. Terus dengan ekspresi yang demikian, dengan ekspresi yang demikian, secara manusiawi, Yesus tidak menginginkan peristiwa yang disampaikan di Yesaya kan? Tidak menginginkan secara manusiawi enggak, secara kita manusia nggak menginginkan. Konkret nggak itu? Konkret nggak itu dengan Yeremia dan Yesaya tadi?
Kalau kita secara manusia nggak konkret lah, nggak. Nah, berarti doktrin, Bang, yang abang percayai selama ini hanya doktrin, bukan sebagai kebenaran absolut. Kalau kebenaran absolut itu hak, Bang, mutlak haknya. Mau bagaimanapun tertulis itu, ketika disampaikan tentu tidak akan bertentangan. Contoh nih, la ilaha illa ana fa'budni. Terus lagi, laisa kamitslihi syai'. Terus lagi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sampai di negara manapun menggunakan bahasa apapun tersebut, ketika ditanyakan tentang Tuhan, sama semua. Jawaban Apa artinya yang Bang bilang tadi, yang Bang bacakan tadi, apa artinya itu? Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, yang pertama. Yang kedua, Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Yang ketiga, Allah itu esa, Allah tempat bergantung, dan Allah tidak pernah diperanakan. Sampai di Dan malah ditinggikan, Bang. Gimana? Langit dan di bumi. Meninggikan. Abang bertanya ke Islam. Allah Islam itu ditinggikan langit dan bumi. Baca Mazmur 46:11. Iya, tapi jangan ke sana dulu, Bang Maulana. Enggak, maksudnya konkret, Bang. Ketika Abang bertanya dengan saya, lalu Abang bertemu saudara Muslim di luar Indonesia, misalkan di Amerika, di China, di Taiwan sekalipun menggunakan bahasa yang berbeda, jawabannya sama, nggak berbeda. Antara yang disampaikan oleh saya dengan yang disampaikan oleh umat Muslim di luar Indonesia, meskipun dengan bahasa yang berbeda, pasti sama. Sementara yang Abang sampaikan tadi dengan yang disampaikan oleh, mohon maaf nih, saya buka, yang Wanes berbeda, dengan yang Marsion berbeda lagi, dengan Bible-nya bahkan berbeda lagi nanti. Bisa nggak dikatakan suatu perbedaan itu absolut? Kan nggak bisa, Pak. Tentang keimanan, ketika dipertanyakan terdapat perbedaan atau pertentangan di dalamnya, itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai kebenaran yang absolut. Itu maksud saya, Pak. Nah, jadi makanya dari tadi aku bilang sama Bang Hos, kalau kita cara pandang orang Abang tentang Kristen, itu makanya kita nggak akan selesai kapanpun. Iya, memang kitab Abang, kitab kalian itu, Bang, nggak bisa dijadikan pedoman, Bang. Sekarang begini, ketika manusia lahir ke dunia, dia tidak memiliki yang namanya ilmu, tidak mengetahui apa yang akan dia alami, dan apa yang akan dia lakukan. Tentu pedoman dia itu adalah kitab suci. Karena firman Tuhan itu tidak ada yang sia-sia yang keluar dari perkataannya, dari mulutnya. Gak ada yang sia-sia. Semuanya pembelajaran dalam kehidupan kita masing-masing. Semuanya kebenaran disampaikan kepada kita untuk kepada manusia. Contoh, kita diajarkan untuk berpola hidup sehat itu dari mana asal usulnya? Ternyata dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di mana? Yang tertulis di mana? Ternyata adanya semua di Al-Quran. Tapi kalau di dalam Bible tak satu pun ada pembelajaran tentang bagaimana cara manusia berkehidupan baik, berpola hidup baik, supaya manusia itu benar. Dikatakan benar. Tak ada satupun. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu semuanya isinya pembelajaran. Baik itu ilmu perhitungan, sebentar, Bang. Baik itu ilmu perhitungan, ilmu bersosial, ilmu apapun ada di dalamnya. Jadi ketika manusia pengen belajar, pengen dia menjadikan dirinya itu benar, dia harus belajar dengan ilmu-ilmu yang Tuhan turunkan. Ya, berarti menurut Abang berarti lebih ini Al-Quran sama daripada Alkitab ya? Jelas jauh beda. Nah, terkait Tuhan
berfirman, menurut Anda, Tuhan berfirman, Tuhan artinya menginginkan bahwasannya Yesus ini mati di kayu salib untuk menebus dosa. Nah, pembelajaran apa yang kita terima di situ? Contoh, kalau dalam kehidupan kita semasa kita di dunia ya, dalam kehidupan kita ya, sehari-hari, ini nggak bisa kita implementasikan, nggak bisa kita pakai, nggak bisa kita gunakan. Jadi, contoh begini, saya berdosa, saya bersalah ini, saya bersalah. Anda punya anak laki-laki. Lalu anak Anda ini, Anda utus untuk datang kepada saya. Nah, di mana saya tadi bersalah sama orang lain. Nah, lalu anak Anda ini datang kepada orang lain itu juga untuk menebus kesalahan saya. Nah, itu yang mustahil. Jadi itu nggak bisa dijadikan pembelajaran gitu, Bang. Itu analogi yang kayak Bang bilang itu beda, Bang. Ya makanya, Bang. Saya kan tadi mengatakan begini. Setiap Tuhan berfirman, Bang. Iya. Makanya setiap Tuhan berfirman, tidak ada yang sia-sia bagi kehidupan kita manusia. Semua yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah pembelajaran, ilmu yang kita dapatkan. Yang mana ilmu itu bisa kita dalam kehidupan sehari-hari. Tanya Tuhan Anda berfirman, Dia menginginkan mati di tiang salib, nggak ada pembelajaran di situ. Jadi nggak ada bagi kita pentingnya gitu, Bang. Sia-sia Tuhan Anda. Jadi kalau kita gunakan konsep penyelamatan yang Tuhan Kristen ajarkan, lalu orang dari di luar daripada Islam melakukan hal itu hal yang konyol bagi kami. Kematian Yesus di kayu salib itu bukan sia-sia, Bang. Itu bukan sia-sia itu. Bang, saya nggak bertanya tentang kematian Yesus. Tuhan yang berfirman di dalam kitab Anda itu semuanya kesia-siaan belaka. Nggak ada rujukan bagi kita manusia untuk berperilaku benar, untuk berperilaku sehat, untuk berperilaku baik. Karena firman yang Tuhan Anda sampaikan dalam Bible itu semuanya kesia-siaan belaka. Tidak bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya, Bang. Itu bukan sia-sia itu, Bang. Gini loh, Bang. Bang paham nggak? Kan tadi saya bicara sebentar, Bang. Saya bicara dari awal. Ketika manusia hidup di dunia, dari fase dia bayi, anak-anak baru belajar berjalan, setelah lalu dia pandai berjalan, terus remaja, dewasa. Nah, ilmu yang dia dapatkan dari mana? Dari mana yang dia dapatkan? Terus? Tentu dari Tuhan, Bang. Adam dan Hawa juga, dia mengerti bagaimana caranya mencari makan, bagaimana caranya dia bekerja. Semua dari Tuhan diajarkan, Bang. Enggak, bukan dari Tuhan itu, Bang. Dari lingkungan dia berada, dia tahu semua itu. Bang, Adam dan Hawa siapa yang mengajarkan, Bang? Abang ini, ya ampun. Dari Tuhan. Abang bisa baca tulisan dari Tuhan? Ada. Itu di Al-Quran, Bang, diajarkan demikian. Enggak, sekarang gini. Allamahul bayan. Sekarang gini. Allamahul. Sekarang ini, Bang Angin. Abang tahu baca tulis dari Tuhan, bukan yang diajarkan guru. Itulah keadaan. Iya, guru betul, Bang. Guru ini dari mana, Bang? Ya, ilmu guru ini didapatkan dari mana? Yesus juga datang ke dunia mengajarkan, Bang. Dengarkan saya, Bang. Yesus datang ke dunia juga mengajarkan bagaimana caranya orang itu bisa berkelakuan baik. Iya, betul. Ya, sumbernya dari mana? Dari Bapa, dari Theos. Itu beda ceritanya, Bang. Itu kan dia, makanya dari tadi, Bang, kehadiran Yesus sebagai manusia beda seperti manusia biasa itu tidak boleh disamakan. Jangan samakan, Bang. Jangan samakan kehadiran Yesus ke dunia itu seperti manusia biasa. Ke dunia ini datangnya Yesus itu menjadi guru dan pengajar, Bang. Dia mengajarkan supaya bagaimana caranya manusia ini menyembah Tuhan yang benar. Jangankan hanya itu, berkelakuan baik juga diajarkan oleh Yesus. Semua itu bersumber dari Tuhan, Bang. Semua itu bersumber dari Tuhan. Kita manusia, kepintaran kita, kebijakan kita itu bukan dari Tuhan, tapi karena diajarkan kita dari orang tua kita, dari guru kita, lingkungan kita, pengalaman hidup itu. Iya, makanya Bang, makanya rentetan ilmu yang didapatkan daripada pengajar kita itu sampainya ke Tuhan, Bang. Kok sampai ke Tuhan? Dia bilang kepintaran dari Tuhan. Makanya gini loh, Bang. Makanya Tuhan berfirman itu tidak ada yang sia-sia. Semua yang keluar dari mulut Tuhan itu
pada dasarnya adalah ilmu, Bang. Supaya bagaimana caranya manusia ini berperilaku, berkelakuan, beradab baik, sopan dan santun dan lain sebagainya. Itulah. Nah, ketika kita lahir, dilahirkan oleh ibu kandung kita dan kita memiliki orang tua, kita diberikan pelajaran dari orang tua kita. Oke? Nak, jangan begini nanti ya, Nak. Kamu jangan merampok, kamu jangan mencuri, jangan berzina, jangan minum minuman keras, jangan berjudi dan sebagainya. Nah, lalu begitu juga orang tua kita pernah lahir dari nenek kita, begitu. Dia juga mendapatkan, dan seterusnya sampai ke Adam, dan Hawa. Dan Adam dan Hawa ini dari mana dapat ilmunya? Dari Tuhannya Adam, Bang. Terus. Nah, jadi segala firman yang disampaikan oleh Tuhan untuk manusia haruslah menjadi pembelajaran dan haruslah bisa kita praktekkan atau kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya Tuhan yang benar. Nah, terkait dengan penyaliban, itu adalah firman dari Tuhan di mana anaknya harus mati dibunuh di tiang salib untuk menembus dosa manusia. Apa yang bisa kita gunakan, ilmu apa yang kita bisa pakai di situ? Coba. Ilmu apa yang kita bisa pakai ketika Tuhanmu berfirman dalam Bible menurut keyakinan Udah. Jadi ilmu apa yang didapat di sana itu untuk menyelamatkan, pengorbanan. Itu ilmu yang didapat di sana. Oke. Ketika Anda berhutang di Pegadaian, ya? Bukan, Bang. Izin aja, Bang. Izin. Gini, kalau mau diambil simpulkan, Abang mau nggak menggantikan orang yang membunuh tapi abang yang dipenjara? Dah, jawab aja itu. Makanya, Bang, kalau kita pertanyakan secara kita manusia ini, ya aku nggak mau lah. Ya makanya nggak bisa. Makanya firman Tuhan Anda itu nggak masuk akal. Makanya nggak bisa kita praktekkan. Itu prinsip Tuhan sama makanya nggak bisa kita praktekkan, Bang. Makanya aku bilang sama Abang, firman Tuhan itu yang keluar dari mulutnya, seluruhnya itu adalah pembelajaran bagi manusia. Tidak ada satupun yang sia-sia. Terkait dengan kematian Yesus di tiang salib, dan maka itu tidak sia, saya sendiri kita gunakan, nggak bisa. Nah, seperti yang dikatakan Bang Tanjung tadi, ya, ketika ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Bang Tanjung, ya kan, lalu Abang datang untuk menjadi penyelamat Bang Tanjung. Seharusnya Bang Tanjung di penjara, lalu Abang datang kepada polisi, kepada hakim dan kepada jaksa, Anda yang menyerahkan diri Anda kepada mereka, lalu membebaskan Bang Tanjung, seperti itu. Kan nggak masuk akal, Bang. Di mana keadilan? Nggak adil kalau begitu. Sementara, Bang, adilnya Tuhan itu, Bang, adilnya Tuhan itu, orang yang salah tetaplah dipersalahkan, orang yang benar tetaplah dibenarkan. Makanya dalam Islam, wala talbisul haqqo bil batil antum ta'lamun. Tidak boleh mencampur adukan yang namanya kebatilan dan kebenaran. Nggak boleh dicampur adukan. Yang batil yang batil, yang benar yang benar. Makanya Tuhan jangan, kata Tuhan ini ya, aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Jelas itu firman Tuhan. Itu pembelajaran bagi kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat orang jahat, ketika kita melihat perampokan, apakah kita benarkan? Tidak, itu benar, itu benar firman Tuhan. Kita benarkan, itu harus kita benarkan daripada dia mati. Kita bisa berbohong, bisa berusaha itu. Loh, ketika ada orang merampok, ketika ada orang membunuh, nah, apakah orang tersebut kita benarkan? Ya kita benarkan lah. Sedangkan jaksa dibenarkan dengan salah. Berarti berteman dengan iblis lah, kalau begitu, Bang. Benarkan itu, Bang. Sebagian kalau masih bisa dibela. Bagaimana kita bela perampok, Bang? Aneh-aneh aja, Bang, ini. Ya ampun. Abang bela iblis, Bang. Dengarkan, Bang, ya. Orang manusia yang sudah berdosa, udah korupsi sekalipun pasti udah dikasih hukuman mati, masih ada bisa kasih kesempatan untuk kalau ketika ada orang korupsi, apakah Anda membenarkan orang yang korupsi itu? Kalau emang korupsinya sedikit, ya kita benarkan lah. Sama nyawanya. Masih ada sayang. Aku nyerah saudaraku semua. Aku nyerah aja dah. Lanjut Bang yang lain. Gawat ini. Saya ini, Bang. Lanjut. Silakan. Aku nyerah, Bang. Jadi Bang Osan, nah, kalau ada nanti, Bang, kita berdua lah, Bang. Bukan abang lah yang di penjara, mau lah.
Enggak lah, enggak mau lah aku kalau abang penjara aku tebus enggak apa-apa. Enggak mau. Makanya Nah itu dia. Nah itu dia. Enggak mau aku. Siapa yang Nah, tapi mau? kalau abang dengarkan. Dengarkan Bang Tanjung ya. Bang Tanjung dengarkan ya. Kalau abang nanti di penjara, ku usahakan ku sewa pengacara biar abang dikeluarkan. Jadi abang benarkan Itu bukan itu bang. Ini masalah penebusan, menggantikan orang. Ini penebusan kan menggantikan bang. Artinya. Sekarang kan Secara hukuman kias. Indonesia bang, selain dihukum, Iya. itu ada Artinya enggak dendanya. penebusan itu ya dalam peristiwa penyaliban itu adalah penebusan atau penggantian. Nah, ketika manusia berdosa, Yesuslah yang menanggung dosa. Kan begitu. Gini loh, gini. Yang menanggung dosa. Jadi sehingga kita yang berdosa tadi menjadi suci karena sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, ketika Bang Tanjung melakukan pembunuhan, perampokan, dia sebagai kurir narkoba, ya, lalu dia ditangkap polisi dan dia sudah dihukum, sudah di vonis, hukuman mati. Nah, lalu abang datang, Pak Hakim, aku aja lah Pak yang dibunuh Pak, aku aja Pak yang dihadili Pak, jangan Bang Tanjung. Sesuai dengan Bible. Kalau kita Ilmu manusia yang bang, saya beda kayak dapatkan. gitu. Enggak kayak gitu prinsip kok kita manusia bang. Aku datang ke hakim, aku Ya datang ke makanya hakim, tolong firman Tuhan yang ada di kitab saudara itu sia-sia tentang konsep penyaliban bang. Konsep penebusan dalam kitab saudara itu sia-sia. Karena tidak seperti itu konsep kita berdosa, tidak seperti itu bang. Nggak ada istilah tebus menebus, nggak ada bang. Penebusan Yesus bang, tidak ada yang sia-sia bang. Tidak ada yang sia-sia penebusannya itu. Oke, apa tandanya ketika Anda sudah ditebus? Coba, apakah ada kurap di selangkangan Anda? Hidup yang kekal. Saya tanya dulu. Ketika Anda sudah ditebus dosa Anda, apa tanda-tandanya? Ada salah satunya, ada nggak kurap di selangkangan Anda? Gimana? Selangkangan. Apa selangkangan? Kurap, tahu nggak kurap? Dibilang Itu udah lari ke sana, udah pilih ayo. Iya, tandanya apa? Tandanya apa kalau sudah tandanya apa bang? Kalau Anda tuh sudah suci, sudah ditebus itu tandanya apa? Ada nggak tandanya? Entah panu kek, entah timbul jerawat di apa, di endok. Penebusan itu bang, buktinya atau manfaatnya bagiku lah, nggak usah lah untuk bagi orang atau bagi kita sendiri. Oke. Izin bang ya. Izin. Itu kan manfaatnya kan bagi abang. Oke. Dosa ini udah ditebus, betul. Terus? Iya kan. Pertanyaan ketiga bang ya. Abang udah dijamin masuk surga kan? Iya. Enggak, abang udah dijamin masuk surga kan? Karena dosa ini udah ditebus kan? Terus? Enggak, jawab dulu, ya apa enggak? Karena dosa, berarti kan dosa sudah tidak ada kan gitu. Betul. Surga, jaminan masuk surga. Enggak, dosa kan sudah ditebus oleh Yesus. Iya kan, Yohanes 6:40 kan barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan beroleh hidup yang kekal, kan begitu bunyinya kan? Iya, terus ya, terus. Ya. Berarti kan dosa sudah tidak ada kan? Sudah ditebus, sudah dihapus. Nah, berarti dosa itu tidak ada. Nah itu kalian ini kan udah dijamin surga, betul? Kenapa abang masih hidup sekarang? Mati aja udah. Nah, janganlah. Masih ada hidup di dunia. Ada-ada aja. Orang muda dosa ditebus kok. Berarti cuma abang aja lah. Janganlah. Gini, Aku masih enak hidup di apa dunia. yang Masih membuat enak kebaikan? nasi uduk, asam pedas. Ngapain? Yang enak makan. Mana abang mau enak? Bang mau sana. Mana abang mau lebih enak hidup di surga apa di dunia? Abang masih mencari. Kalau di surga abang nggak mencari lagi. Mana mau enak? Betul. Tanya Cuma dulu. kan dikasih kesempatan untuk menikmati di dunia ini, untuk makan enak. Nah, aku kalau bang mau sana. Ya. Bang, kalau aku ya, kalau udah dosa aku ditebus, udah aku dijamin masuk surga, ya udah aku bunuh diri mati aja. Bagus aku di surga, enak-enak. Tapi aku cari makanan orang, Beda prinsip sama prinsipku, nggak sama prinsip kita bang. Nah, ngapain lah bang hidup? Ya, kan udah aku bilang tadi, aku hidup dunia ini untuk menikmati nasi goreng, asam pedas, nasi uduk. Berampok. Termasuk melaksanakan ini enggak? Termasuk melaksanakan Matius 5. Oh iya lanjut. Bentar. Kalau sudah dosa ditebus, dosa sudah tidak ada.
kita. Kita kan sudah suka hati kita di dunia ini. Betul? Enggak lah, jangan, nggak boleh. Lah, namanya dosa udah ditebus kok. Iya, bukan Udah berarti dijamin kalau surga dengarkan kok. Bang ya. Ngapain Iya, lagi? dengarkan Bang ya. Dengarkan Bang. Bang Tanjung. Ya. Abang sudah punya SIM, berarti suka Abang sekarang mengendarai sepeda motor gitu. Ya iyalah. Tapi nggak bisa lah, Bang. Kena tilang nanti Abang Orang dikasih. itu dosaku udah ditebus kok. Udah dijamin aku surga, dibunuh abang pun enggak Bang, polisi nanti kalau Abang udah punya SIM, nggak boleh suka Abang Bang. Ikuti aturan, ikuti aturan. Pas gitu kan. Gak apa, aku diponis masuk penjara, hukum mati. Kok bisa aku dihukum mati? Orang aku udah masuk surga kok. Iya, kan udah mati, berjindah aku. Makanya dibilang Bang, kalau Abang udah punya SIM, jangan Berarti suka kan sama Abang. mustahil dosa itu ditebus. Kalau abang masih berbuat baik. Kalau aku sudah ditebus Bang, oleh Tuhan Yesus, nggak sana, boleh suka-suka. bilangkan sama abang ya. Kalau dosa sudah ditebus, kita sudah dijamin masuk surga. Untuk apa kita sakit-sakit kita di dunia ini? Bagus kita di dunia ini kita merampok, berzina, kita nikmati hidup ini, Bang. Suka hati kan? Iya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Orang dosa sudah ditebus Nggak kok. boleh. Jangan mentang-mentang udah ditebus dosa. Mana kita ikuti peraturan Tuhan apa peraturan manusia? Dengarkan Bang ya. Jadi Yohanes 6:40 itu nggak benar itu Bang ya. Yohanes 6:40 itu nggak benar Bang ya. Bang Selo sama Bang Tanjung dengarkan ya. Ketika aku sudah ditebus Yesus, aku mengikuti aturan Yesus, bukan suka-suka aku aja. Ikuti aturan Yesus, orang udah ditebus. Oke, sekarang kalau dikatakan ikuti aturan Yesus, Yesus mengatur supaya tidak memakan atau mengonsumsi B2. Enggak ada dibilang Yesus. Faktanya, umat Kristen secara umum Enggak ada masih dibilang Yesus itu Bang. mengonsumsi Enggak ada dibilang Yesus Bang. Hah? Enggak ada dibilang Yesus itu jangan makan B2, jangan makan apa. Imamat 11 nomor Itu bukan 7, Yesus yang Bang. bilang Bang. Bukan Yesus yang bilang itu. Abang ini Dikatakan Yesus di Matius 5 nomor 17, Lukas 16 nomor 17, apa dikatakan Yesus Apa di katanya di sana? sana? Jangan kamu menyangka aku Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Iya. Aku datang untuk menggenapinya. Di Lukas 16 nomor 17 dikatakan, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu iota hukum Taurat. Pertanyaannya, imamat ini termasuk Taurat atau bukan termasuk Taurat? Iya. Taurat kan? Kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik atau sedikit pun hukum Taurat ini lenyap dari muka bumi ini. Iya. Jadi lebih mudah kiamat daripada hukum Taurat imamat itu terhapus. Berarti Yesus tidak menghapus imamat kan? Makanya Bang, jangan bilang kata Yesus. Kalau bilang kata imamat ya kata imamat dah di Injil. Jangan di Lukas 16 nomor 17 itu apa Yesus mengatakan di sana? Yesus berkata apa di Lukas 16 nomor 17? Apa katanya Bang? Lebih mudah langit dan bumi ini selesai atau lebih mudah kiamat terjadi daripada satu titik hukum Taurat, hukum imamat lenyap dari muka bumi. Jadi imamat itu tidak pernah lenyap kata Yesus. Ya kan beda. Nah ini udah lari cerita ya. Abang bilang tadi nggak pernah kata Yesus jangan makan babi. Itu bukan kata Yesus Bang di imamat itu. Nah, imamat itu Taurat atau bukan Taurat? Pertanyaannya imamat. Oke, pertanyaannya Taurat ini atau imamat ini itu Taurat itu terdiri dari kitab apa aja sih? Nggak tahu Bang, itu apa itu Bang? Abang lebih tahu suka Guteo. Di Komali Abang tahu mengenai Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Izin bentar. Kalau dibilang di imamat di Bible kamu nolak. Sekarang gini aja, di Bible itu yang perkataan Yesus sebenarnya yang mana? Perkataan Yesus sendiri ya, tanpa perkataan lain ya. Perkataan Yesus Yohanes, Imam Masihan. Kalau perkataan Yesus tentang apa Bang? Tentang apa? Ya, itu langsung. Enggak si Yohanes. Yesus itu sendiri. Yesus berkata, aku adalah Allah.
Aku adalah Tuhan semesta alam. Yesus sendiri yang berkata. Itu di situ Yesus. Tidak ada itu.